dibacakan Bible, kenapa mereka tidak selalu ini ya, kayak jijik gitu, maaf ya. Akan tetapi aku berkata, Yesus yang ngomong, akan tetapi janganlah menghujat Bible dikatakan dongeng. Aduh, saya bacakan Bible ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, titik 2, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Pada malam harinya sebelum peristiwa penyaliban, katanya di sini Yesus ini berbicara tidak akan minum anggur lagi dari pokok anggur ini, tidak akan minum, dia bilang, sampai di kerajaan Bapakku, kerajaan surga. Nah, lalu muncul pada saat penyaliban ada sosok Yesus yang minum. Ini Yesus yang mana? Di sini ayatnya, ya. Ya, berarti betul Al-Quran betul bahwa ada sosok Yesus yang lain. Saya baca Yohanes 19 ayat 28. Ini perikopnya jangan comot-comot ayat ya. Jadi kita pakai data ya. Bisa ku jawab, Bang. Sabar dulu. Ini ngapain jadi paduan suara, Kok tantrum semua nih? Dibacakan di bawah kok tantrum semua. Oke. Sabar dulu ya. Oke, jadi kita lanjut. Ya, ternyata ada Yesus yang lain ini. Nah, ini perikopnya Yesus mati ya. Yesus mati perikopnya ya. Di sini saya bacakan ya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Oh, haus berarti berhubungan dengan minum. Nah, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam itu pada sebatang hisop dan mengunjukkan kepada mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah Yesus, sudah selesai. Nah, Yesus siapa lagi yang minum ini? Ini Yesus yang mana? Sementara belum. Tantrum 3 orang ini tantrum. Nah, bisa ku jawab. Mulai tantrum 3 orang, satu-satu lah. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ayo silakan. Saya mau jawab. Ya silakan. Oke, jadi di sini iya, remote nanti jawab ya. Di sini pada malam hari Yesus sudah berjanji tidak akan minum anggur lagi sampai di kerajaan sorga. Dia bilang tidak akan minum nih. Ternyata belum 24 jam ada satu Yesus yang minum anggur ini. Loh, Yesus yang mana ini? Jangan marah ya Ten ya. Kita kan hanya bertanya aja. Ternyata Al-Quran itu secara data valid. Bahwa ada Yesus yang lain. Dan ini dibenarkan oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa ada Yesus yang lain. Nah, Yesus, jadi Paulus berkata ada Yesus yang lain. Nah, Al-Quran benar. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Al-Quran luar biasa ya. Tadi malam ngomong tidak akan minum anggur, besoknya minum anggur. Ini Yesus yang mana nih, dia bilang. Lanjut dari silakan. Jangan panas, standnya di bawah, jangan panas, di tetep layar aja ya. Jadi Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, tidak menghujat kitab-kitabnya orang, kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya. Kita membacakan aja, ternyata ada Yesus yang minum. Lanjut Kak. Bisa ku jawab. Oke, nanti kita kasih data tambahan ya. Silakan ditanggapi dulu oleh Kristen. Waduh, jangan saling tindih lah. Yesus yang lain itu Isa dan Allah yang kita bukan lari dikejar manusia. Waduh. Itu yang Yesus yang lain itu, yang kekata itu.
yang ditaklukkan sama Allah yang lalu. Oke. Gini bang, diskusinya itu bukan pakai seperti itu caranya bang. Kita diskusi itu pakai data. Kan Ya, Allah tadi dan sudah Musa disampaikan itu Yesus yang lain. Kita Ini kasih tidak data manusia. tambahan karena ini Kang anak baik ya. Dia ternyata yang menanggapi kok malah begini narasinya. Jadi kita kasih data penguat aja ya. Allah Namanya kasih juga data Pak, penguat. aku dipercaya. lari dikejar manusia. Gimana? Ini coba Bang Laskar Kristus, Anda itu kalau tidak bisa diskusi baik-baik, janganlah bicara. Bukan tempatnya di sini. Ini bukan tempat Anda berarti. Tadi kan ada Yesus yang lain. Dalam celana itu Allah dari saya lari. Coba di sini ya, saya izin menyampaikan nanti teman-teman Kristen tolong bantu juga sebutkan siapa dia. Ini menarik, di waktu persidangan ada kalimat seperti ini ya. Ini saya tampilkan datanya. Ketika dia Kasih dalam dulu ngomong aku, jangan kalian aja pula. Ini kan data tambahan. barusan, makanya aku bilang daripada nggak benar, dia sudahi, itu saya benar ulangi. kalian semua. Ya, Sebagai saya 10 detik Bapak habis ini tanggapi ya. Saya 10 detik ya, oke? Nah, Oke. ya. Enggak lama. Nanti saya bertanya. Di sini orang yang di sidang ini berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, ketika orang ini di sidang, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Anak manusia ini. Itu aja Pak pertanyaan saya. Ya, sekarang gini Bang. Itu yang tertulis yang di situ itu kurasa cuma orang Islam aja, orang abang aja yang tahu itu. Kalau kami Kristen nggak tahu itu Bang. Nggak tahu. Karena kalian sendiri yang tahu, kalian sendiri yang menulis. Bang, ini kitab Anda ini tertulis di Lukas. Aduh ya Allah. Lukas mana? Lukas berapa Bang? Lukas 22 nomor 69. Coba dulu itu Bang Alkitab apa itu Bang? Alkitab Islam kurasa itu enggak. Salah itu Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu sama kami. Mana ada kitab Islam namanya Lukas? Bapak ini Pak, jangan ngelucu Pak. Saya cuma perlu jawaban. Bapak Sekarang jawab. yang begini Bang. Abang bilang Bang. tadi di Bang. apa kan di nggak disalib Abang jawab katanya. Bang. Ya. Abang jawab. Iya, Di sini betul. di sini dia berkata, di waktu persidangan ini belum penyaliban loh. Belum Tidak terjadi ada penyaliban. pernah Ini Yesus waktu sidang. masih persidangan. Tidak pernah Waktu masih bersidang. nih. Perikopnya kitab Anda menyebutkan Yesus di hadapan mahkamah agama, ya. Ini lagi di sidang. Dia ditanyain kan, dia di sini ditanyain, jika engkau adalah Mesias katakanlah kepada kami, kan gitu. Nah, dia berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini lagi persidangan, belum ada penyaliban. Pertanyaan saya, yang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa di sini siapa? Iya, biar lebih puasa Bang. Anggaplah itu Yesus buat kamu. Nah, ya udah. Nggak mau jujur dia. Enggak, Yesus itu buat kamu. Cobalah, terangkan aja lah biar menunggu kami. Bukan, ya memang ini Yesus yang asli. Yesus itu, Yesus Lah iya, kalian. Yesus anak Maria di waktu Iya. persidangan dia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, betul? Kurasa lebih pandai Abang mengapanya, jawabnya. Jawab sendiri aja lah. Ya sudah, kalau abang percaya saya lebih pandai berarti tidak bisa dibantah. Kalau Yesus sebelum terjadi penyaliban dia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, maka yang disalib siapa? Buat intinya Abang aja yang jawab. Kemauan Abang. Loh, kok jadi kemauan saya? Iya, kalau Yesus kami tetap Tuhan itu Bang. Itu Ya itu Yesus terserah itu. Bang. Saya nggak ada urusan. Maksudnya gini Bang, jawab aja dalam hati Abang. Yesus kayak mana itu? Bukan Bang, saya sepakat. Di sini dikatakan yang di sidang ini yang lagi diadili. Bang, coba pelan-pelan ya, Bang. Abang jangan pasrah nyerah dulu, Bang. Jangan pasrah nyerah dulu. Kita bahas data bersama. Di sini dikatakan, ini dikatakan ya. Satu-satunya itu Tuhan Allah yang sebenarnya. Tapi kalau jadi ke situ arahnya. terangkan aja lah. Lagi ngomongin orang yang disalib kok. Nah, Bang. terangkan aja, tersusu ke hati kalian. Astagfirullahaladzim. Nah, Bang, kita baca pelan-pelan ya. Ini kan waktu persidangan, betul? kan pelan-pelan dalam hati Bang, ilhami aja. Apa sih? Mulai sekarang anak manusia sudah
Nah, sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Mau sebelah Ini kiri kalian kita bilang pelan-pelan itu. loh diskusi Kalian ini. itu. Kalau kami Saya Bang, percaya, ini saya terima nih data ini, ya kan? Nih, yang Mau tertulis gimana? ini diimani oleh Kristen. Bang. Saya percaya orang Kristen mengimani apa yang tertulis ini. Anda percaya nggak? kami tidak mengimani apa yang abang bilang itu. Kami Berarti ketika saya sebutkan di sini adalah Yesus sudah terangkat ke langit, Anda tidak percaya? Aduh, kacau lah. Aduh, gini bang, terserah abang aja lah mau gimana. bukan, Bang. Maksud Abang itu tahu gini. diskusi nggak sih? Abang. Abang Kalau tahu bagi diskusi kami nggak? itu- Hah? Abang tahu Kita diskusi nggak? Diskusi sekarang kan Oke. supaya menangnya bang, supaya bangga Bukan, gitu. saya bertanya ke Anda. Saya bertanya, Anda yang punya Iya kitab. sudah saya iakan biar bangga Anda. Ngerti? Nah, jadi bukan diskusi namanya. Ini bukan diskusi. Diskusi itu kan tidak ada pemenangnya, Bang. Coba yang lain aja lah, yang lain. Ini ya, ini kan yang di sidang dia bicara, dia berkata seperti Ya. ini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Betul. Nah, Betul. Bang. ini peristiwanya belum ada penyaliban, betul? Betul bang. Orangnya masih diadili. Yang sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di sini siapa? Iya betul bang. Terserah bang. Siapa bang? Yesus. Terserah, Bang. Anak Siapa? manusia di sini siapa? Oh menurut abang siapa? Ada di Nah, bawah. dalam iman Kristen juga Yesus ini. Tidak salah. Tidak Kalau dia ada yang bukan Yesus. begituan bang. Mana ada? Selagi Coba memang ini si biasa. Chris. Ini anak Selagi manusia ada di sini manusia Yesus biasa, atau bukan? Mana ada bisa duduk di takhta Allah kalau dia bukan Yesus? Lah iya, makanya ini Yesus kan? Itulah hebatnya Yesus. Bisa Nah, duduk di hebatnya takhta Yesus. Allah. Ketika waktu Dia diadili, duduk di takhta ketika Allah. waktu di sidang, Dia Yesus sudah di hakim mana? akhir zaman. Kau itu siapa? Aduh, sama aja ini nyerocos jadinya. Kau itu Di sebelah siapa? kanan Coba Allah, anjing yang Ustaz. pukul dengan Nah, dongeng. berarti yang sedang diadili bukan Yesus yang asli kan gitu? Yesus itu hakim akhir Iya. zaman. Karena yang aslinya sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, sudah terangkat dia. Ya, siapa yang bisa duduk di takhta Allah kalau bukan Yesus? Ah, Yesus. Berarti yang sedang diadili siapa? Kau cari di mana buku suci kalau kau bisa jumpa saya terjun dari Monas. Anda percaya di sini Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Anda sudah percaya? Pertanyaan saya, yang sedang diadili di sini siapa? Siapa? Wih. Kau cari buku suci di dunia di mana-mana Ya Allah, kok manapun. jadi kayak gini semua Siapa yang bisa jawabannya? duduk di takhta Allah? Waduh. Kalau bukan Yesus. Bukan di tahta Allah, di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini kan nih, dia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, Allah yang maha kuasa. Ini kan sebelum penyaliban ini. Selamat malam. Yang sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa siapa? Tolong jawab, jujur. Yang Kristen tolong jawab jujur. Yesus. Yesus. Berarti yang sedang diadili ini siapa? Nah, itu saya tidak tahu. Nah, itu dia. Kalau Kristen menjawab ini Yesus, berarti ada dua Yesus. Satu yang sedang diadili, satu yang sudah ada di atas, yang sudah di sebelah kanan yang maha kuasa. Benar ada dua Yesus. Ayo. Tinggal jawab aja, teman-teman Kristen. Oke, selamat malam Adinda. Selamat malam. Biasa Ustadz Alif gampang ya Bible itu ya dipahami ya. Iya. Tadi ada yang di sidang nih. Yang di sidang bilang anak manusia sudah duduk, dia bilang di sebelah kanan Bapak loh. Padahal dia ada di sidang. Berarti ada Yesus lain, betul. Betul. Makanya saya bertanya sama Kristen, jawab dengan jujur. Ketika waktu persidangan sebelum terjadi penyaliban, yang sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu siapa? Mereka menjawab Yesus. Ya kan? Nah, lalu yang sedang disidang itu siapa?
Yesus juga. Yesus berarti ada dua. Dua Yesus, gampang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, ini Selamat beda malam, sama Bang. adik-adikku. Allah kita amin. Waduh, Yesus Allah kita lagi. Waduh. Ya tolong yang Kristen jawab dengan jujur. Yang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu siapa? Jawab. Jadi itu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu dia. Akan tetapi itu kepastian, makanya Islam kan nggak Enggak, tahu. saya minta jawaban. sebentar. Yang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu siapa? Kamu kan Islam, saya jelasin gini. Enggak, saya jawab siapa? Saya tanya siapa yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Kepastian kepastian itu dari seorang Yahudi. Kalau kepastian itu, ya justru itu, maka Masya kepastian Allah. itu sudah dinyatakan. Soalnya sudah ditampilkan. Pertanyaannya itu membahas soal tadi. Tinggal sebutkan aja, gampang kok. Soalnya sudah dibaca loh itu. Kepastian. Open book itu istilahnya, open book loh. Itu kepastiannya bahwa Yesus duduk di sebelah kanan. Betul. Maka itu kan nubuat. Ya saya tanya yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Makanya Islam kan gak tahu apa artinya nubuat kan. Ya saya minta Anda menjawab. Makanya Yang sudah duduk di situ Perjanjian siapa? Lama juga mengatakan telah lahir bagimu, tapi belum lahir. Kayak gini semua Kristen ini yang naik kok repot kali diskusinya. Duh. Sing ya kita menghadapi. Padahal itu open book loh tadi itu. Bukunya dibuka lalu kau ada persoalan. Tinggal buka aja, baca aja bukunya di situ. Gampang kok, kenapa kalian persulit? Padahal selama ini mereka bangga loh menyebut itu adalah Yesus. Tapi kenapa nggak berani jujur jawab ketika ditanya? Iya, Bos. Dan juga saya ini kan Kristen, saya juga bingung ini. Kalau memang ada penyaliban dan ada penebusan dosa, kenapa kita ini masih berdosa? Kenapa masih bisa mati? Ada Panglima Itu kita. yang paling dasar. Oh, ayo loh. Kami datang. Ayo, aku turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah lepas doktrin Guru Ndai. Dan pendetanya datang ini Matetes. Silakan yang pendeta. Materinya bagus. Siapa sosok Paulus ini? Paulus ini Kristus. Jadi nama lengkapnya ya Paulus Kristus. Silakan Paulus Pak itu- Pendeta. Boleh bernarasi dulu saya Bang, supaya nanti Mantap arahnya Guru bisa. Ndai. Silakan Gurunda. Bisa ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini kaidah Quran, Sebelum Kristen itu datang, menurut Al-Quran, malaikat datang kepada seorang wanita di tengah-tengah Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafak wa tahharak wastafak alan nisa. Jadi Allah mengutus malaikat lalu datang kepada seorang perempuan bernama Maryam, wastafaki ala nisa'il alamin. Lalu malaikat ini berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masamu. Jadi ini belum ada Kristen nih, belum ada Islam juga. Menurut Quran, ini versi Quran. Nanti ditanggapi oleh Pak Pendeta. Malaikatnya berkata, ya Maryam, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Singkat cerita ini kemudian, keadaan ini kemudian diceritakan oleh pencipta langit dan bumi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Zalika min amba'il ghaib nuhi ilaik. Inilah sebagian dari berita-berita gaib yang Tuhan wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Padahal engkau tidak bersama dengan mereka pada saat itu. Akan tetapi engkau kemudian menerima kabar berita ini. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi ada pertengkaran, kata Al-Quran. Ada pertengkaran yang membahas tentang keberadaan Nabi Isa di tengah-tengah kaumnya. Lalu kemudian ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya, kaumnya menolaknya. Nabi Isa mengajarkan kemudian hikmat, mengajarkan ketetapan, mengajarkan Torah dan juga mengajarkan Injil. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Torah wal Injil. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam mengajar kemudian kepada kaumnya, Nabi Isa menekankan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah satu-satunya Tuhan, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Allah saja. Itulah jalan yang lurus itu, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Berjalannya waktu, Nabi Isa kemudian merasakan adanya keingkaran dari kaumnya. Nabi Isa merasakan penolakan dari kaumku ini luar biasa. Maka Nabi Isa bertanya kepada orang-orang Israel, siapa di antara kalian yang akan membantu aku melanjutkan misi ini? Man ansari ilallah, yang akan membantu aku mengajarkan ajaran ini kepada Bani Israel. Qalal hawariyun nahnu ansarullah. Jadi sebagian dari Bani Israel itu kemudian menjawab, kami yang akan membantu kamu untuk mengajarkan ya apa yang engkau jadikan sebagai misi kedatanganmu di tengah kami Bani Israel. Maka saksikanlah washhada bi anna muslimun. Kami semuanya adalah orang-orang yang berserah diri terhadap misi kedatanganmu wahai Nabi Isa. Lalu sebagian kelompok kufur. Ada yang menjadi penolong Nabi Isa, ada juga yang menjadi kufur, pembantah atau pembangkang. Bahkan pembangkang inilah yang kemudian berkongko-kongko dengan iblis untuk menyalibkan Nabi Isa. Jadi simpulnya adalah Nabi Isa ketika datang di tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa mengalami dua keadaan kaumnya. Yang pertama yang menerima dia sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah yang menolak kemudian Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul. Dalam perspektif Kristen, Yesus datang di tengah Bani Israel. Bani Israel terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah murid-muridnya yang disebut angkatan benar. Dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang disebut angkatan jahat. Muncul pertanyaan kemudian sebelum lahirnya Kristen. Apa pertanyaannya? Agama Kristen ini berasal dari kelompok Yahudi yang menjadi musuh Yesus, yang membenci Yesus, atau agama Kristen ini berasal dari murid-murid Yesus? Sekali lagi, ada dua kelompok dari kaum Israel, ada yang menolak Yesus, ada juga yang kemudian menerima Yesus. Pertanyaannya, Kristen yang muncul kemudian, agama resmi Kekaisaran Romawi ini, itu ajaran yang murni berasal dari murid-murid Yesus atau berasal dari musuh Yesus yang pura-pura menjadi murid-muridnya, atau serigala berbulu domba? Silakan, siapa yang mau jawab? Silakan. Baik, terima kasih Saudara Ya, Juma. sama-sama. Sebelum memulai saya ucapkan dulu ya dua kalimat syahadat saya sebagai seorang Kristen. Wa asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua huwa Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Yesus adalah Allah. Amin. Baik. Yang pertama dari narasi yang Saudara Juma mulai dengan pernyataan Bunda Maria, yang dimana
dikaruniai Yesus. Dalam istilah akademis disebutlah tindakan daripada kitab itu plagiarisme. Orang yang melakukan itu disebut plagiator. Bahwa kitab itu tidak menyertakan sumber, sementara dia mengakui ada kitab yang sebelumnya. Orang yang mengambil itu menyatakan ada kitab yang sebelumnya, sementara dia tidak mengakui sumber dan menyertakan sumber untuk mendukung argumentasi yang dibuat di dalam kitab itu. Sehingga ketika divalidasi, ternyata tidak ada. Dalam dunia akademis, tindakan pencurian ini adalah sangat serius. Orang yang melakukan plagiat seperti ini harus disanksi secara tegas, dipecat, dan baik skripsi, disertasi, tesisnya harus dibatalkan dan dihapus. Dan orang tersebut harus disanksi dengan tegas untuk tidak lagi diakui sebagai seorang akademisi. Tetapi kitab yang mengakui dan mengambil isi ide tentang tokoh-tokoh yang dicoba balikkan, tetapi ketika kita validasi, mana tidak ada. Kedua, mengenai pertanyaan Anda, saya memegang dan mengakui, mengimani bahwa kitab Alkitab ini menyatakan bahwa Yesus benar-benar bertemu dengan muridnya, berbicara dengan muridnya. Tuduhan-tuduhan itu ada, benar ada. Di kitab suci saya juga ada. Tuduhan ahli Taurat, tuduhan orang Farisi, percekcokan, pertentangan, bahkan penangkapan, penyaliban, dan kebangkitan itu memang benar-benar terjadi. Tetapi itu tidak mengubah bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita. Terima kasih. Saya rasa narasumber kita hari ini masih butuh obat cacing kayaknya ya. Jadi gini saudara, ini bukan gereja. Kalau di gereja itu tempat oknum-oknum perpanjangan tangan kuasa gelap untuk menipu jemaat. Ini Anda sedang berhadapan dengan umat Islam, orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tapi nggak apa-apa, itu sesi pertama Anda sudah memperlihatkan bahwa memang Kristen itu karakternya hanya bisa menipu dan seterusnya. Jadi saya katakan gini, ketika Anda membawa narasi, Al-Quran itu datang, tidak mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu menempelkannya kemudian di kitabnya orang Islam, lalu mengatakan ke dunia bahwa kami adalah penerusnya Yahudi. Itu pekerjaan setan itu. Anda seibarat sedang berbicara tentang kuman di seberang lautan, sementara gajah masuk ke dalam mulut Anda bolak-balik, Anda nggak sadar. Agama Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Torah, nggak ada hubungannya Taurat itu dengan agama Kristen. Taurat itu hanya kitabnya Yahudi, hanya untuk Bani Israel ini. Saya ajarin Anda ya. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Jadi Al-Quran datang menjelaskan, aku Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa sebuah kitab, yang mana kitab itu keperuntukan untuk Musa dan kaumnya sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang datang membenarkannya dalam bahasa Arab. Bukan mengambil, mencuri, jadi kitab Spanyol. Kitabnya orang diambil terjemahannya lalu bikin sekte baru di luar Yahudi bernama Kristen. Islam itu hanya mengurai tentang keadaan kaum terdahulu dan informasinya bukan dari wartawan-wartawan surat kepompong. Al-Quran diwahyukan itu dari langit, bukan dari kesaksian-kesaksian orang dari hasil penyelidikan. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran diajarkan kepada kami umat Islam. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa alaihissalam spesial untuk kaumnya. Ya kaumku, mengapa kau menyakiti aku padahal kamu sungguh tahu bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu.
untuk kalian wahai Bani Israel. Bukan Bani Kristen, Bani Israel itu. Lalu terkait dengan kitabnya, Tuhanku mengatakan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwah. Itu Tuhanku mengajarkan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini kitab Torah kuberikan kepadamu suatu pelajaran dan penjelasan kepada segala hal. Kuperintahkan kepadamu, hai Musa, berpegang teguhlah kepada kitabku ini dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang sebaik-baiknya kepadanya. Tidak ada dalam Al-Quran itu mencomot kitabnya agama orang, mengambil terjemahannya lalu menempelkan menjadi satu bundelan. Islam bukan agama Spanyol, separuh nyolong. Mengambil terjemahan kitabnya orang, menempelkan kemudian di dalam kitabnya sendiri, lalu dikatakan ke dunia, kami ini penerus Israel loh. Pret. Jadi nggak usah ke situ, Bung. Coba bedakan di gereja tempat para pendusta meraih keuntungan duniawi dengan depan umum. Ini depan umat Islam ini. Kau ini sekolah-sekolah STT kok sekolah cuma tipu-tipu orang. Ini di depan umum, saudara. Ini bukan di gereja. Kau lagi berhadapan dengan Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, yang akan menggundul semua para pendeta dan pastor yang suka nipu-nipu. Paham ya? Jadi saya minta untuk sesi kedua ini, saudara jujur. Kristen, agama di luar Yahudi, yang disebut hari ini oleh orang Yahudi sebagai Quranion, keturunan asu, keturunan anjing, agama Abu Dasara, agama bidat dari Yahudi, itu berasal dari mana, Bung? Berasal dari orang-orang yang menerima Yesus, atau Kristen ini berasal dari pembenci-pembenci Yesus? Itu yang kamu bahas. Yang kebaca agama, mengambil kitab yang lain, dan membahas nggak usah kayak gitu kali. Ini bukan gereja. Udah nggak saman lagi. Sekarang umat Islam lebih paham Bible daripada Kristen, bahkan pendeta sekalipun. Begitu, saudara ya. Jadi Kristen ini, sebelum Islam datang, Kristen ini berasal dari mana? Apakah pembenci Nabi Isa atau pembenci atau yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam? Silakan. Jangan curhat. Kalau nggak sanggup turun, panggil yang lebih senior. Silakan. Oke, baik, Jumar. Kamu masih ingat saya waktu kamu pernah marah, bilang saya babi? Masa lupa sih. 2 Korintus 2 memang Kristen disebut babi sama kitab Anda sendiri. Oke, saya lanjut. Baik. Silakan. Terserah Anda. Ya itu Baik, kitab yang Anda pertama Anda mengatakan. mengatakan akal sehat. Ya. Akal sehat itu sudah pasti menghargai ilmu pengetahuan, menghargai sejarah, dan menghargai peninggalan arkeologi. Nyatanya tidak. Oleh karena itu saya tadi katakan bahwa ada satu kitab yang melakukan plagiarisme, dan seorang yang melakukan itu disebut plagiator atau disebut pencuri karena dia menyebutkan ada kitab yang sebelumnya. Baik, mari kita telusuri kitab yang sebelumnya nih. Menurut Host, ada moderator nggak di sini? Ini orang ini bisa nggak diwaraskan sedikit untuk mengarah kepada tema? Pertanyaan Iya. saya itu nggak ada ke situ. Silahkan, fokus ke tema, fokus ke pertanyaan. Silahkan. Nanti saya tanya dari mana kau dapat kitabnya Yahudi ke agama Kristen, nanti kau mencret. Ya makanya nggak usah ke situ. Nanti kau menangis lebih cepat, kan kita Iya. butuh kau agak lama-lama di sini toh. karena ini penting sekali. Lah, Kan Anda kan lebih menyerang penting- tentang lebih penting Kristen mana? kenapa Israel, kan begitu. Nah, Iya sekarang betul. Saya tanyakan Anda. Nah, itu dong. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 3 sampai 4 dikatakan, Dia menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan apa yang sebelumnya, dan Dia telah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Bagi manusia, bukan hanya Bani Israel. Itu Al-Qur'anmu yang mengatakan. Dalam surah Ali Imran ayat 3 sampai 4. Bagi manusia. Siapa manusia?
semua orang, bukan hanya Bani Israel atau orang Yunani. Kemudian selanjutnya dalam surah Yunus ayat 94, maka jika engkau buka kurung, tutup kurung, Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelum kamu. Dibenarkan bahwa kitab sebelum itu ada. Oke. Selanjutnya dalam surah Al-An'am ayat 34, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Surah Yunus ayat 64, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Surah Al-Maidah ayat 68. Ini mau Ayat ngapain ini? kitab. Mau ngapain ini? Coba. Tapi jangan tuduh-tuduh hanya kepada Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel. Al-Quranmu menyatakan tidak begitu. Ternyata kau menentang firman Allah. Maruba, fokus menanggapi Maruba. Bukan kelasmu bahas Al-Quran, Saya kan deh. menanggapi. Bukan kelasmu bahas Al-Quran, deh. Bible aja kau nggak paham, deh. Kau bahas Al-Quran. Dari terakhir. Minka hudal Sebelum saya tanggapi linnas. terakhir. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia siapa? Manusia bagi Israel. Bani Israel itu manusia, bukan anjing. Iya, enggak disebutkan hanya Bani Israel, disebutkan manusia. Iya, manusia itu Bani Israel. Tidak dikatakan seluruh Iya, manusia. Emangnya pada zaman itu hanya Bani Israel yang ada manusia? Loh, tidak bisa. Itu berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi. Aduh, Berarti manusia. manusia itu Yahudi. Saya juga manusia. Andai Anda kan kamu tidak disebut manusia, boleh saja. anjing. Orang Kristen oleh Yesus disebut Boleh saja. anjing. Petrus menyebut kalian babi dan Ya karena kamu anjing. comot-comot biasa itulah kemampuan. Ya kamu tadi menyebut terjemahan itu apa? Bukan comot. tidak ada saya comot. Jadi apa? Apa namanya tuh? Kau nyebut-nyebut tidak saya comot. Karena ada kata ayat di sana. 3, ayat 4. Kau nggak paham Al-Quran, udah nggak usah kelasmu itu sampai ke Al-Quran. Kau bahas itu yang kupertanyakan. Yesus Kristen ini berasal dari mana? Berasal dari penolak Yesus atau murid Yesus? Itu dulu dong. Kau usah ke Al-Quran lebih kali kau. Terjemahan Baik, aja. yang terakhir untuk Bani Quraish saya akan jawab itu. Dalam surah Al-Ahqaf, ayat 12. Astagfirullah. Kemana-mana ini. Dan Maruba. sebelum Al-Quran itu ada kitab Musa yang menjadi petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan. Kamu kok mengais-ngais ke Al-Quran sih? Woi. Sabar. Coba Saya mau menyatakan ditanggapi bahwa dulu. Al-Quran itu bukan petunjuk dan cahaya. Yang petunjuk cahaya adalah Itu kan. Memang Bahlul lah ini pemakan Taurat babi. dan Injil. Oke, sekarang saya tanggapi pertanyaanmu. Bahlul, babi. Itu Al-Quran surah Al-Kahf itu menjelaskan Taurat itu ada petunjuk. Makanya jangan kau rubah-rubah. Tetapi dia Kau Al-Quran kau bukan ambil kitabnya Yahudi, kau ambil terjemahannya kau rubah-rubah Bahlul. Al-Quran bukan petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa tuyul. Kau itu kerjamu cuma menipu kau. Makanya siswa STT kau bikin lingu semuanya. Kan otakmu aja sebagai dosen kau goblok, tolol. Pakai terjemahan Al-Quran kau terjemahkan bukan senapurutmu. kitab petunjuk dan cahaya. Taurat Itu Al-Quran tadi saya Injil lah. katakan Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Bukan petunjuk tapi kau jadikan sebagai petunjuk. Lucu kau. Kau mengambil terjemahan dari tadi itu sebagai petunjuk kan? Pesantren. Gantian Irfan. Kamu masih di bawah. Kau ambil Waduh. terjemahan itu tadi sebagai petunjuk kan? Nah, kau sendiri salah. Kau ambil Al-Kahf ayat 12, kau ambil surah Ali Imran ayat 3, ayat 4. Untuk apa? Untuk sebagai petunjukmu. Memang kau bodoh. Sekarang pertanyaan saya kau jawab. Dari mana agama Kristen penyembah makhluk kuburan ini? Apakah dari murid-murid Yesus yang 12? Atau dari musuh-musuh Yesus? Jawab. Kristen ini dari mana? Dua kelompok Yahudi ketika Yesus datang. Muridnya yang 12, ya yang 11 karena yang satu itu sudah mengkhianat. Atau dari Yahudi yang membencinya? Silakan. Itu yang kau jawab. Supaya kita tahu agama Kristen ini dari mana.
Baik, pertama Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tunduk kepada kubur, kepada batu Pasti nggak seperti dijawab. teladan Anda. Yang kedua, sih? Anak durhaka. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Dari mana itu? Adalah dari orang-orang yang percaya Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Kirain dari itu Yesus. mencuri Allah. Haleluya. Kirain dari Praise the Yesus. Oke, berarti Anda sudah menjawab agama Kristen itu berasal dari Kristus, betul? Benar, dari Oke. Yesus. Nah, siapakah Kristus yang mengajarkan kemudian kekristenan? Kalau Yesus anak Maria nggak mungkin. Yesus tidak pernah mengajarkan orang ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan mengibadahi dirinya. Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Elohim. Kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Galatia, Filipi, Markus, dan seterusnya. Jadi Kristus yang kau maksud itu adalah Paulus, karena Paulus itu memang menggelari dirinya dengan Kristus. Oke, jadi kesimpulannya agama Kristen ini bukan dari anak Maria, tetapi dari Paulus Kristus. Paulus Kristuslah yang mengajarkan kekristenan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi orang Kristen itu yang mengajarkan ajaran Kristen adalah Paulus Kristus. Nah, cuman ini pendeta-pendeta tidak mengajarkan kepada jemaat bahwa Kristus yang dimaksud di dalam Kristen itu adalah Paulus. Jadi kalau dikatakan Kristen, itu Kristen adalah pengikut Paulus Kristus. Nah, itu Kristen. Paham sampai situ ya? Jadi saudara harus mengakui bahwa ternyata Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus. Silakan. Baik, ya mungkin saya diajak gila sama saudara Juma ini disebut. Bukan, saya mau waraskan kamu. Ya, gila. Karena kamu sebutkan Paulus Kristus. Ada Oh, pula Paulus Kristus. saya kan bukti. Boleh saya buktikan kalau Jadi- Paulus itu Kristus. Boleh. Iya, buktikannya kita Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu dan buktikan. Saya buktikan pengakuan Paulus kalau dia mengaku sebagai Kristus. Saya boleh. tidak minta pengakuan Paulus di kitab di surat-suratnya. Saya minta Makanya. di Injil Matius. Anda punya kemampuan. Di kisah para Hanya rasul, tipu-tipu. di kisah para rasul juga muridnya Lukas menerangkan kalau Paulus itu Kristus. Paulus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata Kristus palsu yang dimaksud itu adalah Paulus. Tidak, itu maksud bedakan maksud dengan Loh, Paulus ini menggenapi Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus. Karena Paulus yang datang kepada murid Yesus. Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata Paulus mengaku Kristus. berarti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah Paulus Kristus. Aneh. Yesus Karena Anda tidak bisa membuktikan berdasarkan kitab itu. Dengarkan keempat saya, kitab pengaku, itu. dengarkan, keempat kitab ini itu bukan sabda Yesus langsung. Ini adalah catatan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus yang sedang mengumpulkan berita-berita tentang ucapan-ucapan Yesus. Nah, di antara ucapan yang mereka kemudian selidiki dan mereka temukan, ada ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepada Bani Israel, muridnya Yesus abad pertama. Dan ternyata di internal Paulus yang bukan murid Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa akulah Kristus. Gimana dong? Kalau bukan Paulus yang mengaku itu fitnah, tapi Paulus yang mengatakan dirinya sendiri sebagai Kristus. Di mana di keempat kitab Injil itu Paulus mengaku di mana? Paulus di 4 kitab itu bukan ucapan Paulus, tuyul. Ya udah, kalau enggak itu berarti kau sekarang. Lah, Paulus yang mengaku dirinya Kristus, masa kau tolak? Ya. Tadi kan kamu bilang di keempat kitab Injil. Ya kita fokus Kok ke Injil kitab lagi? Injil. Lah nggak bisa. Ya dong. Yesus di kitab bilang kanon, ngatur. di kitab kanon lah, iya dong. Kaidahnya katanya kau pintar. Kaidahnya 4 kitab Kaidahnya ini. di mana? Paulus saja 4 mengambil kitab dari ini, situ. dengarkan saya. 4 kitab ini bercerita tentang narasi-narasi yang dihasilkan dari hasil penyelidikan mereka tentang Yesus. Di situ Yesus berbicara, waspadalah kepada Kristus palsu. Nah,
di luar daripada nasihat Yesus kepada Bani Israel, sosok Paulus muncul mengaku sebagai Kristus. Berarti yang harus diwaspadai siapa? Dia Kristus Paulus. Enggak, yang waspada itu Muhammad. Itu berarti kau gila, kau yang gila berarti. Karena Yesus Enggak lah. mengatakan, dengar. Yesus mengatakan penyesat itu memakai gelar Kristus. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Yang bergelar Kristus itu Paulus. Paulus mengatakan dirinya sebagai Kristus. Dan yang datang kepada muridnya, Bukan yang berbicara dengan Yesus ini, yang menganiaya murid yang berbicara dengan Yesus ini, adalah Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidupnya di abad ke-6 ke-7, sedangkan Paulus di abad pertama, bersamaan dengan murid yang akan didatangi oleh Kristus palsu. Anda belajar di mana Anda ini? Di Tidak. mana belajar? Jadi pertama terbantah bahwa itu tidak benar karena Rasul Petrus mengakui Paulus. Selesai. Yesus mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu akan disesatkan oleh Kristus palsu. Matius 24:24. Tidak. Kristus palsu, dengar. Kristus palsu dan nabi palsunya Paulus akan datang melakukan banyak mujizat dan juga kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu berarti murid Yesus pun akan disesatkan oleh Paulus. Murid Tidak pilihannya ada. itu siapa? Murid pilihannya Tidak siapa? ada disebutkan Paulus. Coba tunjukkan sama saya bahwa nabi palsu adalah Paulus, Mesias palsu adalah Paulus. Oke. Di sana bukan hanya menggunakan kata Mesias, Oke, tapi Mesias oke. palsu. Oke. Nabi Saya tanya palsu. samamu. Oke, saya tanya samamu, saudara. Menurut kamu, adakah Kristus selain Yesus? Setelahnya, setelah Yesus Yang apakah ada disebut Kristus? di sana adalah Mesias palsu, bukan Saya ulang Mesias lagi. saja. Saya ulang lagi. Paham nggak? Saya ulang lagi. Paham nggak? Saya ulang lagi Mesias pertanyaan saya. palsu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus. Saya ulang lagi. Setelah Yesus, apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang seperti dimaksud itu. Kalau ada yang mengaku Kristus, asli atau palsu? Ya, tunjukkan saya. Aku adalah Kristus. Nama aku Saya Paulus. ulang lagi. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah itu asli atau palsu? Ya, kalau dia mengaku Kristus yang dimaksud oleh dirinya oleh Yesus, itu adalah palsu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini cara kau licik kayak Paulus memang. Saya ulang lagi. Kamu yang licik. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah orang ini asli Kristus atau palsu Kristus? Kalau dia mengaku akulah Kristus yang adalah Yesus, itu baru palsu. Lah. Jadi masih ada Iya Kristus. Jadi masih ada Kristus selain Yesus. Kalau ada yang mengaku Saya ulang akulah Kristus lagi. yang adalah Yesus, Ya, saya ulang lagi. baru tepat. Berarti Kristus selain Yesus asli. Ya, kalau dia bilang itu palsu, kalau aku adalah Kristus Yesus itu palsu. Tapi kalau dia tidak mengatakan akulah Kristus Yesus, berarti dia Kristus palsu asli. Bukan juga. Berarti itu tidak berhubungan dengan Kristus. Berarti palsu. Berarti Tidak palsu. berhubungan, tidak Lah, memiliki kok tidak hubungan. Kok tidak berhubungan? Ya, iya Berarti dong. masih ada Orang dia tidak Kristus. mengaku. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Orang dia tidak mengaku Kristus. Saya ulang lagi. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Iya, Kristus palsu. Ah, bagus. Oke. Saudara Baal atau siapa yang bisa buka kamera, kita buktikan bahwa Paulus itu mengaku Kristus palsu. Silakan. Ya, coba buktikan. Ya, Bang Wal. dengar ya, ingat baik-baik. Kristus palsu. Saya pegang Aduh, tangan. mulai lagi. Coba. Dia tambah Ayo. lagi kata palsu. Dia tambah Iya. kata palsu. Ya, kamu yang bilang. Tidak mungkin Kamu yang Kristus dia bilang. mengatakan aku ini adalah Kristus palsu, nggak mungkin. Kamu yang bilang. Bahlulnya orang Kristen ini. Kamu yang bahlul, kamu yang bilang. Bahlulnya. Apalagi. Saya bertanya Makanya- samamu, masih ada nggak Kristus selain Yesus? Kamu tidak bertanya, mari kita tunjukkan, buka kamera, kau bilang. Enggak, saya Kristus bilang sama palsu. dari tadi saya ulang-ulang pertanyaan saya. Masih ada nggak lupa Kristus lagi selain kamu. Yesus? Halo, ayo. Iya. Kan kamu- yang saya minta adalah Tunggu. di mana Paulus Sebelum kita mengaku lanjut, aku adalah Kristus palsu. sebelum kita lanjut, saya mau tanya, Anda sarjana teologi? Nggak perlu kamu tahu. Malu dia. Saya pastikan dulu, Anda sarjana teologi? Dia pernah mengaku S3, Gurunda di sini. Alhamdulillah. Kita S4, permalukan. S4.
Kita Sampai- permalukan Kristen Saya tidak pernah malam ini mengaku, juga. jangan fitnah Kita kau, Bang permalukan. Arif. Silakan yang bisa Kelas buka ustaz kamera harus dari pihak pindah-pindah. Islam. Buka kamera, kita buktikan bahwa ada Kristus selain Yesus. Dan ternyata Ya, itu, Kristus itu. selain Yesus itu sudah pasti itu palsu. nabi palsu yang memang Betul. Tidak ada lagi Kristus, tidak ada lagi Kristus, cuman Yesus Narasimu tadi Kristus. bahwa Paulus mengaku dia Kristus palsu, itu buktikan. Lah, lucu orang ini, kau gila kau. Memang kau Eh, gila, kamu yang makanya gila, kurangi kamu makan yang bilang babi. begitu. Kau kurangi makan babi. Kau yang mengatakan bahwa Kristus itu cuman Yesus. Berarti siapapun yang mengaku Kristus itu sudah palsu. Meskipun dia tidak mengatakan aku Kristus palsu, dongok. Ya, kan penyampaian dia soal Kristus palsu. Lah, berarti kalau ada yang mengaku Kristus tapi tidak ada kata palsunya itu asli. Tidak berhubungan dengan Kristus Yesus. Berarti dia Kristus, betul-betul dia Kristus. Berarti masih Bukan. Karena ada kata Yesus. aneh orang ini. Saya ulang Bingung pertanyaan kau kan? saya. Nggak ngerti kau. Bukan saya bingung. Bukan. Lidahmu terlalu panjang melilit kemana-mana. Kutanya samamu. Sekali lagi nih. Tenangkan pikiranmu. Sabar. Saya tenang kok, santai saya. Ya, oke. Masih adakah Kristus selain Yesus? Jawab. Kalau yang berhubungan dengan Yesus tidak ada. Tidak ada. Kalau ada Kristus selain Yesus, asli Kalau atau dia palsu? mengaku Kristus yang mengaku dirinya adalah Yesus, itu palsu. Kalau misalnya dia cuma mengaku Kristus, berarti dia Kristus asli. Berarti nggak berhubungan dengan Yesus, karena kalau Berarti dia berhubungan dengan asli. Yesus adalah Berarti Kristus dia asli. yang Berarti dia Kristus yang- asli. Bukan. Hah? Bedakan Kristus Yesus dengan hanya Kristus. Kristus itu bisa saja Anda, bisa saya, bisa siapapun. Oh, begitu. Ya. Oh, berarti Karena di urap itu di urap itu begitu. ada banyak. Ya, Berarti karena Anda mau Kristus lari ke itu kata banyak. urap itu kan. Ya dong. Berarti Kristus itu banyak selain Yesus. Iya, diurapi di sana maksudnya ada juga raja diurapi, raja Daud juga diurapi, Samuel juga diurapi. Ya, bedakan. Nanti Anda bilang lagi Samuel itu adalah Kristus. adalah Mesias palsu, nabi palsu. Berarti selain Yesus, setelah Makanya Yesus banyak itu masih nabi-nabi ada palsu. Kristus lain. Banyak nabi palsu. Ya, Kristus yang berhubungan dengan Yesus hanya satu. Nah, iya pasti hanya satu. Yesus itu cuma Sudah. pasti Yesus. Nah, Ah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah kalau ada orang yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah dia asli atau dia palsu? Ya, Kristus apa? Lah Kristus itu apa tuh Yul? Ya, yang diurapi. Ada juga nanti saya diurapi. Bukan. Setelah Yesus. Kan Yesus Ya, walaupun setelah mengatakan. Yesus Kan Yesus diurapi Roh mengatakan. Kudus. Dengar. Itu diurapi Ye- juga. Kan Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu. Nah, menurut Ya, saudara, Kristus. Mana Kristus? Jangan kan Mesias palsu. Kristus dengan Mesias itu sama aja dong. Beda, beda Apa penggunaannya. bedanya Mesias dengan Kristus coba? Beda. Mesias palsu itu adalah orang-orang yang mengaku dekat dan juga berhubungan dengan Yesus. Sayalah Yesus itu. Sayalah Nah, Yesus kalau yang Kristus diurapi palsu? itu. Kalau Itulah. Kristus? Nggak ada disebutkan. Nah, bedanya Mesias dengan Kristus apa? Ya, penggunaan kata yang digunakan dalam kitab suci. Dongok memang. Dongok memang. Kau turun aja di bawah. Kau di bawah. Kau makan taimu Nggak sendiri sanggup, memang kau biasa itu, bahlul. biasa, kau. nggak Iya, sanggup. saya nggak bisa menghadapi orang gila kayak kau. Anak anjing. Anak yang lahir dari babi. Mana bisa dilawan. Otakmu itu yang otak babi. Otak dongok, penyesat. Perpanjangan tangan setan. Mending kau dibawa. Daripada kau tinggal di sini kau permalukan Kristen yang lain. S3 katanya, tapi lidahnya melilit entah kemana-mana perginya. Kristus dan Mesias beda. Lulusan STT. Berarti benarlah kata orang-orang berarti ya. STT itu sekolah tipu-tipu gitu ya. Apakah itu betul? Alamak. Mesias dan Kristus berbeda. Terus kata dia Kristus palsu itu harus mengaku akulah Kristus palsu. Tololnya.
Ternyata masih banyak Kristus lain katanya, termasuk dirinya juga Kristus. Betul-betul ini agama aneh. Oke, silakan Kristen yang masih bisa diwaraskan, jangan yang menggilakan dirinya kayak tadi. Ada Kristen yang bisa diwaraskan, ada yang Kristen yang masih waras tapi menggilakan diri kayak tadi itu. Ilmunya dipakai untuk menipu lawan dan menipu dirinya sendiri. Siapa Kristen yang merasa bisa diskusi, silakan naik. Jangan yang panjang lidahnya kayak ular tua ya. Tadi itu kayak ular tua. Ini guru ada yang sudah di atas monitor, siapa ini namanya? Cek. Penjual obat juga ini. Oh, nggak kelihatan namanya. Anjing korup juga ini pasti. Ya, silakan untuk Kristen. Jangan seperti yang tadi ya. Gelar melilit aja ya lidah S3. Kemana-mana pergi ke Al-Quran. Masa diterjemahkan Al-Quran itu katanya Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Bahlulnya minta ampun. Di situ dikatakan untuk manusia, karena Yahudi itu manusia, Bani Israel itu manusia. Dibilang seluruh manusia. Emang si Bahlul itu Penyesat, melintir terjemah. Itu memang ada sekolahnya itu, sekolah melintir internasional. Oh. Baru minta multi ngorok ini, siapa ini? Kurang ajar. Bela Anus. Oh, bukan, satunya Gunda. Pokoknya sama sejenis kayaknya nih kan. Anus dibelah katanya. Max, ngomong Max. Izin Gurunda, ada 2 poin tadi. Ya. Ada 2 poin yang kita simak mengenai plagiator yang dia sampaikan. Padahal dia di awal masuk menyamakan asyhadu alla ilaha illallah tadi. Selamat malam Abdillah Juma. Selamat malam Abdillah Juma. Siapa lagi ini? Ini Elpran loh, terkalahkan gitu. Kristus itu bukan hanya, Kristus itu adalah Mesias, jadi itu merujuk kepada nabi-nabi. Kristus itu adalah Mesias yang diurapi, orang yang diurapi. Jadi untuk menjadi nabi itu harus diurapi. Jadi Kristus itu merujukan kepada Yesus saja, kan memasuknya ada kan kepada Rasul Paulus. Jadi Kristus di situ, Kristus adalah Mesias atau nabi palsu. Abinda Juma, kalau kau mengatakan Paulus adalah nabi palsu, tunjukkan ayatnya. Paulus mengatakan akulah nabi. Kemudian Rasul Paulus ya jelas saat Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, dia menjumpai Paulus di Damsyik. Mau percaya nggak percaya itu derita lu. Sekarang, apakah Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Bisa nggak kamu jawab itu, Adinda Juma? Kalau kau mengatakan Rasul Paulus itu nabi palsu, tunjukkan ayatnya. Kemudian, kau tidak percaya Yesus telah menjumpai Rasul Paulus, itu deritamu. Sekarang tunjukkan bahwa Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Silakan Adinda Juma. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Khalik, bukan makhluk. Nabi Muhammad adalah makhluk. Antara yang saya Khalik tanya dengan apa, yang dijawab apa. Ya, yang saya tanya, jangan trauma. Jangan trauma. Ini gurundamu. Ini gurundamu trauma. Turun dulu. Asu juga ini orang, dia yang bertanya, dia yang ngoceh dasar asu. Lanjut. Jadi Allah itu Khalik, Nabi Muhammad itu makhluk. Di antara Khalik dan makhluk ada perantara. Itulah yang disebut Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menghantarkan kemudian firman menuju kepada seorang nabi. Itu dah selesai di sana. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52.
Kemudian ketika Anda berbicara mengenai Paulus, ini adalah nabi, bukan nabi katanya. Nah, saya ingin bertanya, kalau Paulus ini bukan nabi, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Dia bukan nabi, berarti dia bukan orang yang menerima wahyu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dia bukan orang yang menerima wahyu, dari mana dia dapatkan 13 bukunya? Kan Paulus bukan nabi, tetapi ternyata dia memiliki kitab 13. Nah, 13 kitabnya ini isinya bukan wahyu Tuhan. Kalau ada orang berbicara atas nama Tuhan, tetapi ternyata bukan firman Tuhan yang dia bawa, itu apa namanya? Ya, nabi palsu. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Paulus itu menerima wahyu, ya berarti dia nabi. Tinggal kita uji, betulkah dia nabi atau dia hanya pengajar palsu yang berpura-pura jadi nabi. 13 buku Paulus itu apa? Firman Tuhan kah? Atau surat kepompong? Kalau dia firman Tuhan, berarti dia nabi. Kalau dia kemudian katakan bukan firman Tuhan, berarti surat kepompong, bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Sederhana kan? Ini kita lihat dari 13 bukunya. Bukunya ini apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Pak. Berarti dia nabi. Karena dia menerima firman Tuhan. Oh, bukan firman Tuhan, Pak. Ya sudah. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa kau jadikan sebagai pegangan dalam beragama? Itu namanya bahlul. 13 kitab. Nabi Muhammad 1 kitab. Paulus 13 kitab. Ternyata bukan nabi. Berarti 13 buku ini apa? Firman Tuhan. Berarti dia nabi. Bukan firman Tuhan. Bukan nabi. Firman Tuhan. Nabi dia berarti. Bukan firman Tuhan. Berarti bukan nabi. Firman Tuhan, Bang. Nabi berarti dia. Bukan firman Tuhan. Bukan nabi berarti dia. Nah, mana kau pilih? Paulus menuliskan firman Tuhan dan dia adalah nabi, atau Paulus bukan nabi berarti dia menuliskan karangan sendiri? Mana yang betul? Adalah orang bodoh kalau dia tidak mau mengakui Paulus itu seorang nabi. Itu sama halnya dia sedang mengatakan bukunya yang 13 itu bukan firman Tuhan. Tolol itu namanya. Ya, ada yang baru naik. Ini Guru dah, izin disapa dulu. Armada monitor. Sudah. Giliran Armada disapa. Kalau Dinda Dari tadi diem aja. Aduh, ya Allah. Armada kalau nggak ngomong, saya turunkan Armada. Belanus ini Kristen apa Islam? Belanus? Lagi makan dia. Kristen Om. Oh, Kristen. Oke, boleh saya bertanya? Orang lagi ditanya kok bertanya. Oh, apa pertanyaan? Ini asu jangan dinaikin lagi. Oh, ada yang naikin ini siapa? Apa pertanyaannya tadi? jadi Paulus itu nabi atau bukan? Nabi. Oh, nabi, jujur dia Guru dah. Baru kali ini ada yang mengakui dia nabi. Gitu dong. Nah, terus kenapa? Apa yang dipermasalahkan tentang Paulus? Ya. Jadi Paulus ini adalah nabi.
Nah, sekarang berarti dia memenuhi kandidat sebagai nabi palsu. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai dan menyamar seperti domba, pada dia ada serigala yang buas. Betul. Tapi buahnya Paulus, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, Paulus kan? mengusir. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua adalah, apakah pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Ya benar. Berarti dua terpenuhi kan? Apa yang terpenuhi? Yang pertama, Nabi Paulus. Pengikut Paulus memanggil, Nabi, terus? memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Betul? Betul. Terus? Nah, kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika murid-murid Paulus ini bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus, mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam Taurat. Betul? Tidak. Contoh. Ya, apa Contoh. contohnya? Bersunat. Apakah Kristen melakukan itu? Apakah Yesus ada di zaman sekarang? Saya ulang lagi. Ya jawab dulu. Sudah dipenuhi dua. Syarat yang ketiga adalah pengikut Nabi yang memanggil Yesus, bermukjizat dan seterusnya pakai nama Yesus tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Contoh, bersunat kulub. Pertanyaan saya, apakah Kristen sebagai pengikut Nabi Paulus bersunat atau dilarang bersunat oleh nabinya? Tidak ada dilarang. Tapi bersunat. Terserah, kan tidak ada dilarang mau bersunat. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Oh, kamu nggak paham ayat itu. Seharusnya bertanya kalau tidak paham. Barang siapa? Jangan menyimpulkan sendiri. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu maksudnya apa dalil itu? Ah, gitu. Bertanya kalau nggak paham, jangan menyimpulkan. Silakan. Oke, arti menyunat itu bukan secara fisik, secara tubuh cuma. Artinya menyunatkan itu menjauhkan dirinya dari kejahatan. Waduh. Namanya musyrik. Waduh. Itu artinya. Waduh. Bukan secara fisik, karena Allah yang datang bukan lagi tentang sunat menyunatkan, tetapi kasih sesamamu manusia dan kasihlah Allah Tuhan Allahmu. Itu hanya dua yang diminta dia. Waduh, apa masih mau dipertahankan ke orang gila ini? Lagi. Gitu loh. Pusing saya orang gila kayak gini. Pusing. Udah dilemparkan aja. Nggak ada ilmu. Habiskan waktu, ilmu kita mahal. Jadi tadi dia penuhi yang pertama, nabi. Paulus itu ternyata nabi. Yang kedua, pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat. Yang ketiga, tidak bersunat. Berarti itu bukan kehendak Bapa. Dipelintir lagi, kan keturunan ular memang mereka ini kan. Jadi dipelintir lagi, sunat yang dimaksud di situ bukan sunat kulub kata dia. Jadi dipelintir. Nah, inilah kehebatan pengikut setan, pintar menipu diri sendiri. Tapi sayangnya tidak bisa menipu kita orang beriman. Jelas-jelas di dalam Galatia 2 itu, aku Paulus berkata, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Sunat yang dimaksud itu ya sunat laki-laki. 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 Sunat laki-l
Diterangkan pula tuh di dalam kitabnya mereka sendiri bahwa sunat yang dimaksud di situ adalah sunat kulub, tapi dirubah lagi, dililit terus. Entah apa, emang ada sunat selain khitan? Emang ada sunat selain kulub? Kalau sunat hati itu beda. Sunat hati itu berbicara mengenai kesombongan. Kalau itu sunat hati berarti jikalau kamu menyunatkan hatimu, jikalau kamu tidak menyombongkan hatimu, jikalau kamu tidak mengangkuhkan hatimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Artinya orang Kristen disuruh sombong, angkuh gitu. Yang dimaksud di sini sunat kulub. Maksudnya, kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, apakah ini kehendak Bapa? Bukan. Berarti Paulus itu nabi palsu. Begitu sederhananya. Silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yanueli. Iya. Dari Kristen. Selamat malam, sama-sama sehat. Puji Tuhan dari Kristen. Oh ya, silakan. Ini topiknya siapa? Sosok Paulus. Betul. Siapa sosok Paulus? Kalau di Alkitab ini dikatakan juga dia itu Nasrani. Iya. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Iya, disebut dia Nasrani. Kalau tapi kenapa saudara tidak disebut Nasrani? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nasrani itu bagus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani, yaitu Paulus. Iya, sebagian bagus, sebagian juga tidak bagus. Ada yang zalim. Ya, yang jelas dulu kan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Jadi Nasrani itu di dalam Alkitab Paulus. Setelah Nasrani itu mengatakan Isa alaihissalam itu adalah satu dari 3, di situ Nasrani sudah melakukan penyelewengan. Satu yang penyelewengan itu Bang, yaitu Allah sama Isa sama Maria menjadi 3. Tapi yang benar itu di dalam menurut Allah sama Roh Kudus sama Isa itu yang benar, sehingga terjadi penciptaan burung dari tanah yang diberikan roh oleh Isa sendiri. Itu Al-Baqarah ayat 210. Ini bahas Quran lagi nih. Kayaknya ahli Quran juga ini teman-teman. Iya, karena selalu disalahkan Paulus itu. Oke, kalau begitu di dalam Al-Quran dibenarkan. Di mana dia di Paulus di Al-Quran dibenarkan? Itu Nasrani itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Nasrani, saudara, Yahudi juga dibenarkan tadinya, Nasrani juga dibenarkan tadinya. Tapi setelah mereka kemudian murtad dari agama mereka, itu tidak dibenarkan lagi. Karena mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah. Tidak benarkan lagi tuh konsep itu. Yang tadinya mereka adalah orang benar. Nah, di tengah-tengah mereka muncul pemikir-pemikir yang menyesatkan, yang kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu yang sesat dari kaum itu. Tidak semua Nasrani itu benar. Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan, nah itu yang jahat, yang sesat. Seperti Paulus. Nasrani yang benar masih menganggap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa satu-satunya Tuhan, dan Isa alaihissalam itu adalah utusan. Tapi Nasrani yang sesat, itulah yang kemudian mengajarkan orang-orang di luar daripada Yahudi, mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu seperti Paulus. Makanya di kisah para rasul, kisah para pewarta yang tadi Anda bacakan itu betul. Paulus ini penyesat. Kan disebutkan di situ oleh orang Yahudi. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab
dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Nah, masalahnya sekarang adalah antara Nasrani dan Kristen itu di dalam Bible itu berbeda. Kalau kita lihat dalam sabar dulu. Kalau Nasrani dalam bahasa Yunaninya Nasorios, kalau Kristen bahasa Yunaninya itu Kristenios. Dua kata yang berbeda dan merujuk pada kelompok yang berbeda. Begitu, saudara. Kristen itu menuju kepada para Hawariyun, murid-muridnya Yesus. Oh, salah. Iya. Salah. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu disebut Nasrani. Itu murid Yesus. Tapi murid-murid yang Nasrani ini. Jangan dibelokkan. Bacalah dalilnya. KPR Mana dalilnya? ayat 11. KPR ayat pasal 11 ayat 26. Ya di situ tidak dikatakan Nasrani, Tuyul. Kau yang membelokkan dalil. Justru di situ disebut Kristianos. Ya itu pengikut Paulus. Kepada para Hawariyun. Itu Hawariyun. Kristianos itu pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Kok Hawariyun? Pandai-pandaian kau. Baca Hawariyun dalilnya. Jangan kamu mutar-mutar. Baca dalilnya. Hawariyun itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nenekmu kiper. Kristen itu pengikut Kristus yang ada di Antioquia. Gimana sih orang ini? Kau belajar di mana? Yesus dengan Kristus itu apa bedanya? Kristus lucu. Ya Kristus itu gelarnya Yesus. Oke? Tapi murid-muridnya tidak disebut Kristen. Yang disebut Astagfirullahaladzim. Jangan mutar, jangan berdusta. Kau tidak lama ku tampar mulutmu bagi sendal. Bodoh sekali jadi orang. Kisah para pewarta 11:26 itu. Ku tanya dulu samamu. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Itu murid-muridnya yang disebut di Antioquia itu. Ku tanya lagi sekali lagi. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Yang punya murid itu Yesus. Yang di Antioquia itu mengajar. Sekali lagi sebelum kubiraki mulutmu. Mutar. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Mutar. Murid-muridnya di Antioquia itu. Nah, murid-murid. Udah kau turun. Kau ke gereja. Kau coli nonotnya pendeta musana sampai cerot. Bodoh kali jadi orang. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Karena Paulus itu bergelar Kristus. Alamak, ini Kristen pemakan tai. Gak ada pinter-pinternya. Di Antioquia itu bukan Yesus. Di Antioquia itu Paulus Kristus. Paulus itu gelarnya Kristus. Tapi palsu. Ini kalau diajari kalian tuh sama seperti si Jupri, dongoknya minta ampun. Dongok, bodoh, bahlul, sudah botak, tua. Sama seperti Jupri. Untung Jupri nggak ada di sini, hanya ada di DM. Kalau ada di sini, hantam rahangnya juga. Kami yang dongok, makan cuman tai babi dimakan, makanya talal. Mulutmu. Itulah si Jupri. Oh, ada Gruda. Lalu kok kayak ada suaranya? Kayak ada suaranya di mana dia ya? Mesias adalah Mesias adalah manusia yang datang dalam wujud Tuhan. Gara-gara Banjuma si Jupri jual rumah. Masa mau pindah? Dia malu sama tetangganya. Oh pindah di Samudra Pasifik, bikin rumah di sana. Mau kembali ke hutan, ke habitat. Oh kembali ke habitat. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, pelihara aja dulu.
Salam kalau ada ya, Christian Jupri ya. Kayaknya ada Salam ya. bau-baunya deh di sini Banyu. Ada bau-baunya dia. Tadi kucium kayak bau ini. Iya sih. Tuh, kayak batu tawas. Tuh iya betul. Permalukan kau Banyu Mak, tapi harus DM. Ih. Betul sahabatku. Dejavu, guru spiritual. Saya dicat dari guru apologet Bang Dejavu. Barakallah. Jup. Oke, Brad. Jom, Brad. Jup. Saya berani naik. Jup. Halo. Kecil suaramu. Kalau di Palopo itu namanya Lajupa. Jup. Halo Jup. Halo. Halo, Nak. Ada apa? Ya. Kamu akui nggak kalau Paulus itu pernah mengaku Kristus? Saya berani naik ke Komal ini, tapi kamu tidak berani buka DM. Berarti 1-0 buat saya. Mengapa saya katakan DM itu? Saya bisa berbicara bebas secara tulis di sana. Kamu tidak bisa framing saya. Iya. Ayo dijawab DM-nya. Jikalau kamu cuma laki-laki beneran, kalau nggak bisa kamu akui nggak kalau Paulus itu mengaku Kristus? Tidak. Kalau ada pengakuannya? Cuma saya mau tanya saja. Saya mau tanya. Dulu kamu pernah mengambil ayat ini. Ayat apa? Ayat 16. Dari surah? Dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Ya, yang berbunyi, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang dapat menanggungnya. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini maksudnya apa cuma? Dulu saya ingat maksudnya apa ya? Ya, maksudnya roh kebenaran yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Terus itu, Yesus berkata, aku akan menyuruh seorang penolong yang lain. Itu apa juga? Itu Nabi Muhammad juga. Oh, Muhammad juga. Iya. Karena tidak mungkin Paulus, nggak mungkin juga Markus, Lukas, Matius, nggak mungkin. Satu-satunya kandidat ya Nabi Muhammad. Iya. Oke. Itu cuma yang luar biasa. Iya, karena seluruh pengikut Paulus mati karena dosa. Tidak mungkin. Sementara penghibur yang datang, penolong yang datang, roh kebenaran yang datang, itu tujuannya menyelamatkan. Sedangkan Paulus pengikutnya semuanya mati karena dosa. Gimana ceritanya? Luar biasa. Terus kemarin Jumat tuh pernah ngomong bahwa Matius, Markus, Lukas itu buku-buku yang tidak tervalidasi oleh Yesus. Betul. Benar. Betul. Terus maksudnya gimana cuma? Maksudnya apa? Maksudnya apa tuh? Kesimpulan apa? Silakan Anda bernarasi dulu. Kesimpulan apa? Saya bertanya kesimpulan apa?
kan Anda pernah bilang buku Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Tidak tervalidasi oleh betul, benar. Berarti ini buku yang tidak valid ya, cuma ya. Betul, kalau dikatakan sebagai firman Tuhan jelas tidak valid. Masa ada firman Tuhan karangan orang kok di firman Tuhan? Mana ceritanya? Hasil penyelidikan barang itu cuma ya. Hasil penyelidikan, pintar. Oke, cuma. Terus? Terima kasih atas penjelasannya. Terus? Maka dengan demikian si Juma ini belum jilat lagi ya. Oh, nggak bisa begitu. Kenapa? Dengarkan dulu. Iya, silakan. Ya, sudah ngomong buku ini tidak tervalidasi. Oh iya, memang nggak validasi. Memang nggak, siapa yang memberi validasi kepada bukumu? Tapi dengan seenak udelmu bodong, ya, menafsirkan ayat tadi dihubungkan dengan Muhammad itu namanya. Lalu kalau bukan Nabi Muhammad siapa lagi? Ya, kalau itu sudah tidak tervalidasi, buku buku palsu. Kenapa kamu mengais-ngais untuk nabimu? Kan bodoh kamu cuma. Mau kayak mana ceritanya memang kayak begitu? Mau kayak mana? Itu namanya buang ludah dijilat lagi. Oh, tidak bisa dong. Salah Anda salah. Salah. Dengarkan saya. Giliran saya berbicara dong. Giliran saya dong berbicara. Giliran saya dong berbicara. Gantian kita toh. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam datang di tengah kaumnya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi Nabi Isa ini datang kepada kaumnya Bani Israel menceritakan akan datangnya sosok Nabi setelahnya bernama Muhammad, Nabi Muhammad. Ini Al-Quran saya mengatakan. Al-Quran saya yang mengatakan. Udah cuma kamu. Ini Al-Quran saya mengatakan. Ba'dismuhu Ahmad, setelahku bernama Muhammad. Astagfirullah. Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam, di-mute dulu teman-teman. Di-mute di orang gila ini. Artinya setelah Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa menjelaskan akan datangnya kemudian sosok Nabi setelahnya bernama Nabi Muhammad. Itu jelas itu. Nah, pengarang-pengarang cerita yang diterangkan di dalam Al-Quran, ya, pengarang cerita yang membuat sebuah buku kemudian tapi itu bukan firman Tuhan, itu mengutip pernyataan Nabi Isa. Mengutip, tapi kutipannya itu bukan firman Tuhan, tapi kutipan tok yang berkaitan tentang datangnya sosok Nabi setelah Yesus. Artinya bahwa sebuah surat kabar yang menceritakan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, surat kabar itu bukan firman Tuhan. Tapi di dalam surat kabar itu ada terselip firman Tuhan di dalamnya karena mengutip dari Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Ayat sebelumnya mengatakan, "Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Itu kata Quran. Jadi sebuah buku ketika dikarang oleh orang, lalu pengarangnya memasukkan kemudian ayat suci Al-Quran di sela-sela penjelasannya, itu bukan firman Tuhan buku itu, meskipun di dalamnya ada terselip firman Tuhan. Bang Zuma. Berak dulu aku ya Bang Zuma. Ya silakan kau beraki mulutmu sendiri, habis itu kau makan ya. Nah setelah itu teman-teman, Anda harus memahami bahwa Al-Quran ini datang mengurai tentang apa yang datang sebelum Al-Quran, yaitu pengantaran pengajaran Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel. Nah, di tengah-tengah kaumnya Nabi Isa,
ada penyesat yang menginginkan kematian Nabi Isa alaihissalam. Inilah orang-orang Israel yang mendirikan kelak agama Kristen. Pembenci-pembenci Nabi Isa inilah yang mendirikan sekte Abu Dasarah atau sekte bidat dari kalangan orang-orang Farisi. Nah, jadi kitab yang ketika saya ditanya oleh seorang Jupri Botacilla, siapa yang dimaksud dalam Yohanes 16 ini? Ya saya katakan itu adalah kutipan yang diambil pengarang terkait dengan ajaran Nabi Isa, akan datangnya seorang penolong lain, akan datangnya seorang nabi lain setelah dia, di mana nabi itu dikatakan sebagai roh kebenaran yang akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan berbicara tentang apa yang didengarkan dari Allah, itu yang disampaikan. Jadi wartawan-wartawan ini meskipun tulisan-tulisan mereka itu bukan firman Tuhan, tetapi menghantarkan kemudian dunia apologet Islam dan Kristen memahami bahwa memang ternyata di dalam Bible ini meskipun bukan firman Tuhan, tapi wartawan mengutip akan datangnya sosok yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya itulah. Nah, begitu saudaraku, pintarlah kau, jangan cuma Botacilla. Itulah kehebatanmu memutarbalikkan. Saya nggak ada mutar. Kalau kitab itu sudah kamu justice ya sebagai kitab yang tidak valid, yang tidak di. Hei, kalau kau mengatakan, dengar. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya mengatakan bukan. Apakah kitabmu itu asli? Dengar dulu pernyataan Bang Suba. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya katakan bukan. Tapi kalau kau mengatakan apakah kitabmu itu asli, saya katakan asli. Saya tidak mengatakan palsu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan-karangan orang yang Yesus pun tidak kenal. Paham kau? Sampai situ paham? Saya tidak pernah mengatakan kitabmu itu palsu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Di dalamnya menceritakan tentang kisah-kisah Yesus. Apakah itu ditolak? Saya tidak menolaknya, tapi saya tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Namun saya menerimanya sebagai pemberitaan ilmu. Ilmu pengetahuan, tapi bukan firman Tuhan. Sama seperti buku matematika. Ilmu pengetahuan, tapi bukan firman Tuhan. Kitabmu itu ilmu pengetahuan. Dari kitabmu saya mengetahui, oh ternyata Kristen menyembah makhluk yang bertanduk 7 bermata 7. Pengetahuan itu. Tapi bukan firman Tuhan. Begitu Jupe Botacilla. Sudah nyerocosnya? Silakan. Apapun alasan Anda memang pandai memutarbalikkan. Ya itu fakta. Gimana cerita itu fakta. Kau ingin mengatakan itu firman Tuhan. Tuhan yang mana? Lukas Tuhan, Markus Tuhan, Yohanes Tuhan. Itu kan karangan-karangan mereka. Masa kau anggap Tuhan penulisnya? Sakit kau ini. Kalau saya ngomong kamu potong, kamu saya anggap kalah. Oh enggak dong. Kalau kau ngomong tapi selalu salah, itu kau sudah kalah. Itu yang betul. Ukuran salah benar bukan ukuran kalah menangnya itu dilihat daripada salah benarnya orang berbicara. Kamu ngomong banyak fitnahnya dari benar. Lah, kamu ngomong salah semua. Kamu juga salah semua. Di mana yang salah? Ya tadi. Coba tunjuk. Yang mana? Tunjuk. Mana? Ya. Mana? Kamu sudah Mana yang salah? mengklaim bahwa kitab itu tidak tervalidasi dan bukan firman Tuhan. Oke, sekarang coba mana validasi Yesus terhadap bukumu? Tunjukkan. Memang enggak ada. Yang enggak ada berarti tidak salah yang saya bilang, tuyul. Aneh kau ini. Berarti tidak salah saya bilang. Kitabmu itu tidak ada validasi dari Yesus. Kenapa kau bawa-bawa lagi itu? Malu nanti pendetamu. Memang kitabmu tak ada validasi dari Yesus. Itu surat kabar. Surat kabar itu adalah surat yang mengabarkan suatu pemberitaan. Itu surat kabar. Karena dia bukan firman Tuhan, maka dia disebut surat kabar. Silakan. Jadi begini ya cuma
apapun perkataan Anda tentang kitab kami tidak tervalidasi. Lah kami memang tidak tervalidasi kan? Ya, kalau bukan firman Tuhan, oleh sebab itu jangan ngais-ngais ayat. Oh tidak bisa dong. Itu namanya buang ludah. Tidak bisa. Ini kita berbicara mengenai perbandingan agama. Materi yang digunakan dalam perbandingan agama itu adalah Biblika dan Al-Quran. Gimana sih orang ini? Sama seperti ketika saya mengambil data-data di dalam buku ekonomi, bukan berarti saya mengakui buku ekonomi itu firman Tuhan. Sakit kau. Oke. Ya, kesimpulannya kamu buang ludah dijilat lagi gitu. Oh tidak bisa, tidak bisa. Saya buang ludah tepat di mukamu. Itu yang betul. Anda nggak mengakui nggak apa-apa. Parah. Kecuali saya mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan, lalu saya mengatakan firman Tuhan, itu baru jilat ludah. Ini enggak, saya meludah tepat di mulutmu. Maksudnya apa? Apa yang ada di dalam Bibelmu itu saya katakan, saya mengutipnya untuk menjelaskan kepadamu bahwa yang dimaksud Yesus di sana, seorang penolong lain atau roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Buang ludah dijilat. Buang ludah tepat di mulutmu supaya kau paham. Gak ada Malik yang mengaku. Lah, malu. Malu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dengar. Enggak, saya bertanya samamu pertanyaan yang sama dengan yang akan saya tanyakan kepada diriku. Oke? Dengarkan. Oh sudah Bang. Nah, nangis dia. Nangis. Christian Jupri menangis lagi. Setiap hari ngasap pisau, mau cari Bang Suma tapi tak berani. Jupri dari kecil sudah sial, sampai sekarang udah usur tetap sial. Tak pernah bahagia, makanya dia botaknya merek Cila. Yesus berbicara. Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Kristen, enggak. Dan juga Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Islam, enggak juga. Anda harus paham itu. Nah sekarang kita dudukkan. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan kepada pemegang kitab Yohanes, bukan. Yaitu Kristen, tidak. Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen. Tetapi buku Kristen bercerita Yesus berbicara. Salahnya Kristen di sana karena sebagai pemilik buku, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada mereka. Tololnya itu di situ, bodohnya dan bahlulnya itu di situ, Kristen itu. Memang bukumu, iya itu bukumu. Tetapi cerita yang ada di dalamnya adalah cerita yang bukan diceritakan untukmu. Ucapan-ucapan Yesus yang ada di dalam kitabmu itu bukan untuk kalian. Memang itu kitabmu. Tetapi Yesusnya tidak berbicara kepadamu. Dia berbicara kepada Bani Israel. Makanya kalian disebut apa? Kodok berbulu biawak. Kalian itu bukan pengikut Yesus, bukan. Iya, malam juga. Berdamailah dengan hatimu. Agak tuh? Ya, berdamailah dulu dengan hatimu. Kasihan, ya kasihan orang-orang yang mendengarkan kamu. Tuh. Siapa? Dari pihak Kristen kasihan? Ya semualah yang mendengarkan kamu. Oh enggak kok, yang dari Islam itu mendapatkan ilmu. Itu menurut kamu, karena kamu yang berbicara, bukan kamu yang sedang menilai dirimu. Nah coba yang di bawah, teman-teman, ada nggak ilmu kalian terima dari penjelasan saya? Silakan. Ada nggak? Ada atau tidak ada? Coba tanya di bawah tuh. Tuh. Itu. Apa itu? Itu kan yang lagi sedang mendengarkan kamu. Tuh. Damailah dulu dengan dirimu. Ya, Bapak. Kau kemana-mana.
itu. Udah gini Orang-orang lagi, Bang. orang-orang di bawah itu menerima ilmu. Oh, ternyata Yesus itu berbicara bukan kepada Kristen, cuman karena Kristen ini kemudian adalah orang yang memiliki buku, maka mereka orang Kristen merasa Yesus berbicara kepada dirinya. Padahal pengarang buku itu menulis tentang Yesus dengan muridnya Bani Israel. Tetapi karena dia yang punya buku, karena dia beli di Gramedia, dia merasa bahwa Yesus bicara kepada dirinya, padahal tidak. Nah, kalau kita bercerita dengan buku, ya semua buku dengan yang punya Anda pun ya gitu juga. Sekarang Yesus berbicara, apakah pembicaraan Yesus itu berbicara kepada orang Kristen, orang Roma, atau kepada orang Yahudi? Udah gini aja lah ya. Apa kataku tadi ya? Berdamailah dulu dengan dirimu. Kau berdamai dengan Yesus dulu. Berdamai dengan Yesus. Maksudnya gini, ternyata Yesus tidak berbicara dengan Kristen. Kamu cuma bisa bikin keruh cuma. Kok keruh? Saya justru yang menjelaskan kekeruhan imanmu. Tidak bisa membersihkan yang telah keruh yang kau buat itu. Justru saya yang membersihkan kekeruhan. Saya menjernihkan keruhnya hatimu. Kutanya lagi, sekali lagi. Kutanya lagi, sekali lagi. Apakah Yesus berbicara kepadamu ketika dia tertulis berkata, Yesus berkata kepada mereka? Apakah itu berbicara kepadamu atau kepada orang-orang Yahudi? Ya, lagi ya, saya katakan Anda cuma bisa berbuat keruh, tapi tidak bisa membuat dia bersih. Karena kenapa ya? Anda cuma bisa masalah generasi. Ya, gimana caranya membersihkannya? Anda nggak bisa. Masalah generasi. Memang itu bukumu, tetapi Yesus di dalam bukumu itu tidak sedang berbicara kepada kalian Kristen. Itu buku Kristen memang. Bible itu buku Kristen. Kristen punya karena dia beli. Sekarang permasalahannya Yesus yang ada di dalam buku itu apakah bercerita untuk Kristen, untuk kalian? Kan tidak. Maksud saya dengan ini. Ya maksudmu itu tidak sesuai dengan apa yang kujelaskan. Nyambung kau. Dia memang gak nyambung, tapi Anda itu cuma buat keruh. Berarti kau yang keruh. Kau yang keruh berarti karena kau nggak akui dan akui kau tidak nyambung. Orang yang mendengarkan Anda itu. Oh tidak dong. Di bawah kau tidak lihat itu mereka dapat ilmu. Mereka mengatakan kok aku yang mendapat ilmu. Ilmu apa yang didapat dari caci maki? Ya, tidak ada caci maki. Saya menjelaskan apa yang sebenarnya. Terserah jadi, kamu lah. Yang pentingnya sekarang pasrah, ujung-ujungnya pasrah kan? Ujung-ujungnya pasrah. Bukan pasrah enggak. Ujung-ujungnya cuma curhat kan? Kita cuma ya. Kok kita? Dua yang berbeda. Anda memihak kepada yang namanya Muslim. Oh enggak dong. Saya berpihak kepada Yesus. Saya meluruskan ajaran Yesus. Kalau Muslim itu tidak perlu Kak, saya berpihak kepada Muslim. Muslim udah jelas, Islam itu udah selamat dia, udah jatah mereka keselamatan itu Islam. Sekarang ini saya berpihak kepada Yesus yang selalu kalian pelintir ajarannya. Makanya saya bertanya, Bung, Bible itu bukumu, memang itu kitabmu. Tetapi ketika Yesus berbicara di dalamnya, Yesus berkata kepada mereka, pertanyaan saya, mereka di sini Kristen atau Yahudi? Jawab dulu. Saya kembali pada perkataan Anwar. Enggak bisa kau jawab. Tidak bisa karena kau itu penumpang gelap. Kalian Kristen itu bukan pengikut Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Di dalam buku nih, di dalam buku kalian, di dalam buku. Di dalam bukumu nih, dalam bukumu yang kau pegang, yang kau katakan kitab sucimu tuh. Ketika Yesus mengatakan, pengarang mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka. Perkataannya kepada mereka. Pertanyaan saya, mereka di sini Kristen atau Yahudi? Dah. Ya, mereka di situ Yahudi atau Kristen? Di sini cuma saya perlu tegaskan karena bahwasanya kita udah berbeda pemahaman cuma. Nah, tengoklah kan? Iya apa? Karena selalu Anda membawa keimanan Anda ke dalam agama Kristen itu. Ya, enggak, saya sedang bertanya tentang kitabmu.
Yesus berkata, hal ini tidak kukatakan kepada kamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Pertanyaan saya, pengarang bukumu itu menceritakan tentang Yesus dengan orang Yahudi atau Yesus dengan orang Kristen? Itu Nah, dulu. saya perlu bertanya dulu di sini. Anda di agama mana sekarang? Saya membahas tentang isi kitabmu. Iya, apa perlunya Anda membahas ke sana? Kan Ya itu. karena Kristen itu adalah agama yang memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. Bukan. Maka saya menyadarkan Anda. Bukan Ketika ke situ Yesus, misi. sabar dulu. Ya. Nih, Oke. contoh, saya kasih contoh. Ketika diceritakan oleh pengarang kitabmu, dan kitabmu itu kitabmu, punyamu, milikmu, itu hakmu. Ketika kau buka lembaran kitabmu, ada ucapan, ada kalimat di dalam. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Mendengarkan itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita? Pertanyaan saya. Kita di situ Kristen atau Yahudi? Benar itu bagi umat Kristen, tapi bagimu enggak. Karena kenapa? Sakit kan? Sakit. Disinilah penyakit kronis yang dialami Kristen. Laknatullah selama 2000 tahun lamanya. Ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Saking dongoknya, saking bahlulnya Kristen itu, sudah jelas-jelas Yesus di situ sedang berbicara dengan orang Yahudi, tapi Kristen selalu merasa Yesusku baik, Yesusku baik, Yesusku baik. 2000 Nenekmu tahun kiper. itu dari pemandangan Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, bukan dengan orang Kristen pemakan babi laknatullah. Jalan keluarnya Anda nggak bisa. Saya ulang lagi. Iya. Saya ulang lagi. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Mereka di sini Yahudi atau Kristen? Udahlah Juma, sakit kepala aku. Ini 2000 tahun. Inilah Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi sudah bosan dunia ini dipenuhi orang-orang bodoh kayak kalian, Al-Quran kemudian diwahyukan untuk mencerdaskan dunia. Ini kalian ditegur. Yesus itu sedang berbicara kepada kaumnya, bukan kepada Kristen. Anda kalian sepihak Juma. Anda kan cuma kalian sepihak. Saya kan bertanya samamu. Saya tidak sepihak. Sebelumnya saya bertanya dulu. Ketika Yesus mengatakan, pengarang kitabmu mengatakan, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Pertanyaan saya, mereka yang hendak menanyakan sesuatu kepada Yesus ini Yahudi atau Kristen? Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia. Inilah kenapa 2000 tahun kalian itu disaring terus untuk masuk dalam neraka jahanam. Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia. Saya tidak tanya apa itu Kristen. Anda tanya. Kan Yang Anda saya- bertanya tentang Kristen. Pertanyaan saya, ucapan Yesus, ucapan pengarang, ucapan orang-orang yang ada di dalam kitabmu itu yang kupertanyakan. Lalu apa masalah Pengarang kitabmu menarasikan, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mereka di sini orang-orang Kristen pemakan babi atau orang-orang Yahudi yang tidak makan babi? Jawab. Gini Juma. Gini Juma. Jika Anda diam dulu. Gini Juma. Jadi gini saudara, memang Bible itu kitabmu. Memang bukumu. Emang kau punya. Kalau Itu dirunut ke belakang, hakmu. Juma. Itu milikmu. Kau Anda pakai diam duitmu dulu. membelinya. Adanya di genggamanmu. Di Bukan saya, rumahmu. Itu hak milik saya. kepunyaanmu. Tapi isinya itu bukan berbicara tentang kalian Kristen. Anda hanya mendengarkan
Paham itu? Anda katakan. Itu sedang Anda berbicara katakan dulu. bangsa lain. Itu kan dalam pemikiran kamu. Kita runut ke belakang, ya. Saudaraku, Kita runut ke belakang, ya. kitab Anda- yang kau Anda genggam akan itu Anda tidak cuma- berbicara tentang Kristen. Iya. Kitabmu yang kau genggam itu adalah kitab yang membahas Ini tentang fakta orang-orang sejarah. Israel, orang Yahudi, Sejarah tuyul. dan diilhami oleh Tuhan itu. Iya, tapi makanya itu bukan kalau untukmu, kita tarik ke belakang, tuyul. Anda akan rungkat. Bahkan 13 kitab dari Paulus itu juga bukan kitabmu. Anda bukan siapa-siapa. Memang kau yang kalau kita punya. runut ke belakang, itu. Memang kau yang beli. Tapi Bukan. isi kitabmu Kalau itu bukan kita untuk runut ke kalian belakang orang juga, Kristen Indonesia, bukan. Contoh, Anda dan agama surat Anda akan Korintus. rungkat. Korintus masalahnya. itu ditulis oleh Ya. Paulus untuk Makanya orang-orang yang kita tinggal di bilang Korintia Anda tengah cuma selatan Yunani. Bukan untuk kau. Filipi itu juga ditulis untuk orang-orang yang ada di Pelopio, Yunani juga. Bukan untuk kau. Kolose itu ditulis untuk orang-orang yang ada di kota kuno Frigia Utara, Laodikia. Bukan untuk kau juga. Apalagi dalam kitabmu? Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Antartika Turki, bukan untuk kau juga di angkar Turki. Kemudian apalagi 1, 2, 3 Efesus itu ditulis untuk para penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Jadi semua yang ada di dalam kitab kau itu, Bung, bukan bercerita tentang kau Kristen. Bukan. Isi kitabmu itu menceritakan orang-orang terdahulu, menceritakan orang Yahudi dan orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu. Anda dan agama itu. Kami mau PK maju malam ini, kami selesaikan. Apalah orang ini? Bukan, Anda jangan kemana-mana, karena ini kita selesaikan malam ini. Jika dirunut ke belakang cuma agama Anda dan Anda itu akan rungkat itu. Saya ulang lagi sekali lagi pertanyaan saya sebelum bokong Anda disepak. Kau cuma kalau dengan saya, ya. Iya. Ya, jadi kau cobalah untuk ya membuat umat itu biar damai. Itu tujuan saya. Jangan Anda cuma bisa memperkeruh ya. Saya dengan Islam itu cinta banget cuma. Ya. Iya. Saking cintanya makanya kalian mau murtadkan mereka kan? Bukan. Ya, yang saya mau justru ya kita damai, itu tujuan saya. Bukan saudara damai berarti bukan tidak belajar. Damai bukan berarti tidak menyampaikan ilmu. Damai bukan berarti saling membodohi satu sama lain. Damai artinya saling mengisi kebenaran. Itu yang disebut damai. Yang Anda imani cuma itu. Lah ini yang saya imani. Saya mengimani bahwasanya Yesus itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh orang-orang di luar agama Yesus. Anda jangan masuk ke ruang Yesus, karena Anda bakalan lari kemana-mana, karena Anda nggak mengetahui. Tomalasa. Iya, Anda nggak mengetahui tentang itu. Ilmu Anda tipis dengan itu. Walah. Ya, iya. Makanya ajarkan yang baik dengan apa yang Anda ketahui tentang agama Muslim. Itu mending kau buatkan saya kopi dulu. Ngapain kau di sini celoteh? Ya terserah mau salto belakang atau jungkir balik terserah. Kau bikin kopi dulu. Saya ini pendebat. Yang bisa hadapi saya itu yang bisa berdebat, bukan yang jualan kopi. Sakit kepala saya dengar kau. Ya, saya sapa dulu. Udah Costa, kita naik. Udah apa Costa? Dari sektor mana? Ya, halo. Suara saya terdengar kah? Ya.
Agamanya apa Bangku? Oh, saya Kristen. Iya, mau minta naik? Ada yang mau disampaikan atau mau bantah? Oh, enggak sih. Saya hanya memperhatikan untuk diskusi ini. Cuman saya nggak tahu ini konsep. Temanya kali ini apa aja ya? Itu sudah ada tertulis. Oh, siapa sosok Paulus ya? Oke. Ini aja ya? Oke. Ya. Salam kenal ya Bang Juma juga ya. Iya, salam kenal Bang. Oke Bang, jadi kali ini kalau aku sih pengen kita diskusi sehat lah ya, bukan debat kusir lah ya gitu kan. Jadi lebih ke pengen tahu dulu nih POV dari Bang Zuma ini terhadap sosok Paulus ini seperti apa sih? Mungkin itu dulu Bang ya, nanti kan akan ada diskusi-diskusi berikutnya. Maksudnya akan ada topik yang mungkin bisa kita bahas. Tapi aku pengen tahu dulu dari Bang Juma dulu, karena aku baru masuk juga kan. Silahkan Bang Juma. Mestinya Anda yang bernasib duluan. Gimana? Mestinya Anda yang bernasib duluan, nanti Bang Juma menanggapnya. Oh, oke. Ya. Paling ini sih, aku juga susah ya untuk mulainya dari mana ya. Cuman tadi mungkin ini aja deh, sekilas aku tadi mendengar percakapan terakhir ya dengan yang orang sebelumnya ya, kira-kira kan begitu ya. Jadi tadi ada konteks yang menarik tentang keselamatan ya, tadi yang Bang Zuma bawa, bahwasannya kalau orang Muslim atau orang Islam itu sudah pasti selamat, begitu ya Bang Zuma ya? Iya. Oke. Tadi ada saya ngomong gitu ya? Ada Bang Juma tadi ada sekilas ngomong gitu. Mungkin saking banyaknya jadi Bang Juma nggak ingat kali. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Kalau memang seperti yang Bang Juma katakan bahwasanya kalau orang Islam itu keselamatan itu pasti ya gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya Bang, kalau memang itu pasti selamat gitu Bang, kalau boleh tahu kenapa sampai saat ini Nabi Muhammad itu masih didoakan Bang? Mungkin itu dulu deh. Oke, baik. Kenapa Nabi Muhammad didoakan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disanjung, dipuji, dimuliakan, dan salawat itu adalah pujian. Dan kalau kami mendoakan itu tidak ada hukum yang dilanggar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bersalawat, apa salawat itu? Pujian, memuji, menyanjungku di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka salawatnya itu akan kembali kepada sang pemberi salawat. Jadi kami bersalawat, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka kelak akan aku berikan syafaat. Pada saat tak ada lagi orang yang bisa memberikan bantuan pertolongan, pada saat itulah Nabi Muhammad memberikan bantuan pertolongan kepada mereka yang sering bersalawat kepadaku. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad tujuan salawat itu. Salawat itu kembali kepada yang mengucapkan pujian tersebut. Itu Bung. Sama seperti ketika di dalam kitabmu juga dikatakan diberkatilah, hosana, diberkatilah anak Daud. Apakah kemudian Yesus itu tidak diberkati? Kan diberkatinya dia. Tetapi pengucapan pemberkatan terhadap Nabi Isa atau Yesus atau Nabi Muhammad mencerminkan orang itu beriman kepada Nabi tersebut. Tidak mungkin musuh Yesus mengatakan terpujilah Yesus, kiranya keselamatan ada pada diri Yesus anak Daud. Tidak mungkin musuhnya mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang mencintainya. Berarti orang yang orang yang bersalawat adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Barang siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka hendaklah mereka mencintai Nabi Muhammad. Itu dalil. Maka wujud kecintaan, ia menyanjung beliau, mendoakan beliau, menyebut kemuliaan-kemuliaan untuk beliau, mendudukkan beliau pada tempat yang layak, yang mulia di hadapan pencipta langit dan bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Kiranya keselamatan atas diri Nabi Muhammad. Apakah itu tidak bagus? Bagus, itu bukan didoakan, itu pujian. Kenapa? Karena umat Islam ingin menyatakan di hadapan Tuhan, ya Rabb, kami mencintai utusanmu, kami mencintai Nabi dan Rasul penutupmu. Itu bukan didoakan. Begitu saudara. Jadi di Islam itu kenapa dikatakan Islam itu jaminan keselamatannya valid? Karena yang akan selamat adalah mereka yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Bukan yang ingkar atau melawan pencipta langit dan bumi, membelakangi pencipta langit dan bumi, dan menghadap kepada makhluk untuk ia sembah. Itu bukan. Seperti itu, silakan. Oke, tapi menarik ya. Sebenarnya kalau dilihat dari statement Bang Juma, nggak ada masalah ya ketika umatnya menyatakan mencintai nabinya dan sebagainya. Cuman tadi ada statement yang menurut saya pribadi saya pribadi bingung ya sebenarnya gitu kan Bang, ya mungkin nanti bisa dijelaskan gitu ya. Itu kan kalau kita bicara tentang kiranya Nabi Muhammad ditempatkan di tempat yang terbaik, artinya di sini belum jelas dong tempatnya itu di mana nih, kan begitu ya. Nah mungkin itu bisa dijelaskan dulu Bang Juma. Berarti saat ini Nabi itu ada di mana nih sekarang nih posisinya? Kenapa umat Islam sampai saat ini masih bersolawat itu dalam arti kayak menyampaikan kiranya atau punya harapan bahwasanya Nabi itu akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Mungkin bisa dijelaskan Bang Juma. Oke, dalam Al-Quranul Karim diterangkan surah Ali Imran ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yarzuqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Tidak, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Tuh, Nabi Muhammad mati di jalan Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjalankan sholat. Nabi Muhammad melakukan kemudian hal-hal yang mengantarkan dirinya beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan dalam Al-Quran kada aflahal mu'minun, adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka ini orang-orang yang beruntung? Yang sholat, yang zakat, yang menjaga diri, amanah, dan seterusnya. Apa kata Al-Quran? Walladzina hum, mereka inilah ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi doa yang kami katakan itu ungkapan syukur. Jangankan kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala saja memuji kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kami. Tidak ada masalah di sana. Ketika kemudian kami memuji beliau, kami mendoakan beliau kebaikan-kebaikan, bukan berarti orang itu tidak selamat. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak selamat. Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, wahai Nabiku Muhammad. Kami umat Islam juga melakukan hal yang sama. Kami melakukan pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia itu tidak kemudian selamat. Jadi kalau berbicara mengenai salawat, Bung, di dalam Al-Quranul Karim di mana di surah Al-Baqarah ayat 157, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bagaimana salawat ini itu bisa diartikan pengampunan dan juga bisa diartikan sebagai rahmat. Ulaika alaihim salawatuhum
mir rabbihim, salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan. Jadi salawat itu artinya pengampunan. Salawat itu bisa juga diartikan sebagai doa, sebagai ketundukan, sebagai keselamatan, sebagai rahmat dan seterusnya. Tak ada masalah. Sedangkan kalau Nabi Muhammad itu sudah jelas, dia itu adalah penghuni surga. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena Allah saja menyanjungnya. Beliau adalah makhluk mulia yang berbudi pekerti luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang bisa menyebabkan Nabi Muhammad kemudian itu tidak selamat. Itu dia yang membawa ajaran selamat. Islam artinya selamat. Tak ada kemudian yang bisa menghantarkan beliau, baik dari Torah, baik dari Injil, atau ya taruhlah kitab-kitab terjemahan perjanjian lama, perjanjian baru, yang bisa menyebabkan masuk neraka Nabi Muhammad itu nggak ada dalam Bible, apalagi dalam Al-Quran. Terkait masalah apa, yang didoakan itu, Anda boleh melihat di dalam kitab saudara, di dalam kitab Wahyu 7 nomor 10, di situ dikatakan apa di sana? Terekam dengan sangat rinci. Semoga tidak diganti lagi kelak terjemahannya ke depannya. Data itu dikatakan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan, yang kami yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Itu apa itu? Keselamatan bagi Theos, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apakah artinya bahwa mereka ini tidak selamat? Apakah Theos ini tidak selamat? Selamat kan? Tapi kenapa selalu didoakan keselamatan bagi Theos yang duduk di tahta, bagi anak domba. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Begitu juga di dalam kitab Ayub, ada diterangkan di dalam kitab Ayub 10 nomor 14, narasi yang sama. Apakah berarti Tuhan itu tidak selamat? Karena di situ dikatakan keselamatan. Nah, di Ayub 10 nomor 14 dikatakan begini. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak membebaskan aku daripada kesalahanku. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa di dalam kitab Ayub ini, Ayubnya itu berdoa, engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku, daripada dosa-dosaku. Ini baru terbukti bahwasanya kitab Ayub menjelaskan, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ini penekanan bahwa Ayub tidak dibebaskan dari kesalahannya. Lalu buat apa dia berdoa? Sedangkan Nabi Muhammad diceritakan tidak ada dia berdosa. Paham itu? Kalau Anda mengatakan kenapa didoakan? Lalu yang ada di Wahyu 7 nomor 10 itu apa? Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Mereka berteriak dengan suara keras, keselamatan bagi Theos kami, dan yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Apakah itu artinya bahwa Theos tidak selamat? Sekira begitu, Bung. Silakan. Oke, biar tidak melebar ya. Cuman mungkin bisa disampaikan dalilnya mungkin dari Quran, karena saya merasa pertanyaan saya belum terjawab, bahwasanya saat ini Nabi Muhammad itu ada di mana gitu. Tadi Bang Juma mengatakan di surga, tapi aku tidak melihat itu di ayat berapa tuh, di surat mana di dalam Al-Quran yang menyatakan dia itu di surga. Mungkin bisa dijelaskan Bang Zuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur, yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Itu. Sedangkan sekarang ini
Kalau Anda berbicara mengenai surga, ya, surga itu belum terisi. Kenapa belum terisi? Karena belum akhir zaman. Belum hari kebangkitan, orang baru dihisab, belum. Berarti orang masih berada dalam alam arwah, alam barzakh, alam ruh. Sedangkan ruh-ruh orang yang sudah meninggal, yang kemudian selamat, itu kembali kepada Allah. Dalilnya Ali Imran ayat 169. Oke? Berarti Nabi Muhammad saat ini tidak di dalam surga dong? Ya surga itu masih rahasia. Mungkin perlu dijelaskan dulu nih, maksudnya benar atau tidak, sesingkat itu aja dulu nih. Berarti Nabi Muhammad saat ini ada di surga atau tidak, kan kita pengen tahu nih. Kalau kita merujuk di dalam Musnad Ahmad nomor 22378, yang di surga sekarang ini adalah Nabi dan juga anak-anak yang mati meninggal dunia belum balik. Itu kalau di dalam Musnad Ahmad. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, orang yang mati di jalan Allah itu kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah artinya ya dia berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau dalam perspektif saudara Kristen, Tuhan itu ada di surga, berarti dia kembali ke surga. Oke, singkat saja, berarti Bang Juma meyakini Nabi Muhammad ada di surga, kira-kira begitu? Di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan dia ke surga. Nah, dan sudah aku bilang. Artinya, Bang. Betul. Artinya di sini bahkan Quran sendiri pun tidak ada menginformasikan bahwasanya di mana nih sekarang posisi dari Nabi Muhammad itu sendiri. Ini Anda punya pendengaran baik kan? Gak pernah bentur telinga dengan benda tajam, benda keras. Saya katakan Nabi Muhammad itu hidup dan berada di sisi Allah. Anda mengatakan tidak jelas di mana Nabi Muhammad, kan di sisi Allah kan? Gimana ya? Rusak telinga atau ada gangguan apa ini? Pencernaan kah? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada di surga, hidup di alam seperti makhluk, berarti Nabi kami ada di situ. Karena dia berada di sisi Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kan jelas. Bal ahya inda rabbihim. Dia tidak mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya. Nah, hidup di sisi Tuhan itu apakah di surga ataukah di langit? Wallahu alam bisawab. Yang pastinya dia kembali ke sisi Tuhan. Mereka tidak mati, mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Begitu. Kalau terkait dengan dijelaskan ada di surga, lihat di Musnad Ahmad nomor 22378. Jelas di situ dikatakan Nabi Muhammad ada di surga. Berarti di sisi Tuhannya itu maksudnya Tuhan menempatkan Nabi Muhammad di surga. Kalau berdasarkan hadits. Karena neraka dan juga surga itu berada pada sisi Allah. Itu maksudnya. Sedangkan Anda lihat di dalam kitab saudara, tipuan-tipuan yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan Yesus terangkat ke surga itu adalah pembohongan, pembodohan, pembahlulan, penipuan, penyesatan yang sudah terjadi ribuan tahun. Yesus itu tidak pernah ke surga, Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Cuman terjemah Indonesia dirubah menjadi surga biar agak keren sedikit. Itu penipuan, pembodohan itu. Yesus terangkat ke Uranon. Uranon itu langit. Tidak ada Yesus terangkat ke Paradiso, nggak ada. Dia ke langit. Nah, kalau Nabi Muhammad kembali kepada sisi Tuhannya. Artinya dia di bawah kuasa Tuhannya. Ya terserah Tuhannya mau menyimpannya di mana. Apakah di langit, apakah di Jannah, di Firdaus. Terserah. Yang jelas dia kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada
kuasa kegelapan. Begitu, Bung. Jadi ketika Anda berbicara tentang salawat, maka saya sudah menjelaskan di Wahyu 7 juga ada Tuhan diselamatkan di situ. Ya, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini adalah seruan-seruan yang kemudian dilakukan secara lantang dengan suara keras yang ada kemudian di dalam Wahyu 7 nomor 10. Kalau kita lihat di terjemahan lain, mereka berseru-seru, terpujilah, terpujilah sumber keselamatan kami. Terpujilah, keselamatan bagi dia yang duduk di atas tahta, keselamatan bagi dia, keselamatan bagi dia. Seperti itu, Bung. Bolehkah saya bertanya balik? Oh, boleh, silakan. Selagi bisa saya jawab, saya jawab. Baik. Yesus mengatakan bahwa yang bisa percaya, yang bisa selamat itu adalah orang yang percaya kepada dirinya. Itu orang yang selamat. Nah, orang-orang Kristen ini mengatakan adalah orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Tolong tunjukkan saya dalil yang terlontar dari mulut Yesus di mana ucapan itu diperuntukkan untuk kelompok di luar Yahudi, yaitu kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Karena Yesus selama berbicara, mengajar selama 3 tahun, Yesus tidak pernah berbicara kepada kelompok di luar Yahudi yang bernama Kristen ini. Tolong tunjukkan sebagai seorang Kristen di mana Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang di luar Yahudi, sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Yahudi dengan memberikan kemudian jaminan keselamatan. Yesus hanya berbicara jaminan keselamatan itu kepada muridnya Yahudi. Tetapi Yesus tidak pernah memberikan jaminan keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus memberikan jaminan keselamatan di luar Yahudi, tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada orang Kristen. Silakan. Oke. Konteksnya di sini yang saya tangkap adalah di mana Yesus mengatakan itu terhadap orang Kristen, begitu ya Bang Jum ya? Iya. Oke, kalau terhadap orang Kristen jelas tidak ada lah. Saat itu belum ada Kristen kali Bang. Kan begitu. Nah, cuman aku pengen tahu nih, yang Bang Juma tahu, Yesus itu ngomong atau berbicara kepada muridnya, apa rupanya yang disampaikan yang Bang Juma tahu, itu dulu. Iya. Yesus mengatakan ada 2 tempat minimal ketika ditanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab, supaya kamu memperoleh hidup yang kekal, tangga pertama, lakukan segala perintah Bapa. Berarti perintah Bapa, Taurat dong. Yang kedua, jual segala hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, ikutilah aku. Nah, setelah mengikuti aku, jelas hidup kekal itu mengikuti aku, menerima segala firmanku, dan setelah kalian menerima segala firmanku, kamu percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi ada 3 poin. Yang pertama melakukan hukum Taurat, yang kedua menjual harta dan berikan kepada semiskin, yang ketiga percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kunci untuk mendapatkan hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ucapan Yesus sendiri, tidak ditambah-tambahin. Jadi Yesus hanya berbicara kepada kaumnya Bani Israel bahwa hidup kekal kalian peroleh dengan cara mentaati segala perintah Elohim, yaitu hukum Torah. Dan yang kedua, kalian mau selamat, maka harus menjual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, mengikuti aku. Apa kemudian implementasi mengikuti aku? Boleh Anda lari ke Yohanes 17:3, boleh juga Anda membuka kisi-kisi di dalam Matius 5, khususnya kepada nomor 19. Apa kata Yesus? Kalau kau ingin selamat, maka jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat, melainkan ajarkan kepada orang lain
segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, di mana Yesus pernah mengajarkan ajaran semulia ini selain daripada kepada muridnya Bani Israel? Silakan. Oke. Mantap juga Bang Juma ya. Tahu detail ya. Oke. Sekarang justru logikanya begini Bang Jum. Itu memang kan saat itu konteksnya Yesus berbicara terhadap orang Israel gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, seandainya ada orang di luar dari bangsa Israel, lalu dia mengikuti perintah Yesus, apakah dia tidak bisa menerima atau masuk dalam kerajaan surga? Kan gitu dulu nih pertanyaannya. Menurut Bang Juma gimana dong? Oke gitu. Ya, ini sudah pernah terjadi, Bung. Di dalam Matius 15, ada seorang Samaria yang datang kepada Yesus. Ketika seorang Samaria ini datang kepada Yesus dari Kanaan, ibu ini kemudian ingin agar anaknya itu disembuhkan. Apa kata kemudian murid-muridnya? Suruhlah ibu itu pergi karena ia mengikuti kita dan berteriak-teriak dari tadi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan Kanaan ini, perempuan Kanaan ini mendekat dan menyembah Yesus. Artinya proskone itu menundukkan badan, bersujud memohon, memelas agar Yesus menerima dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu kemudian, benar Tuhan, benar, itu benar. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba, apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Ketika Yesus mengatakan ibu itu anjing, dan ibu itu mengatakan betul aku memang anjing, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengaminkan kalau di luar Yahudi itu memang anjing yang makan sampah dari meja tuan. Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan sebelumnya, janganlah engkau ke bangsa orang lain, ke bangsa orang Samaria atau ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa dari domba-domba, dari muridku, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Jadi kalaupun ada orang yang percaya, ya percaya seperti ibu yang tadi. Oh iya, memang Yesus untuk Bani Israel. Karena Yesus mengatakan tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Non-Israel di sekelilingnya pada saat itu yang serigala dan anjing. Dan ibu itu mengatakan betul. Yesus juga mengatakan betul. Ya salaman mereka. Tos. Akhirnya apa? Anaknya sembuh. Apakah anjing tadi berubah menjadi domba? Tidak. Domba ya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub ya bukan domba, tapi anjing atau serigala. Begitu, Bung. Oke, intinya adalah orang di luar Israel juga bisa kan untuk mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Kan begitu kan? Di situ tidak mengikuti ajaran. Perempuan itu hanya minta anaknya disembuhkan. Bukan ya, minta menjadi pengikutnya Yesus. Iya. Cuman minta anaknya disembuhkan. Tapi besar imannya, setidaknya mengimani deh. Itu dulu, mengimani nih. Bisa kan? Mengimani kalau Yesus itu bukan untuk anjing. Mengimani kalau Yesus itu hanya untuk domba. Jangan ke situ dulu, Kita Lalu mau kemana kita? Sebentar Bang Juma. Artinya kita bicara iman dulu. Berarti boleh dong di luar Bani Israel mengimani kan? Mengimani bahwa ucapan Yesusnya, perhatikan dong. Mengimani bahwa Yesus hanya untuk domba, bukan untuk gogok. Ya, wanita itu mengimani, betul. Kalau kita bicara tentang konteks sebentar Bang, tadi Abang ngomong aku nggak ada potong, oke? Nah, kalau kita bicara tentang konteks anjing itu tadi, itu kan sebenarnya cukup panjang ya latar belakangnya. Itu lebih ke arah bercerita tentang suku, tapi aku nggak mau ke arah sana nih, kan begitu. Aku nggak mau ke arah sana, tapi lebih ke pertanyaan singkat tadi. Tadi Abang bilang, di mana Yesus pernah mengucap
untuk orang Kristen kan gitu, karena selama ini kan orang Yahudi nih yang banyak berdialog dengan Yesus, dan Yesus sendiri menyatakan keselamatan itu sama orang Yahudi aja kan itu tadi kan pertanyaan Bang Juma kan. Iya. Oke, nah cuman kan di sini konteksnya betul memang sama orang Yahudi, nggak pernah sama orang Kristen, karena Kristen itu belum ada saat itu kan begitu. Nah kita kan perlu tahu berarti dulu nggak ada nih. jaminan kan? Berarti nggak ada jaminan. Maksudnya jaminan apa ini? Keselamatan untuk Kristen. Oke. Mana Sebentar. jaminannya? Mana jaminannya? Sebentar. Nggak ada. Menurut Bang Juma, Kristen itu definisinya apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Sekali lagi aku tanya nih, menurut Bang Juma definisi Kristen itu apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus? Lah, memang Kristen ini bukan pengikut Yesus tapi Paulus. Iya, jelaskan dulu Bang. Aku minta Abang jelaskan kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus itu dulu nih. Dasarnya apa? Baik. Oke. Yesus ketika bersama dengan muridnya Bani Israel, muridnya datang di Bukit Zaitun, bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang sebagai penyesat memakai namaku dan berkata, 'Akulah Kristus.'" Berarti penyesat itu mengakui dirinya Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, datanglah Paulus mengaku Kristus, mendatangi murid-murid Yesus. Berarti yang dinubuatkan ini adalah yang menggenapinya. Siapa yang datang mengaku Kristus kepada murid-murid Yesus? Ya Paulus. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Kristen, kenapa disebut Kristen? Karena Kristen itu akar katanya Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Dan pendirinya adalah Paulus. Dalilnya, di mana Paulus mengaku Kristus? Roma 16 nomor 7. 1 Korintus 11 nomor 1. Lukas juga mengakui Paulus itu adalah Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. 1 Korintus 12 nomor 12. Kristen semua. Sana Katolik sana nih Banten nih. Ini Banten nih Katolik nih. Kalau kalian mau data tentang Maria, aku bisa buktikan. Aku ambil dari peristiwa-peristiwa, aku udah catat di buku. Kenapa dia terjadi gitu? Berapa lama dia tinggal di Palestina? Kapan Ribka dilahirkan? Kapan Ribka menikah sama Ishak? Ishak kapan menikah? Ishak menikah umur 40 tahun. Namun Ishak itu nanti memiliki anak sekitar umur dia 60 tahun. Berarti selisih 20 tahun kan begitu kan. Berarti Ribka melahirkan umur 23 itu jika 33 tahun, dia umur 40 tahun menikah. Berarti selisih berapa tahun? 3 tahun. Dari dia anak Betui melahirkan Ribka dan dia menikah di umur 40 tahun. Kapan Ribka dilahirkan? Ribka dilahirkan Kamu itu berat, kawan. Jadi kalau ada orang misalnya murid ada 45 di dalam kelas, guru ngajar, 45-nya ini akan berpikiran nggak sama itu semua. Cara nulisnya gimana. Ini huruf dibuat huruf tegak ya katanya. Ada yang tegaknya kemana, ada tegak ke gini. Nah itu semuanya tergantung daya nalar dan kemampuan. Jadi jika kamu
mempermasalahkan itu, jangan mempermasalahkan itu ke kami, sama yang nulis. Sudah. Udah. Yesus yang datang ke Paulus itu apakah Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu kah? Bukan. Oh bukan. Paulus saja tidak kenal. Kau dilahirkan Bunda Maria ya? Nggak pernah dia nanya bukan, gitu. Gini loh bro. Yang datang kepada Paulus itu kan Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu Yesus yang dilahirkan Bunda Maria? Rungkat selama 10 menit tadi itu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Rungkat sama saya juga tadi. Waktu ada si siapa? Pak Pendeta Noce. Ayo dibantu digaspol tab-tab layarnya ya teman-teman ya. Bagi yang ingin order kaos nih, silakan kaos Bang Juma nih. Harganya 169.000. Silakan order ke saya ya. DM bisa, di WA juga bisa ya, silakan. Yuk dibantu digaspol tab-tab layarnya guys. Nah ini ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kang, lanjut. Iya, rungkat Gurunda. Ditombak sama Hansip. Tadi juga komalnya ini. Iya. Masya Allah. Ya udahlah. Kalau ada konten di sinilah kita. Bang Arif kayaknya belum live lagi tuh. Iya. Tadi banyak konten di sini, saya juga rungkat. Selamat datang juga semuanya. Iya, bagus tadi kontennya bagus. Bisa diskusi dengan baik. Meskipun ujung-ujungnya udah tahu pasti ngeyel juga. Silakan teman-teman di bawah yang oten naik. Kita lanjutkan diskusi yang tadi. Itu namanya yang tadi siapa ya? Kalau ada nggak yang ingat? Di DM aja suruh naik lagi kembali. Bang Suma di sini bilang. Iya di DM teman-teman siapa tadi namanya itu Da Costa, silakan di DM ke Da Costa suruh masuk ke sini. Ya Bang Jombi di DM-in Bang Jombi ya. Suruh masuk ke sini Da Costa. Di-share aja ke sana, ke inbox-nya. Sama tadi juga saya kena tombak tuh. Lagi diskusi sama pendeta. Oh ya, tadi ada pendeta di sini. Ada pendeta Noce itu. Oh, pendeta Noce. Santun dia orangnya sama, santun. Iya. Mau mendengarkan tapi wawasannya bagus juga dia tentang Bibalnya. Walaupun ya sama aja ngeyel. Halo Bang Kumar. Ya halo juga Bung. Ini mau tanya nih soal Al-Qasa ayat 73. Enggak, bentar, Anda Muslim apa Kristen? Gimana Bang? Muslim. Salam dulu dong Bang, kalau Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya gimana? Ini saya mau tanya nih surat Al-Qasa ayat 73. Apa itu surat Al-Qasa? Benar nggak umat Islam nggak boleh kerja malam? Hah? Saya baru dengar ada surat Al-Qasa, Gurunda. Al-Qasah ayat 73. Al-Qasah. Bukan Islam ini. Cuman karena dia takut ditanya balik. Jadi Al-Quran tidak mengatakan jangan kerja malam. Enggak ada. Cuman dikatakan wa mir rahmati ja'ala lakumul lail wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan adalah karena rahmat Allah jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari. Jadi Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat.
Kalau kemudian Anda dalam kehidupan Anda harus bekerja siang atau harus bekerja malam, ya silakan aja. Tapi malam itu dicipta oleh Allah untuk waktu-waktu istirahat. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada pagi hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Hanya orang bahlul, tolol dan dongo yang mengatakan Al-Quran itu keliru. Faktanya orang kerja itu jam pagi, siang, malam itu jam istirahat. Kalau ada yang kerja malam itu darurat karena pengecualian, mungkin karena dia anggota sehingga dia harus dinas malam. Tetapi yang pasti dia jadikan siang itu menjadi malam karena dia siangnya tidur. Secara umum siang itu kerja orang, malam itu istirahat. Begitu saudara. Dan soalnya si Kudis itu menyerangnya begitu terus dia. Ya faktanya memang kerja, orang kalau malam itu istirahat. Berarti dia memang dongo, dompala, ndak ngerti kitab Al-Quran, ndak ngerti ayat Al-Quran. Tapi dia menerjemahkan sesuai dengan seleranya terjemahan itu. Jadi terjemahan dia terjemahkan sendiri. Sudah terjemahan, dia terjemahkan sendiri versi dia. Padahal segala sesuatunya, ya malam itu adalah tempatnya istirahat, mau apapun itu. Jadi kalau ada orang bekerja malam berarti menyalahi kodrat. Malam itu untuk istirahat. Menyalahin kodrat. Iyalah. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Iya, karena dongo. Menyalahi kodrat itu namanya. Malam itu untuk istirahat. Mau bukti kalau dia terus gimana yang orang-orang bekerja itu? Ya dia menyalahi kodrat. Aturannya malam itu istirahat, tapi karena keadaan, apakah karena dia petugas, apakah karena dia adalah security atau dia adalah Polri, TNI, mau tidak mau karena kewajibannya pada saat orang istirahat justru dia harus bekerja. Itu maksudnya. Kenapa kau jadi dongo? Jangan kurangi makan babi, makanya kau jangan terlalu bahlul. Apa hubungannya sama babi? Ya itu kau makan, makanya kau dongo. Masih mau kau ngaku Islam? Hah? Islam lah, KTP ku Islam kok. Dongo, bukan Islam dong. Paulus itu kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, orang Roma ngaku Roma. Itu Paulus. Memang kan kalian diajarkan dalam Filipi 1:18, kamu boleh mengelabui, kau boleh berpura-pura, kau boleh menipu, yang penting mengabarkan Yesus. Itu dalil. Itu makanya aku bilang, kalau ada orang yang protes dalil Quran, itu orang dongo, orang bahlul pasti. Saya protes. Ya berarti kau dongo. Kok bahlul berarti? Enak kali mulutmu itu bilang orang dongo. Lah dongo memang. Sekarang ku tanya samamu nih, terlepas dari ada ayat suci Al-Quran, menurut kamu malam itu untuk bekerja atau untuk istirahat? Bisa dua-duanya. Nenekmu kiper. Aneh kamu cara berpikirmu. Kamu yang aneh. Bisa kamu yang aneh. Bisa bekerja, oke. Kata siapa? Coba. Berarti kau dongo sendiri. Ya kan pikiranmu dongoin orang. Ya, tidak bisa dong, tidak bisa. Di mana-mana di bumi ini orang bekerja itu di pagi hari, kerja resminya. Yang malam itu cuman penambahan saja. Karena itu tadi pengecualian. Di mana-mana dunia ini kerja itu pagi, tuyul. Yesus aja istirahat tidur kalau malam, gimana sih? Al-Quran tidak pernah salah. Yang salah itu otakmu.
Ada lagi pertanyaan titipanmu dari gurumu yang goblok itu. Siapa guruku? Edis toh? Nggak ada kamu. Saya kan cuma nonton dia doang. Iya kan gurumu itu, makanya kau nonton. Nonton lah, dia lucu kok. Iya makanya kau jadi muridnya, tolol. Ngapain saya jadi muridnya? Ya buktinya kau nonton dia, artinya kau dongok. Ya kan dia bener ngelawak. Kan salah. Ya makanya kau jadi pelawak juga. Lucu kau. Kau yang lucu, lama-lama ku robek juga mulut kau ya. Udah gila ini orang. Hai. Gurunda, bisa lah manggil dia gurunda gitulah. Oke lanjut, apa lagi pertanyaannya? Cium kakinya. Moderator jangan diturunkan ya. Ini lumayan nih, badut nih. Jangan diturunkan moderator, badut lumayan nih. Udahlah kawan, udah benar itu, kaidah Quran ini udah benar, tidak salah itu. Jangan sombong terhadap kebenaran. Ada lagi? Dia nggak ngerti. Bukan sombong namanya sih. kodrat itu. Ya kita kan tahu artinya kan, ya makanya saya bertanya. Masa saya baca Arab atau artinya? Iya, memang harus tahu. Dan kadang-kadang dia tuh nggak konsisten dia. Kadang ada yang begini, kadang ada yang begitu. Sama seperti kamu juga. Kalau Nabi Isa ada yang dibilang wafat, ada yang dibilang naik ke surga, kan nggak konsisten. Siapanya? Al-Quran. Tahu lah. Masalah generasi. Inilah kalau kamu itu jadi umat terjemahan. Kamu tidak ngerti Quran, tapi kau ingin memahami Al-Quran pakai otakmu sendiri yang hanya seuprit. Bagaimana bisa? Kau harus belajar Quran supaya kamu paham. Bukan hanya memahami makna terjemah dengan pemahamanmu sendiri, lalu kamu mengartikannya sendiri, lalu kau anggap bahwa pemahamanmu itu sudah betul. Tak begitu. Kau ditertawakan sama anak TK itu. Ya apa-apa, tawain aja. Nah makanya kan jadi murid Edis itu harus dongok. Murid Edis itu pasti dongok. Itu aja. Saya murid Edis. Kok kenapa Lah kamu bilang saya murid Edis? Kamu muridnya. Kutanya dulu samamu. Wafat itu menurut pendalaman Al-Quran nih. Kalau kau memang bukan muridnya si Edis, wafat dengan maut itu sama atau beda? Beda lah, wafat udah Nah, mati. beda. Hah? Maut belum mati. Waduh, parah. Kupikir tadi cerdas, ternyata muridnya. Tuyul. Maut itu mati. Kalau wafat itu belum tentu mati. Makanya kau belajar. Aduh, Kok bisa gimana sih? begitu cara pikirmu? Loh, makanya bahasa Quran itu bukan bahasa Indonesia, Tuyul. Wafat itu bisa artinya istirahat atau tidur. Tapi kalau maut sudah otomatis mati. Nah, dalam Al-Quran surah Maryam itu tidak ada kata wafat. Yang ada kata maut. Paham? Tapi kan rata-rata orang Indonesia taunya wafat tuh mati. Ya itu, sedangkan Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Paham sampai sana? Ya. Makanya kau jangan terlalu lama belajar sama Edis. Saya bukan Edis belajar sama Edis, saya nonton doang karena dia lucu. Iya, tapi kan kalau kau sama dia, ya sama dia kau menonton, artinya kamu itu sama halnya belajar. Jadi kutanya samamu ya, di dalam Al-Quran surah Maryam, di situ tidak ada kata wafat. Oke? Tidak ada kata wafat di situ. Yang ada adalah kata maut. Wassalamu alayya
Yauma wulidtu wa yauma amut maut wa yauma ub'atsu hayya. Berarti ini bukan berbicara mengenai ketika dia diangkat ke langit, tapi ketika dia meninggal dunia, artinya mengalami maut, yaitu pada hari kiamat, lalu kemudian dibangkitkan kembali. Paham ya? Jangan lagi jadi murid Edis. Apa ini? Tidak ada guna-gunanya kau belajar sama Edis itu. Orang saya nonton karena lucu doang. Iya. Kenapa harus kau lucu di sana? Oten terus typingan ini. Ya memang kau muridnya Edis mau kayak mana? Kau sudah lama jadi muridnya Edis? Berapa ya? 3 bulan kayaknya. Nah itu ngaku. 3 bulan nonton dia. Tadi dibilang bukan muridnya, sekarang dia ngaku baru 3 bulan itu. Ada tuyul. Jadi wafat itu bisa diartikan tidur, ya. Wafat itu bisa diartikan kemudian istirahat. Orang Indonesia menggunakan kata wafat itu menjadi mati. Tapi kalau dalam bahasa Quran, wafat itu bukan mati, itu tidur atau istirahat. Sama seperti dalam Al-Quran rahim. Rahim dalam Al-Quran itu artinya kasih. Tapi kalau Indonesia yang menggunakan rahim, kata rahim itu kandungan, tempat anak kemudian berada. Itu dalam perut ibu, rahim. Tapi kalau di Quran, rahim itu adalah kasih, sayang. Begitu Bung, jangan kau maknai Al-Quran pakai terjemah kayak Edis gurumu itu. Karena Al-Quran diwahyukan bukan pakai bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Arab. Maka ketika kita ingin belajar Quran, yang kita gunakan adalah pendekatan bahasa Arab, bukan pendekatan bahasa Indonesia. Begitu. Tanya gurumu itu. Jangan terlalu banyak tipu-tipu uangnya jemaat sampai dia bodoh. Paham ya Jeder? Kalau kau percaya Isra Mi'raj nggak? Ya percayalah, itu iman saya. Bukan nggak masuk logika. Lah kenapa harus mengikuti logikamu? Emang kau siapa? Lah sekarang begini, kalau Tuhan ingin memperjalankan kemudian manusia dari bumi ke langit, bisa nggak? Tuhan nih Tuhan, bukan manusia itu sendiri. Aku mau ke langit, bukan. Tapi Tuhan yang maha kuasa memperjalankannya, bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa sih. Ya bisa. Bisa. Terus kenapa kamu meragukannya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Loh, Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang mau. Tapi pencipta langit dan bumi yang maha kuasa yang memperjalankan. Kenapa tidak bisa? Orang Tuhanmu aja bisa jadi bayi kok. Tuhanmu bisa jadi bayi. Tuhanmu bisa jadi mayat. Tuhanmu bisa ditombak, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, dibunuh bahkan oleh manusia sendiri Tuhan kau itu. Masa kau tidak percaya? Aneh. Tuhan yang maha kuasa katanya tidak bisa, kemudian tidak ada yang mustahil. Tapi giliran Tuhan memperjalankan Nabi Muhammad, mustahil. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Giliran Tuhan kemudian melakukan bagaimana mujizatnya memperjalankan Nabi Muhammad ke langit, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan turun jadi bayi, nenen, bisa katanya bisa. Koplak memang kan? Koplak kan memang kau.
Koplak sama guru kau itu koplak. Kenapa kau itu seorang bayi coba? Lah, Tuhanmu turun jadi anak bayi, coba. Hah? Jangan dituduhkan juga kali. Loh, mau kayak mana? Itu fakta. Mau kayak gitu. Dan firman itu telah menjadi daging. Pada saat mana dia menjadi daging? Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Lahir. Emang lu pikir dia lahir sudah bergondrong, udah berkumis, berjenggot, berbulu dadanya? Enggak dong. Dia atas pasti bayi. Makanya pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Nah kalau bayi lahir apa katanya? Meow, meow, meow. Emang kayak gitu enggak dong? Pasti nangis. Kau kenapa nangis? Aku disuruh jadi Tuhan. Tuh, Tuhan kau itu Tuhan kau itu. Tanya gurumu Edis itu. Kau tidak percaya nabinya umat Islam diangkat oleh Tuhannya ke langit, tapi kau percaya Tuhanmu turun menjadi bayi. Gurumu itu sedeng memang. Jangan nangis tuh Yulo. Ayo tanya lagi, jangan nangis kau tuyul. Hah? Jangan Tanya nangis. lagi. Nanya lagi. Oke, sabar ya. Mikir dulu. Kau putar dulu Edis, guru kau itu. Belanus. Buka mute-nya Belanus. Budak kau Belanus. Ih, jangan gitu lu. Marah Tuhan kau jadi bayi. Jangan gitu. Wah, report ini. Dilanjut aja jadi sok tanya lu. Kenapa di Apa ya, semakin banyak orang sakit ya? Iya, kenapa di Al-Quran tidak ada perintah berapa kali sholat gitu? Ini muridnya Edis ini betul-betul. Edis itu suruh aja. Saya baca-baca juga, muridnya Edis lagi. Suruh di sini datang. Suruh gurumu ke sini hadapi saya. Jangan kau sebagai murid yang datang sini. Saya bukan muridnya. Bagus itu. Lalu apanya kalau bukan muridnya? Saya cuma lihat-lihat dia doang. Lah, terus? Ya itu saya tanya tadi, kenapa di Al-Quran tidak ada surat berapa kali sholat gitu? Kata siapa? Sholat itu dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah adalah suatu ibadah rutinitas ritual paham? Ketika diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim, inna sholat kanat ala mu'minina kitabam mawquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kata siapa sholat itu tidak ada ditentukan waktunya? Ditentukan 5 waktu. Lah, kalau berbicara mengenai rakaat, itu kata Allah harus mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi Muhammad salatnya seperti apa ya? Salatnya seperti itu.
Sama ketika kita membandingkan dengan agamamu. Di dalam Matius 26 nomor 39, maka Yesus sujud. Dia sujud. Semalam-malaman dia berdoa. Dia sujud. Lalu kemudian menengadahkan tangannya berdoa kepada Tuhan. Apakah Kristen melakukan itu? Kan tidak, katanya pengikut. Kenapa tidak mengikuti? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, maka dia harus melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Yohanes 14:12. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, mereka harus mengikuti aku sujud. Nah ini mereka, kalian ke gereja domreng joget domrek begitu, itu ikuti siapa? Coba, kalau kami mengikuti Nabi Muhammad dong. Sholat dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, berdiri diajarkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Membaca Al-Quran dijelaskan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Rukuknya diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Kemudian sujudnya diajarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat ayat 29. Adapun waktunya, sholat subuh diajarkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Adapun zuhur diajarkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Sholat asar diajarkan kemudian dalam surah Asar ayat 1. Kemudian sholat apa lagi? Maghrib. Sholat maghrib diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian sholat apa? Isya diajarkan dalam surah An-Nur ayat 58. Sholat apa lagi? Semuanya sudah dijelaskan. Makanya dikatakan inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah ibadah yang wajib di mana waktunya sudah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Oke, terkait dengan rukun-rukunnya itu mencontoh kepada Nabi Muhammad. Kenapa mencontoh kepada Nabi Muhammad? Seluruh perintah yang datang kepada Nabi Muhammad itu diterima melalui pewahyuan. Hanya ada satu perintah yang Nabi Muhammad diundang untuk menerimanya langsung, untuk mempraktekkan langsung di hadapan Allah. Apa itu? Salat. Itulah tadi yang dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan kemudian diangkat oleh Allah sendiri, diperjalankan ke langit ketujuh untuk menerima perintah solat. Satu-satunya perintah yang diterima dengan dijemput hanya perintah solat. Puasa diterima di bumi, zakat diterima di bumi, puasa diterima di bumi, zakat diterima di bumi. Apalagi perintah-perintah yang lain semua di bumi. Satu perintah yang ringan tapi sangat berat, yaitu solat. Diperjalankanlah Nabi Muhammad untuk menerima solat tersebut. Nah kemudian kalau begitu siapa yang harus menjadi contoh? Ya dia. Karena dia yang menerima perintah itu. Maka sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai umat Islam sebagaimana kalian melihat aku solat. Begitu. Paham ya? Nah sekarang kamu beribadah di gereja hari Minggu itu senggol kiri, senggol kanan, maju, mundur dikit, maju dikit, senggol, jungkir balik. Itu yang ngajarin siapa coba? Woi, yang ngajarin siapa kamu? Apa? Yang joget-joget di tempat gerejamu itu siapa yang ngajarin? Gak peduli aku. Dasar muridnya Edis. Kenapa kamu bilang saya murid Edis? Lalu siapa? Tadi kau ngaku 3 bulan kau jadi muridnya sudah. Kan saya nonton doang. Ya sama aja itu. Kok kau bilang sama? Nonton itu berarti kau. Ya sama dong. Seorang guru itu selalu ditonton sama murid. Gurunya memperagakan pengajaran depan kelas, murid mendengarkan. Nah,
Edis memperdengarkan kemudian ajarannya di Komal, kau nonton di bawah tuyul. Berarti kau murid. Samanya di bawah ini kan, tuh 1,6 manusia. Itu adalah orang yang belajar. Berarti mereka murid. Meskipun mereka tidak mengakui Bang Suma ini sebagai guru, tapi secara tidak langsung mereka belajar. Nah, begitu juga ketika kau masuk di Komalnya gurumu Edis. Edis manusia laknat itu. Kenapa enggak kau suruh aja gurumu ke sini? Kau lah yang nyuruh temanmu itu kan. Nenekmu kiper. Justru dia lari ke luar negeri itu kan menghindari aku. Aku bilang pula aku temannya. Apalagi? Woi, Jangan galak-galak dong. Teriak-teriak mulu udah malam. Emang kok gak bayar tetangga apa? enggak, aku bayar pajak. Aku yang bayarkan mereka pajak semua. Kenapa kau teriak-teriak? Ya aku teriakin kamu karena telingamu itu udah tertutup daging babi. Cepat bertanya lagi cepat sebelum saya balik nanya. Yaudah, saya nanya yang logika aja ya. Langit sama bulan jauh mana? Ya ampun. Langit sama bulan jauh mana? Kamu kan selalu mengadakan langit ketujuh. Ya, langit sama bulan jauh mana? Jauh mana lagi? Bulan dan langit. Ini pelajaran apa ini? Udah jawab aja, jauh mana? Alamak. Gimana ceritanya ini pertanyaan kayak begini? Apa nggak sakit orang kayak gini bertanya? Yang pasti sebelum kau mencapai langit, kau temui dulu bulan. Ngarang lah itu, langit itu deket, langit itu. Di luar angkasa udah gak ada langit. Jadi duluan mana, langit atau bumi? Atau bulan? Ya duluan langit lah, langit kan cuma atmosfer ini doang, deket. Langit itu mah tuyul. Jangan bulan kemana-mana, makanya ada Google, ada AI. Coba jarak di luar angkasa tuh gak ada langit, di luar angkasa. Jarak bumi ke langit itu berapa? Langit kan cuma deket ini doang, kita bisa lihat ini. Bulan tuh jauh. Ya Allah ya Karim. Dikasih fakta malah begitu. Udahlah, kau bertanya sesuatu yang kujawab pun kau tidak akan sanggup. Udah, tanyalah kamu. Aku boleh bertanya? Oke. Tanya samamu ya. Ya. Kalau kamu pergi beli helm di toko yang ada di sebelah kanan, itu jaraknya 1000 meter. Kemudian kamu beli kaos tangan di arah sebelah kiri, itu jaraknya 1 kilometer. Pertanyaan saya, agar kamu kemudian menempuh jarak yang lebih dekat, mana yang lebih dulu kamu beli? Kaos tangankah atau helm? Silakan. Apa? Yang lain lah, mudah banget itu. Apa jawabanmu? Ya kan sama aja jatuhnya kan. Apanya yang sama? 1000 meter kan 1 kilo kan sama. Apanya yang sama jaraknya? Jaraknya kan sama. Loh, kamu lebih dulu kemana dulu? Kemana kamu pergi dulu? Beli helm atau kos tangan? Ya beli helm. Alasannya?
Ya karena saya butuh helm. Orang berbicara mengenai jarak. Ya jaraknya kan sama, kau gimana sih? Terus kenapa kau bilang ke helm dulu? Berarti kau jaraknya lebih dekat helm. Ada dongok-dongoknya memang kan kau bilang dari tadi. Ya ngapain saya beli sarung tangan? Saya kan nggak butuh sarung tangan. Kan ini pertanyaan Tuyul, bukan kebutuhanmu yang betul-betul kebutuhan. Cuman berbicara mana yang lebih dekat. Kau bilang pula ke helm. Jawabanmu apa? Hah? Jawabanmu apa? Lah, jarak yang terdekat. Ya sama kan 1000 meter itu 1 kilo. Salah kamu. Kok bisa kau bilang salah? Kau gimana sih? Saya lebih dulu milih beli kaos tangan. Karena ke arah kiri di situ ada rumahnya Pak Bom jualan kaos tangan dan jaraknya dari sini cuma 200 meter. Dasar lo. Kaos tangan ada lebih dekat 200 meter. Pak Bom jualan pas di sudut-sudut itu sampingnya kandang ayam. Pak Bom situ jualan kaos tangan. Kau ini dasar memang murid Edis, memang otaknya nggak jalan sih. Mau kayak mana lagi? Tadi gak ada bom-bomnya. Gimana sih kau? Tapi ternyata setelah saya melihat ke kiri ada. Kamu aja langsung lari ke kanan beli helm. Nafsu kali. 100 meter tuh. Mentang-mentang yang jual helm janda, kau pilih ke kanan. Memang kau ini aneh. Yang aneh kan. Loh, kan jarak tempuh untuk membeli kaos tangan dengan helm. Perhatikan soalnya. Memang jarak antara helm yang tadi itu sama, tapi ketika saya ke kiri ternyata 200 meter ada warung Pak Bom situ jual kaos tangan. Mana sih lo? Bisa aja. Memang kayak gitu faktanya. Tadi lu bertanya sama aku berapa pertanyaan? Tahu lupa. 3 kan? Nah sekarang saya bertanya yang kedua. Boleh? Pertanyaan kedua boleh? Lanjut. Boleh? Oke. Boleh bebas. Kamu ada mobil? Gak ada. Ada motor? Ada. Nah pertanyaan saya, kenapa lebih cepat botak ban belakang daripada ban depan motormu itu? Jawab. Ini ilmu fisika. Sering ngerem kali. Mana? Apa? Sering ngerem cakram mungkin. Oh, cakram jauh ban depan. Kebanyakan. Masa kayak gini aja kok nggak bisa. Tadi kan kamu tanya yang duluan botak kan ban depan kan? Ban belakang. Ban belakang. Kan sering ke bengkel karena ban belakang. Sikit-sikit bocor ban belakang. Sikit-sikit kempes ban belakang. Sikit-sikit diganti ban belakang. Itu apa sebabnya? Kamu roda penggeraknya di situ mungkin di belakang. Salah, karena ban belakang itu selalu mikir bagaimana caranya bisa melambung ban depan. Makanya cepat botak. Salah. Siapa yang ketawa itu? Ban belakang itu selalu mikir gimana caranya lambung si depan ini. Kok pede kali dia di depan terus. Dia ada batu menghindar, giliran saya yang kena. Begitu ada kotoran sapi dia menghindar, saya yang kena. Jadi dia selalu mikir mau nyelip ke depan gitu. Makanya dia cepat botak, paham? Udah dibilang ilmu fisika masih juga nggak ngerti. Paham nggak? Ya paham. Ya gitu dong. Dah capek samamu. Udah ada pintar-pintarnya. Tapi tadi kan kamu 3 pertanyaan toh? Harus adil dong. Saya pertanyaan ketiga nih. Boleh nggak? Yuk lanjut. Nah, ada satu benda yang sangat mengerikan dan
menakutkan. Benda ini di tempat persembunyiannya berupa goa yang gelap. Benda ini ketika kemudian bibir goa itu terbuka lebar, dia tidak bisa keluar. Namun ketika pintu goa itu tertutup rapat, baru kemudian dia bisa keluar. Pertanyaan saya, apa nama benda tersebut? Silakan. Ketika pintu goa terbuka lebar, dia nggak bisa keluar. Emang di gua ada pintu. Meskipun ditarik dengan tali atau didorong pakai eskavator. Tapi kalau pintu goanya itu tertutup, misalnya ditutup pakai batu, meskipun lubangnya cuma sedikit, baru bisa keluar benda itu. Apa nama benda tersebut? Jawab. Kaget saya. Awas setruk nih si Jeder. Ya, muridnya Edis memang harus diuji yang pertanyaan-pertanyaan begini supaya dia nggak pergi nonton lagi di sana. Tahu nggak? Itu tabelnya ada yang jawab Upil itu. Kau nggak tahu? Nggak tahu. Ludah. Coba kau meludah, lebarin mulutmu. Coba, buka mulutmu lebar, habis itu kau ludah. Coba, perhatikan 1, 2, 3. Bisa nggak? Buka mulutmu, habis itu kau meludah. Bisa nggak? Ayo, buka mulutmu lebar-lebar, habis itu kau meludah. Bisa nggak? Saya nggak suka ngeludah. Coba aja praktekkan dulu, buka. Habis itu kau ludah keluar. Coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Gila nih. Iya, kok gila? Bisa nggak kau meludah dalam keadaan mulutmu terbuka lebar? Bisa nggak, Bang? Bukan disuruh begitu, disuruh meludah kok malah batuk. Ini muridnya di sini Udah ya, 3 pertanyaan saya kok nggak bisa jawab. Percuma jadi murid Edis. Udah dulu. Silakan, Bang Handi. Makasih ya Saudara Jeder. Salam sampaikan sama gurumu itu. Kalau cebok jangan pakai air 1 sendok. Harus bersih. Ya. Oke, muter dulu saya lah. Iya. Tanya gurumu itu. Assalamualaikum. Waalaikum. Beri salam pula dia. Bisa jadi dia itu Islam, KTP-nya Islam. Tapi karena sering nonton Edis, jadinya begitu. Jadi ini, belut listrik. Ini malam ini teman-teman. ada perkumpulan orang-orang Blow On. Kapan kalian berhenti jadi Blow On? Tadi sempat internet down loh. Di sana down nggak, Kang? Sama Don, cuma berapa 1 menit paling lancar lagi. Sampai sini tadi sampai 5 menit lah. Ya, live terputus. Sering Don emang 1 menitan kalau saya.
Dibantu tab-tab layar, diposting ulang dan di-share teman-teman. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik. Ini temanya ini ya, percaya Yesus masuk selamat. Percaya Yesus selamat. Ayo Ten, naik Ten, sini Ten. Bang Jobi tadi di-share ke siapa? Dakocan siapa? Di-share ya ke lawan debat Gurunda tadi di sana, siapa namanya? Dakocan siapa? Biar dia ke sini lagi. Oh Dakosta, oh kirain Dakocan. Salah, maaf. Bukan ngerubah nama, salah. Pikir gak kocat. Ya ada kocat, silakan di share. Anak buahnya Edis tipu. Jam segini mau tanya pada ini. Pada Biasanya ngawur. kalau di room saya, enggak, biasanya gitu Bang Andi kalau di room saya pada ngawur. Ih, Jeder naik lagi. Jeder, ngapain lu minta naik lagi? Udah, saya mau satu pertanyaan terakhir ini ya. 10.000. Iya, 10.000 transfer kirim rekening. Enggak, jangan transfer. Ini tab layar sampai 200. Tab dulu, nanti bertanya. Sok, di tab dulu layar. Mana nggak kelihatan nama lu? Ya cepet lah, ya cepat. Eder, sudah berapa tahun kau berguru sama Edis tipu? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi kau percaya Yesus itu bertuhan? Percaya. Jadi Yesus bukan Tuhan? Ya menurut dia Tuhan juga. Tuhannya 2. Oh, Tuhannya Edis 2. Iya, Tuhannya dia kan yang disebut kan itu Bapak sama Yesus itu kan. Satu lagi cuman sama dengan kamu, Tuhan. Sama dengan kamu, Tuhan kamu juga 2. Saya Islam, gimana sih? Islam bagaimana sih tadi kamu ngomongnya kayak gitu ah? Kamu nyamar-nyamar aja loh. Jangan semua anggap Islam itu harus ngikutin begitu gitu loh. Banyak juga kok yang nggak ngikutin kok. Ya kewajiban. Arti Islam apa? Kalau kamu Islam, kalau kamu Islam arti Islam apa? Berserah diri. Ada aja kau. Kalau berserah diri itu Muslim. Kalau sholat jenazah berapa rakaat? Bro, kalau sholat jenazah berapa rakaat? Bukan sujud kan? Ya berapa? Saya nggak pernah nyolatin orang jenazah saya. Kalau wudhu berapa rakaat kalau wudhu? Wudhu berapa rakaat? Mana ada wudhu rakaat? Kalau wudhu itu pertama kali harus kena air apa? Membasuh apa pertama kali? Tangan lah. Baru? Mulut. Apa? Mulut. Baru? Hidung. Ah? Hidung. Terus? Muka. Ngomong apa sih lu? Muka. Nah, terus? Tangan lagi kan? Kok tangan melulu sih? Ya emang gitu kan? Enggak, ini abjad Muslim apa Kristen abjad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang, ada yang mau disampaikan Bang?
Baik, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik dulu ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi biar nggak monoton. Lengan sampai siku, tangan kembali ke tangan, ada-ada aja. Ya udah, saya mau nanya satu kali lagi, boleh nggak ini? Kamu muslim, tapi kamu berguru sama Iris Tipu, gimana sih kamu ah? Bukan saya doang, banyak kok nonton dia kok. Jadi Tuhanmu ada berapa? Iya, ini saya mau nanya, boleh nggak? Enggak, Tuhanmu ada berapa? Ya udah, saya ikutin satu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Bagaimana bunyi syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya udah, kalau kamu muslim ngapain nanya-nanya? Nggak apa-apa. Kayak perintah sholat tadi kau tanya. Selama ini kau sholat nggak pernah tahu perintahnya di surah mana? Kan nggak ada rakaatnya kan? Ya kan udah dijelaskan tadi Bang Nyuma. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nabi Muhammad sholat ya kita ikuti kayak gitu. Ya udah, kamu saya tanya aja muslim. Muslim kok blow on banget sih kayak kamu. Kamu itu apa namanya? Pendusta. Ya bebas, nggak masalah. Coba KTP-mu agamanya apa di situ? Islam. Coba kau baca surah pendek. Kayak Edi saja kok ngetes-ngetes. Ya udah kau ke laut aja lah. Ya saya mau tanya dulu, gimana sih? Kan tadi udah nanya. Apa lagi? Satu lagi. Ya udah. Ya udah, ini kenapa manusia menciptakan Tuhan? Kenapa manusia menciptakan Tuhan? Ya jawab. Manusia siapa yang menciptakan Tuhan? Kenapa manusia menciptakan Tuhan? Tapi bagus pertanyaannya sebenarnya. Ada memang manusia itu membuat Tuhan baru buat mereka. Ya ada yang membuat patung sapi, ada yang membuat patung disangka Tuhan gitu. Ya karena manusia ini sudah bekerja sama dengan iblis, begitu ya. Ada juga tuh data di Bible itu, kata Paulus, Yesus mati hidup kembali supaya menjadi Tuhan gitu. Ya karena dia tidak puas kalau cuma satu Tuhan. Gitu ya. Jadi kebablasan dia itu orang karena iblis gitu. Tapi pertanyaan bagus itu, kenapa manusia menciptakan Tuhan? Udah saya jawab ya, karena mereka bekerja sama iblis. Karena iblis itu menyuruh menyembah selain Allah. Gitu. Kenapa diturunkan, Kang? Enggak, saya kan nurunin. Moderator kali yang nurunin. Jangan diturunin, biarin aja dia nanya aja, belum. Iblis itu mempengaruhi manusia untuk tidak menyembah kepada Sang Pencipta. Supaya dia punya nanti sahabat bercengkrama menangis bombay di neraka. Iblis itu kan udah dilaknat, tempatnya dibakar api neraka. Ada nyari temen supaya rame kayak lu gitu. Itu jawabannya ya bro ya, karena pengaruh iblis. Manusia itu membuat Tuhan baru buat mereka. Paham lu?
Ya. Jangan diturunin lah. Ini udah syahadat tadi saya tadi, jangan disurunin. Coba kau syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat lohor? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Sholat sunnah? Gak tahu sholat sunnah. Sholat witir? Gak tahu. Rukun Islam ada berapa? 5. Sebutkan. Mengucap 2 kalimat syahadat. Terus? Mendirikan sholat. Terus? Membaca Al-Quran. Mengerjakan puasa. Terus? Membaca Al-Quran. Enggak ada itu. Percaya qadar dan qadar. Yang bener dong Ya namanya juga lupa, ada tua gimana sih? Apa? Namanya juga lupa. Terakhir apa? Percaya kepada qadar dan qadar. Ya, qadar dan itu rukun haji bagi orang yang mampu. Iya, benar-benar mampu. Ya, tadi rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Selama? Udah lupa, percaya kepada Allah. Kedua, iman kepada apa? Iman pada malaikat. Ketiga, iman kepada apa? Iman pada kitab-kitab. Keempat, iman kepada? Pada rasul-rasul. Kelima, iman kepada? Hari kemudian. Hari akhir ya. Keenam, iman kepada? Qadar dan qadar. Ya, sedang lu pinter-pinter dikit lah. Belajar lagi lah ya. Udah lupa wajar, udah tua. Kamu usianya berapa? 36. Udah punya bini? Udah dong. Orang tua muslim semua apa? Muslim lah. Muslim kejawen apa bukan? Bukan, Muslim biasa. Apa Muslim kejawen itu apa maksudnya? Gak paham saya. Ya kejawen tapi kamu musliman kelihatan, padahal dia kejawen. Contohnya? Contohnya lu. Ya saya terangin dong, saya gak paham. Ya aneh-aneh lah. Kok bisa dinamakan Islam kejawen? Nah, terus bukan Islam kejawen, maksud saya kejawen ke Islam-Islaman, munafik. Kejawen ke Islam-Islaman. Tinggal di mana lu, Bre? Rumah di mana? Rumah tinggal di mana? Kayaknya kita pernah ngobrol dong, Bang Kian Santang ini. Iya, Abang tahu kan? Saya di belakang iya dia ini Bang Andi ya. Dia ini saya jelaskan ya. Siapa ini dia ya? Kemarin itu namanya surga apa ya? Kemarin itu Kapling surga dia namanya. Saya ingat ini sebenarnya. Cuma dari tadi malas ngomong. Gini, bro, lu itu kan kemarin ateis, ngaku ateis. Sekarang ngaku Islam. Lu itu kemarin sempat ngehujat si Edis, sempat gak suka sama si Edis karena si Edis mengatakan Tuhannya orang ateis itu adalah hawa nafsu. Lu nggak terima kan di situ. Sekarang kenapa lu ngaku-ngaku Islam padahal padahal lu tuh ateis. Aku Islam kok gimana sih bang? Ya tapi kan lu ateis nggak bertuhan. Kenapa sekarang harus ngaku-ngaku lagi? Ya KTP berbicara. Enggak, gua enggak nanya KTP lu. KTP lu agamanya mau apa bodo amat. Tapi keyakinan yang lu anut sekarang ya, lu itu ateis, nggak percaya sama Allah. Ya KTP kan dari Islam KTP.
Gua nggak nanya KTP, budeg lu. Gua datangi lo ke rumah lo. Datang sini ngopi kita. Ngopi, nggak punya kopi gua. Lu itu udah ateis, bre. Nggak usah inilah, nggak usah bikin papan reklame lah, nggak usah. Ntar gua buatin batu nisan lu lama-lama. Kenapa lu masuk ateis? Gua tanya. Karena nggak ibadah. Lu itu pemalas. Lu rezeki pengen, napas pengen, nyawa pengen, istri pengen punya, anak pengen punya, tapi ibadah lu nggak mau. Lu itu botol. Kenapa lu nggak mau ibadah? Kenapa? Kan udah jelas. Lu suka dengan hidup kemiskinan ya? Lu itu sekarang tinggal di neraka loh. Menurut ateis, orang yang miskin itu tinggalnya di mana? Neraka. Neraka. Lu sekarang miskin kaya? Saya tengah-tengah lah. Oh, nggak, jangan ngarang lu, jangan ngarang sama gue nih. Iya bang, kalau orang miskin tuh kan banyak itu yang lebih parah dari saya kan. Ya udahlah, makanya lu tobat, lu sadar. Kasihan anak bini lu. Anak bini lu Islam, taat. Kenapa lu pindah ke ateis? Kenapa? Kalau masalah bini itu kan dia kehendak bebas dia. Nah inilah salahnya lu. Lu itu kalau di Islam lu itu seorang imam loh. Imam, kepala keluarga. Jangan sampai nanti anak keturunan lu kalau bini anggaplah inilah. Ini nanti anak-anak lu. Anak-anak lu nih. Soalnya apa? Anak itu nggak ada bekasnya. Bekas anak gua tuh nggak ada yang kayak gitu. Kalau bini ada, ini bekas bini gua. Tapi anak-anak lu, darah daging lu, keturunan lu ini harus dididik dengan benar. Jangan sampai nanti keturunan lu itu cebong semuanya. Ayolah guys, lu hidup dengan semestinya. Layaknya orang Islam. Lu hidup. Biar apa? Biar harga diri lu di keluarga. Ya udah, saya tanya bang ya. Menurut abang bagus mana? Jadi ateis apa jadi Kristen? Dua-duanya sengklek, bohong, nggak bagus. Gimana sih? Yang satu, dengerin. Yang satu nyembah manusia, yang satu nyembah botol termos. Lu mau pilih yang mana? Mau pilih sembah aqua galon? Siapa yang sembah aqua galon? Lu. Cara nyembahnya gimana cara nyembahnya? Cara nyembahnya kalau lu kehausan terus lu minum, itu yang lu tuhankan. Contoh, lu nggak punya duit, datanglah duit, ada yang ngasih, datang rezeki. Lu tuhankan itu duit. Bener nggak? Ya, semua orang juga begitu. Nah, iya, tapi kita gak menuhankan duit kalau umat Islam. Ya kan ngaku-ngaku aja kan. Pastinya begitu juga. Apapun yang lu terima itu yang lu tuhankan. Tuhan lu banyak, tabung gas, aqua galon, padi, beras tuh, nasi, lu tuhankan, semua lu tuhankan. Mikir dong, lu harus mikir. Justru lu itu harus menuhankan siapa yang ngasih rezeki ke lu. Nah ini lu sengklek di sini. Misalkan gua ngasih duit ke lu, rezeki lu bukan dari Tuhan tapi dari gua. Pemikiran lu pasti gitu kan? Iya. Betul kan? Betul. Rezeki dari gua kan. Nah gua dapat dikasih sama Bang Juma. Bang Juma dapat dikasih sama Bang Handi. Bang Handi dapat dikasih sama Allah. Ngerucutnya tetap ke Tuhan, ke Allah. Gitu loh, pemikirannya harus seperti itu. Ya tadi kan saya tanya bang, kenapa manusia menciptakan Tuhan itu? Nggak ada manusia menciptakan Tuhan, kalaupun ada. Ya Gurunda, ateis dia Gurunda, saya udah tahu dari awal. Ateis adalah binatang yang memiliki akal. Habis saya habis disaci makin nih. Enggak bang, binatang itu adalah pun masih derajatnya tinggi dibandingkan ateis. Ya udah saya masuk Kristen aja lah. Sabar dulu. Ketika Anda mengaku sebagai seorang ateis,
itu tandanya bahwa Anda adalah orang yang tidak percaya diri terhadap apapun yang ada pada diri Anda, termasuk kekuatan akal. Anda tahu nggak bahwa substansi kerja otak, hingga otot, dan juga darah yang ada pada diri kita ini sebagai manusia, itu adalah sebuah gerak keteraturan mekanis. Ngomong apa kamu? Jadi ketiga unsur ini, otak, ngomong apa? Kemudian otot, kemudian darah, itu adalah simbol gerak keteraturan jagat raya yang kemudian berada pada dalam tubuh kita. Jadi hakikatnya ketiga unsur ini adalah gerak kesempurnaan wujud eksistensi keilahian. Saya buktikan melalui pendekatan Al-Quran. Dalam kitab suci kami, Al-Quran surah ayat 16, diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Nah, cerminan yang saya katakan tadi, bahwasanya substansi cara kerja otak hingga otot dan juga darah adalah gerak keteraturan mekanis di dalam tubuh kita ini. Nah, kata Tuhan saya, aku lebih tahu, aku lebih paham tentang tiga mekanisme yang ada pada diri manusia daripada manusia itu sendiri. Saya buktikan. Ketika kemudian Anda memasukkan makanan ke dalam mulut, lalu Anda mengunyahnya, fungsi Anda hanya memilih, lalu kemudian menghantarkan dengan tangan masuk ke dalam mulut, mengunyah. Habis itu Anda lemparkan masuk ke dalam tubuh Anda. Pertanyaannya, apakah Anda tahu apa yang terjadi setelahnya? Apa yang terjadi, cara olahan di dalam diri Anda sendiri. Itu diri Anda loh. Itu diri Anda. Itu menurut Anda adalah Anda yang menolak tentang eksistensi Tuhan, yang menolak untuk tunduk kepada yang telah menciptakan kesempurnaan yang ada pada diri jasad Anda. Itu diri Anda loh. Anda memasukkan satu benda, entah itu nasi, entah itu ikan, entah itu sayuran, Anda hanya sebatas mengunyah. Setelah Anda masukkan ke dalam rongga tenggorokan Anda, turun ke bawah, apakah Anda masih punya fungsi untuk mengawasi hal makanan tersebut? Jawab. Jangan berat-berat, Bang. Nggak kuat, Bang. Enggak, saya bertanya sederhana. Ketika benda yang Anda kunyah tadi masuk ke dalam tubuh, apakah Anda yang kemudian mengetahui, mengurus benda yang masuk tadi? Terus menurut Abang siapa? Itulah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Aku lebih dekat daripada urat leher manusia. Jadi manusia kepada urat lehernya dekat, tetapi aku Tuhan jauh lebih dekat daripada itu. Kenapa? Aku yang mengatur segala sesuatu yang ada pada diri manusia tersebut, bukan dia. Cara kerja otak, Anda punya otak. Apakah Anda yang menyusun kemudian ion-ion, ritme, gelombang, not, ketukan otak Anda, sehingga dia menghantarkan huruf demi huruf, menguntai sebuah kata, lalu kemudian dilisankan, dan lisan Anda bergerak, lidah naik turun maju mundur kiri kanan untuk membentuk suatu vokal suara. Apakah Anda yang mengatur itu? Anda bisa mengatakan ah,
Tanpa Anda harus mempelajari, lidah Anda harus cekungkan ke bawah. Bibir yang atas Anda harus antarkan ke atas. Bibir bawah harus ke kanan dan ke kiri seimbang. Sehingga melontarkan vokal berbunyi A. Anda yang mengaturnya? Anda yang menyusun gerakan itu? Atau itu secara spontan terjadi? Tanpa Anda harus belajar kursus bayar mahal-mahal. Anda bisa mengatakan A, B, C, D, E. Seperti Anda ketika ingin membentuk sebuah pola, Anda harus mengaturnya. Ini hanya dengan kata di dalam benak Anda tersusun, dihantarkan kemudian kepada saraf yang menghantar lidah, kemudian lidah mengetuk pintu bibir atas dan bawah, begitu juga udara yang kemudian dihantarkan keluar sehingga membentuk bunyi A. Apakah Anda yang membuat itu? Anda yang mengaturnya? Gimana kalau orang bisu? Nah, itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Ini sekarang saya berbicara kepada Anda. Apakah Anda yang mengaturnya? Ya udah, saya jawab jujur ya. Iya, saya yang mengaturnya. Kamu? Iya, terus gimana dengan orang bisu? Kamu yang mengatur itu semua. Inilah kebohongan. Jangan kau nutupi. Jangan kau nutupi. Bagaimana kau bisa membentuk vokal O? Apa yang kamu pakai untuk membentuk huruf tersebut? Dan bagaimana pula kau membentuk cekukan-cekukan dan gelombang lidah kamu itu sehingga bisa mengeluarkan huruf O? Kamu tahu? Kamu tidak tahu apa-apa. Yang kau tahu cuma berkata, hanya memanfaatkan sesuatu yang dipinjamkan oleh sang pemilik. Itu hanya kau manfaatkan saja. Tanganmu bukan punyamu. Kata siapa tanganmu itu punyamu? Mulutmu juga bukan punyamu. Kata siapa mulutmu itu punyamu? Bahkan matamu itu juga bukan punyamu. Di mana kau buatnya? Di mana kau beli? Di mana kau pinjam? Gak ada. Bahkan sekedar untuk dirimu aja kau tidak tahu mana dirimu. Kau yang mana? Yang mana kau itu? Yang mana? Kau itu yang mana? Kau mengatakan inilah saya. Kau siapa? Kau adalah sesuatu yang tidak ada. Lantas kau mengatakan Tuhan itu tak ada. Lalu kamu berbicara dan bertanya menggunakan alat apa? Punyamu. Tuhan itu tak ada lah. Yang kau pakai berbicara itu punya kamu. Itu milik kau rupanya. Kau duduk, itu pantatmu rupanya yang kau pakai duduk. Kau sombong kepada yang menciptakan kamu. Sementara kau tahu sendiri, kau tidak tahu siapa dirimu. Yang mana dirimu coba? Yang mana dirimu? Kau lihat di kanan, itu jarimu, itu tanganmu. Kau bawa, itu kakimu. Kau bercermin, lihat, itu matamu. Kau pegang rambut, itu rambutmu. Yang saya tanya, kamu itu yang mana? Kamunya yang saya tanya. Bukan tanganmu, bukan kakimu, bukan kepalamu yang kutanyakan. Kamu itu yang mana? Coba kau jawab. Iya, punya aku. Iya, yang mana? Yang mana? Kamu itu yang mana? Semuanya. Yang mana? Semuanya yang mana? Semuanya tubuh ini punya aku semua. Iya, itu punyamu menurutmu. Sekarang yang saya tanya kamunya. Kamu yang mana? Ya ini. Yang ini yang mana? Kau tunjuk ke mana? Semuanya yang ada di tubuhku punya aku. Loh, itu punyamu menurutmu. Itu punyamu menurutmu. Itu punyamu. Yang saya tanya kamunya mana? Kamu yang mana? Kamu. Ini. Mana ini? Kau tunjuk kepada siapa? Gimana sih? Ya, loh. Kamu bingung. Dari ketiadaan kau anggap dirimu ada. Dari sesuatu yang tidak ada sehingga kau nampak ada. Tapi sebenarnya kamu itu hanya bias. Mana? Kau yang mana? Kau kata ini. Kau tunjuk. Yang kau tunjuk itu dadamu. Saya tidak tanya dadamu. Saya tanya kamu. Kamu mana?
Pintu tobat, bantuin itu. Kamu mana? Kamu yang mana? Kau nunjuk ke dadamu. Itu dadamu yang saya tidak mau tanya. Saya tahu itu dadamu, itu tanganmu, itu kakimu, itu lidahmu, itu kepalamu. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya kamunya. Kamu mana? Emang kamu ada? Kamu itu nggak ada, Cok. Kamu itu nggak ada. Jadi kau jangan sombong. Apa yang ada pada dirimu itu kepunyaan Tuhan. Mana punyamu, nggak ada? Tanganmu katanya, iya. Ini kaki saya, iya. Ini dada saya, bos, iya. Ini kepala saya. Emang siapa? Iya, saya tahu. Tapi yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya itu kamu. Kamu itu yang mana? Kamu itu yang mana? Abang mau jawaban apa sih, Bang? Dirinya sendiri Suma tidak menggerakkan, bukan Allah yang menggerakkan mulut kita. Saya tanya kamu mana? Itu yang bertanya. Bang Juma mau jawaban apa? Diri saya. Ini kau nunjuk kepada dadamu. Saya tidak tanya dadamu. Yang saya tanya kamu. Kamu yang mana? Kamu itu siapa? Kamu Suma. Itulah kamu Suma. Ini yang kau lihat ini adalah tubuh. Yang saya tanya ini tubuhku, ini dadaku. Ini dadaku. Ini dadaku. Ini kakiku. Ini tanganku. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya dirimu. Kamu yang saya tanya. Kamunya. Diri saya yang punya roh. Saya, kau tunjuk kepada dadamu gimana sih? Saya tidak tanya dadamu. Saya tanya kamunya. Kamunya yang kutanya. Kamu. Yang mana kamu itu? Yang punya kuasa. Yang mana kamunya itu yang mana? Diri saya yang saya bawa. Bu, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya kamu. Itu yang kau tunjukkan tanganmu. Kamu berarti kamu tidak ada. Itu yang kau tunjukkan tanganmu, gigimu, kepalamu, kakimu. Tubuh ada rohnya. Saya tidak tanya kepunyaanmu. Yang saya tanya dirimu. Kamu tanya goblok kamu kalau menanya begitu goblok. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu karena kau memang sebenarnya sesuatu yang tidak ada baru ada. Kamu bingung cari dirimu sendiri. Kamu bingung cari dirimu sendiri. Kenapa kau bingung cari dirimu sendiri? Karena sebenarnya kamu itu tak ada. Iya, tidak ada karena kamu bodoh. Tidak ada. Ini ada. Yang ada itu hanya Allah. Kita ini semua milik Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan siapa-siapa. Maka jangan sombong. Kau mau cari dirimu, mana dirimu? Yang kau temukan ini cuma tangan. Apa yang kamu jawab? Yang kau temukan cuma kaki. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya tanganmu. Saya tidak tanya juga dadamu, kakimu, enggak. Saya tanya kamu. Kamu mana? Kamu mana? Kamu yang mana? Kamu yang mana? Kamu yang mana? Saya yang bicara ini. Itu saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya dirimu. Kamu tidak tanya itu. Saya tidak tanya badanmu. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya badanmu. Saya tidak tanya kakimu. Saya tidak tanya gigimu. Saya tidak tanya itu. Modalnya semuanya gini. Yang saya tanya itu kamu. Cara dia bertanya lucu. Modalnya kayak begini tuh. Jadi saya tidak ada. Aku bicara ini. Aduh, orang kayak begini mau disuruh. Iya, kamu tidak ada. Kamu sih. Dongoknya manusia penyembah ini. Jadi, saudara, tidak pantaslah kita ini untuk sombong di hadapan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena kita berasal dari ketiadaan, lalu diadakan. Setelah kita diadakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan, itu tujuannya hanya untuk ibadah. Kamu lahir tahun berapa, Bung? Saudara Jeder? 89. Sekarang kamu ada? Ada dong. Sebelum tahun 89 kamu di mana? Gak ada. Nah, gak ada. Kamu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu sekarang diadakan. Kau gak pernah bertanya itu.
Kok saya ada? Siapa yang mengadakan? Apakah kamu yang mengadakan tanganmu? Kamu yang mengadakan kakimu? Sekarang ada, dikasih tangan, dikasih kaki, udah begitu gratis, sombong kepada yang mengadakan. Naudzubillah summa naudzubillah. Sementara menemukan jati diri sendiri nggak ada. Mana? Oh, ini tanganku, tanganmu. Itu tanganmu, kok bilang? Yang saya tanya bukan tanganmu, yang saya tanya dirimu. Berarti kamu tidak ada memiliki apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Apakah kau pemilik tangan? Tidak, buktinya tanganmu bisa menua. Kau tidak bisa kemudian membuatnya menjadi mudah. Wajahmu mengkerut, rambutmu memutih, gigimu satu persatu permisi meninggalkan kamu. Artinya kamu tidak punya kuasa terhadap tubuh yang kau punya itu. Karena kenapa? Itu bukan punya lo. Lo hanya dipinjamkan. Ini tangan ini bukan punyamu. Perutmu itu bukan kau punya. Itu pemberian Dia yang Maha Ada, yang tadinya menciptakan kamu dari ketiadaan menjadi ada. Kamu sendiri mengaku sebelum tahun itu kau di mana? Nggak ada. Berarti kamu adalah sesuatu yang diadakan oleh Sang Sumber yang mengadakan. Siapa Dia? Itulah yang disebut Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih kepada Dia yang mengadakan kemudian kita yang tadinya tidak ada menjadi ada? Cara kita berterima kasih apa? Sujud beribadah kepadanya, bersyukur. Sekarang saya tanya samamu, saudara Jedar. Kalau kamu dikasih seluruh isi bumi ini, kekayaan, harta, tahta, wanita, seluruhnya kau dikasih, tapi matamu dicungkil, diambil satu, boleh nggak? Kau pilih mana? Beli mata dong, Bang. Nah, berarti apa yang kamu kejar sampai kamu nggak mau sujud kepada Pencipta? Kamu kejar harta, padahal kamu lebih memilih biji matamu yang satu itu daripada bumi beserta isinya. Berarti bumi beserta isinya ini tidak ada harganya dibandingkan satu biji mata yang Tuhan berikan kepadamu. Bagaimana dengan hidung? Bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan kepala yang lainnya? Terus kenapa kamu nggak mau sujud kepada Tuhanmu? Kamu menyombongkan apa? Tangan bukan punyamu, kaki bukan punyamu, semuanya bukan punyamu. Apa yang kau sombongkan? Apa yang kau takutkan? Apa yang kau risaukan? Ketika jasadmu itu sujud menyembah kepada Tuhanmu, apa? Apa yang kau takutkan? Sementara dirimu adalah punya Dia. Kamu gelisah, kamu khawatir, kamu ketakutan. Karena orang semua kaya, orang banyak duit, kamu tak punya. Lah, matamu itu kalau ditukar dengan isi dan bumi dan isinya, ternyata matamu lebih berharga. Berarti matamu itu adalah kekayaanmu. Kenapa kau tidak bersyukur? Ternyata kau adalah orang kaya. Kau punya mata, kau punya mulut, kau punya tangan. Berarti kau itu orang kaya raya. Dibandingkan mereka yang kau sebut bisu, dibandingkan yang kau sebut buta, yang tuli, yang tidak punya tangan dari lahir, yang tidak punya kaki dari lahir, yang gila dari lahir, yang lahir sudah jadi kambing, yang lahir dari perut kambing, yang lahir dari perut kerah, menjadi kambing. Kamu lahir dalam keadaan utuh, diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim. Kenapa berat kamu sujud kepada Penciptamu? Apakah nanti kamu akan sujud setelah matamu diambil satu? Apakah nanti kau sujud setelah kau tiba-tiba ditabrak mobil, ginjalmu dicabut dua, kakimu nggak bisa lagi berjalan, baru kau mau mencari Tuhan? Tuhan itu tidak perlu dicari. Tuhan itu tidak perlu diragukan. Kenapa? Bukti adanya Tuhan, adanya dirimu. Kamu tadinya tidak ada, tapi menjadi ada. Berarti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itulah yang disebut Tuhan. Jangan jelek-jelek Bang Juma. Kenapa? Doa jangan jelek-jelek, yang baik-baik aja. Lah, kamu tahu nggak? Itu belum seberapa itu, Bung. Ketika kau sejenak masuk ke dalam liang kubur,
kamu tidak ada lagi urusan ke dunia. Sekarang itu kau sombong. Karena kenapa? Kamu masih memiliki kehendak bebas. Hari ini kau bisa saja memilih ateis, bisa memilih Kristen, bisa memilih kemudian Hindu, Buddha, bisa, karena kamu masih di bumi. Jadi kau sombong. Ya suka-suka gue. Hari ini gue bercanda. Gue mau mengatakan saya bertuhan, gue mengatakan gue Islam, ya EGP. Gue ini bebas. Oke. Tapi ingat tuh, kamu digiring menuju kepada alam kubur, di mana ketika kamu sudah ada di alam kubur, kamu gak boleh menengok ke belakang lagi kehidupanmu di bumi, enggak. Kamu hanya berhadapan kehidupan berikutnya. Apa itu? Surga atau neraka. Kalau kau hidup di dunia ini memang enak. Kau masih bisa memilih, tidur aja deh, ngapain ke masjid. Ngapain? Enak kok. Iya, silakan aja. Tapi ingat, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun menghantarkanmu kembali kepada ketiadaan. Di bumi ini, ketika kamu sudah ada, kamu berurusan dengan kehidupan akhirat. Orang di dunia yang belum mati masih senang-senang, masih tertawa-tawa. Anak-anakmu masih bermain. Istrimu kemungkinan menikah lagi. Tapi yang sudah ada di bawah tanah, kamu diperhadapkan dengan tanggung jawabmu ketika kau hidup di dunia tidak mengabdi kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kamu tak ada pilihan. Di alam kubur kau tak ada pilihan. Kau sudah di mana? Udah dikubur, paman. Lu mau ngapain sekarang? Boleh nggak? Nggak bisa, nggak ada pilihan. Satu-satunya kamu sisa berhadapan dengan urusan akhirat. Apa yang kau lakukan di bumi, itu yang kau panen di kubur. Kamu nggak sujud kepada pencipta. Sementara kau tahu Tuhan itu ada, pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Tapi kau tidak mau beribadah kepadanya. Kamu capek. Apa sih sholat? Gak ada mendatangkan apa-apa. Sholat apaan sih itu? Ya itu ujian. Ingat, manusia itu dikasih tingkat kecerdasan. Monyet kenapa gak disuruh sholat? Monyet kenapa kemudian sama seperti manusia perintahnya? Karena mereka tidak dikasih akal. Kamu dikasih akal, tapi kau mau hidup seperti monyet. Monyet tidak ada perintah. Memang ada dua kelompok manusia itu. Ada yang beriman, ada yang kufur. Kalau Anda kufur, tak ada perintah yang mengikat engkau. Wahai orang-orang kafir, jangan lupa sholat. Tidak ada itu. Kafir ya kafir, hidup kayak binatang. Adapun kalian bikin aturan, ya bikin aturan sendiri, bukan firman Tuhan. Sedangkan orang yang beriman, hidupnya tertuntun. Hidupnya tertuntun. Kalau Anda mau beriman, ya tunduk kepada aturan Tuhan. Kalau Anda tidak mau beriman, ya keluar dari Islam. Hidup di luar Islam. Tapi ingat, kamu tidak hidup seperti batu. Batu pun akan musnah. Apalagi manusia, makhluk daging. Paling 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, paling lama 40 tahun lagi. Setelah 40 tahun kau di mana? Setelah 50 tahun Anda di mana? Ini sekarang tahun 2025. Tahun 2125, semua yang mendengarkan saya sedang berbicara ini, itu sudah tidak ada di bumi. Tahun 110, 120, itu kita yang ada di sini yang mendengarkan ini, itu sudah tak ada lagi, sudah menjadi bukan lagi makhluk dunia. Ingat itu. Bayangkan itu, apa yang dunia alami pada saat 2110 nanti. Seperti apa anak-anak SD sekolah, seperti apa kendaraan manusia di bumi, seperti apa kemudian pesawat di bumi, seperti apa kemudian makanan orang di bumi. 2000 tahun 2200 kita sudah tak ada. 2100 kemungkinan kita sudah ada. Lalu kesombongan kita yang masih hidup hari ini ingin melupakan kepada pencipta kita. Itu adalah kejahilan. Itu adalah kebatilan. Itu adalah kezaliman. Hidup lu mau berapa tahun lagi ke depan? Habis itu kau menjadi manusia yang kaku. Jangankan kemudian dirimu nih, makanya saya tanya dirimu.
Sekedar namamu saja, kalau kau sudah terbuyur kaku, kau sudah jadi mayat. Jangankan dirimu, jangankan rohmu, namamu saja hari ini jeder, itu sudah enggan, sudah malu, sudah nggak mau, sudah risih, sudah jijik disandarkan kepada tubuhmu. Maka ketika kau mati, orang datang memandikan mayatmu, orang tidak mencari jeder. Mana jeder? Nggak begitu. Jeder sudah pergi meninggalkan tubuhnya. Namamu aja sudah jijik kepada tubuhmu. Apa kata orang ketika datang ingin memandikan jenazahmu? Apa kata orang? Mana mayatnya? Mana jenazahnya? Dia nggak bilang mana jeder. Nggak lagi. Namamu pun sudah jijik. Apalagi rohmu. Orang datang cari mayatmu itu, pindahkan jeder di sini biar kita mandikan. Enggak. Orang akan berkata, pindahkan mayatnya ke depan biar kita mandikan. Itu. Terus kamu sombong. Itu masih di bumi tuh. Belum turun ke bumi, ke perut bumi. Orang sudah ninggalkan kamu di alam kubur, kau tinggal sendiri. Kan kabur kalau ditanya gitu, dinasehatin, memang anak durhaka memang. Belum juga apa-apa, telari. Memang nggak mau mendengar nasihat. Sama seperti orang yang takut pada kematian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Takut kepada kematian. Aku tidak mau mati. Aku tidak akan mati. Aku mencari tempat di mana aku tidak akan ketemu dengan kematian. Akhirnya apa? Dia merantau. Dijual hartanya semua. Wah, dijual. Sapi, kerbau, tedong, kambing, bebek, termasuk Pak Bom-Bom dijualnya. Demi apa? Untuk bekal menghindari kematian. Dia nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, naik ke atas gunung, turun ke lembah, masuk ke goa, masuk ke hutan-hutan belantara. Wah, sampai 10 tahun dia berjalan mencari tempat aman dari kematian. Ini saya sudah aman di sini. Belum, masih ada suara petir. Cari lagi, masuk ke hutan-hutan. Di mana tempat berlindung dari kematian? Di hutan banyak nyamuk. Di sini belum, di sini masih dapat saya. Pasti masih didapat oleh kematian. Berjalan 20 tahun mengelilingi bumi mencari tempat persembunyian dari kematian. Pada usia 30 tahun perjalanannya, dia menemukan kemudian di pinggir laut ada goa yang besar, batu-batu besar, masuk dia ke dalam. Begitu dia masuk ke dalam, tiba-tiba ada bersuara di sampingnya. Dia mengatakan, aku sudah aman di sini, tidak mungkin aku ditemukan oleh malaikat kematian. Begitu dia masuk baru 5 langkah, ada yang bertanya dari samping, Assalamualaikum. Kaget dia. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Kenapa kau tanya saya? Saya 30 tahun di sini duduk menunggu kamu. Ngapain Bapak tunggu saya di sini? Memang Bapak siapa? Aku adalah malaikat maut. Berarti dengan kata lain, orang ini menghindari kematian menuju kepada kematian. Apa tanda-tanda kematian itu? Semuanya orang tahu. Bagi orang yang berakal, tanda-tanda kematian itu adalah keluar masuknya udara dari rongga dada kita ini. Kalau ada orang masih bernapas, itu tanda-tanda mendekati kematian. Kalau dia sudah tidak bernapas, sudah mati. Tuh, nggak perlu lagi kemudian, nggak perlu lagi khawatir. Coba Anda bayangkan, kita ingat teman-teman SD kita, teman SMP kita, teman SMA kita, ketika masih hidup. Ketika mendengarkan berita kematian, apa katanya? Aduh, aku sedih ya. Kenapa Mbak? Teman aku sekolah dulu meninggal loh. Kenapa bisa meninggal? Sakit. Sakit apa? Giginya kena panu. Mati. Oh ya? Iya. Aku sangat sedih. Teman kita yang sedih ini, ternyata dia sudah meninggal juga. Coba. Ada lagi teman yang bercerita. Wih, kau tahu nggak semalam? Kenapa? Aku kan pergi ke situ. Terus lewat di kuburan. Terus kenapa? Aku merinding loh, karena sendiri. Kenapa? Aku mendengarkan suara. Kata dia gitu. Lah, ternyata ingat peringat, ternyata orang yang bercerita, teman kita yang cerita seperti itu sudah di alam kubur juga nya dia. Jadi
Kalau sudah tiba giliran arisannya naik, gak ada cerita. Menghindari kematian, sembunyi kemana-mana pergi, cari tempat perlindungan. Malaikat maut tak mungkin menemukan aku di sini. Merasa aman dia, masuklah ke goa itu. Baru beberapa langkah tiba-tiba ada yang beri salam. Assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikumsalam. Siapa Pak? Kau kelamaan. Emang siapa Bapak ini? Aku adalah malaikat maut yang sudah menunggumu dari sejak 30 tahun yang lalu di sini. Ternyata nggak ada tempat lolos untuk kemudian lari dari malaikat maut. Tapi saya sudah tahu rahasianya. Untuk lari dari malaikat maut, Bang Suma itu sudah tahu kuncinya. Ada yang tahu? Ada yang mau tahu? Di mana kita bisa sembunyi supaya malaikat maut itu tidak datang? Ada nggak? Di mana, Gurunda? Masuk ke dalam liang lahat, habis itu suruh orang kubur dari luar. Malaikat maut itu tidak akan datang, cuman sekali aja. Karena dianggap sudah mati. Ya, karena sudah mati. Di dalam kubur itulah tempat paling aman dari malaikat maut, karena memang sudah mati. Itu. Jadi nggak ada cerita. Orang yang bertuhan atau orang yang tidak bertuhan tetap mati. Orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan tetap mati. Orang yang beribadah atau tidak beribadah tetap mati. Maka saudara Jeder, kamu dengan saya itu sudah dapat dipastikan pasti mati. Bisa jadi kamu duluan baru saya, atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Bisa jadi saya belakangan, kamu duluan. Begitu. Jadi tak ada orang yang bisa luput. Maka orang yang sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya orang adalah orang yang paling bijak terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Menyembah pada pencipta langit dan bumi. Anda kemudian kan hari bedanya saya melewatkan dengan beribadah pada pencipta langit dan bumi. Anda Cek satu. Sinyal Gurunda. Gangguan sinyal Gurunda. Cek satu. Di tab-tab layar teman-teman. Tim tombak udah mulai berkeliaran. Beda sih ininya. Ini tombak ini. Di tab-tab layar di gaspol ya, diposting ulang, di share dan jangan lupa laporannya diklik ya biar kelihatan hidup ininya nyala labnya ini. Bro, sorry bro, Bang Jumanya kayaknya nggak tahu kepental atau kena tombak ini. Nah, naik lagi Gurunda. Itu kenapa kena tombak? Nggak tahu. Kena tombak. Tapi yang anti rungkat jadinya bertahan gitu. Jadi gitu saudara. Ya. Kalau memang Anda muslim, kembalilah kepada jalan yang benar. Anda tidak akan menjadi jelek hanya karena ibadah. Anda pun tidak akan menjadi tambah miskin hanya karena ibadah. Jatah Anda 24 jam sehari tidak akan dikurangi karena ibadah. Kembalilah kepada jalan yang benar. Menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tidak ada kemudian ruginya Anda menyembah pada pencipta. Pencipta langit dan bumi itu adalah Khalik, tidak serupa dengan makhluk. Sementara Edis itu nyembah makhluk, masa kamu ikut nyembah makhluk? Manusia yang keluar dari kuburan pada hari ketiga, masa itu yang kamu sembah? Gitu Bung. Gunakan akal sehat, renungkan. Jangan kemudian Anda mempertuhankan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Aku nggak usah sholat, aku nggak usah puasa, ngapain? Ya
hidup ini ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jangan kita juga mau ikut menjadikan dunia ini surga. Melihat orang-orang non-muslim itu mereka bahagia, mereka kemudian mencari hidup mewah, berfoya-foya, hidup ya serba canggih dan seterusnya. Lalu kemudian kita itu mau ikut-ikutan sama mereka. Tubuh kita, jasad kita ini itu tidak cocok hidup kekal di bumi. Di sini banyak penyakit. Di sini kita masih sedih, di sini kita masih menderita, di sini kita ada cemburu, ada iri, dengki. Tidak cocok tubuh kita sebagai muslim hidup di bumi ini untuk kekal. Cocoknya kita memang di surga. Umat Islam itu dirancang untuk hidup di surga, bukan dirancang untuk hidup di bumi. Kita hanya sementaranya di sini. Tugas kita di bumi ini hanya untuk memperbanyak bekal saja. Saya kira begitu dari saya. Semuanya saya serahkan samamu untuk kau renungkan, kau pikirkan. Jangan kau bercanda berkaitan dengan agama. Sekali kau keluar Islam silakan, tapi sekali kau Islam, menjadilah Islam yang taat. Belajar pelan-pelan. Begitu saudara. Jangan kau anggap mainan agama itu. Demikian untuk sementara. Silakan naikkan yang lain. Ya gitu Bang Jeder ya, jangan mempermainkan agama Bang Jeder ya. Nantilah kapan-kapan kita ngobrol santai. Saya ke sana ya, itu dekat pintu ini kan, pelintasan kereta. Nanti kita ngobrol santai. Lu dekat Sigote nggak, Empang Damai? Ya. Lu dekat Sigote nggak, Empang Damai? Apa itu Sigote? Empang Damai yang dekat kuburan. Nanti gua ke sono, kita ngobrol-ngobrol. Ya nanti gua ke sono, kita ngobrol-ngobrol. Kasihan anak istri lu ya. Nanti kita ngobrol santai sambil ngopi ya, bro. Jangan dipukulin ya. Lu pikir gua malaikat tukang mukulin? Gimana sih lu? Kita ngobrol aja, ngobrol santai aja. Kita diskusi aja, ya. Dekat paling gua 10 menit di situ. Lu pikir gua preman apa? Muka gua muka preman apa? Gak usah takut. Islam ini rahmatan lil alamin. Baik-baik Islam ini. Tapi jangan sekali-kali dicolek atau ngehujat ke Islam, bahaya itu. Tapi kan gak ada ngejek tuh tadi kan? Enggak ada. Lu baik. Lu udah berapa kali diskusi sama gua, lu baik. Enggak usah takut. Kita ngobrol santai aja, diskusi santai aja. Nanti di offline ya. Kita ketemu, cari restoran yang paling mewah tapi murah ya, jangan yang mahal. Ngobrol gua di sini. Mie ayam aja gue traktir. Gua yang traktir mie ayam. Sama gerobak-gerobaknya bila perlu dibeli ntar. Kasihan anak istri lu, kasihan. Beneran seriusan gua. Kasihan anak istri lu. Jangan sampai anak lu kayak bapaknya. Coba lu tanya tentang Islam aja sekarang, tanya aja tentang Islam. Jangan kata Gurunda benar, jangan mempermainkan akidah, jangan mempermainkan agama. Gak boleh itu. Moderator sambil dicari oten-oten, dinaikin oten-otennya. Lu biar di sini aja Jeder. Biasa juga sampai pagi sama gua. Nanti DM-in nomor WA gua atau teman-teman ditulis nomor WA saya di bawah teman-teman. Nanti lu ping ke gua ya, lihat. Kita ngobrol santai. Jangan dipukulin. Ya ampun, lu pikir gua apa? Gua ini orang baik loh. Ngapain mukulin orang yang gak salah? Ini negara hukum, bro. Gimana sih? Oke. Ini negara hukum, gua juga takut hukum lah.
Lu kan orang baik, nggak pernah ngehina Islam, nggak pernah menghujat Islam, nggak pernah menghujat Rasulullah. Ngapain gua mukulin orang yang nggak bersalah? Justru gua yang takut ketemu lu, takut gua hamil ketemu lu. Ntar besok gua ke sono ya. Moderator dicatat nomor WA Akang di bawah, moderator. Sok lu tanya lagi aja tentang Islam sambil nunggu Kristen-Kristennya ya. Nanti kalau ada teman Kristen naik yang bagus, yang berakhlak, nanti lu bisa tanya juga ke Kristenan. Wah, kayaknya nggak ada moderator di bawah. Jadi alasan lu udah pik ya masuk ke ateis itu karena lu itu malas ibadah, lu itu nggak mau ibadah, lu nggak mau sholat, itu aja ya. Iya. Nah ini poinnya di sini. Rezeki pengen, tapi ibadah nggak mau. Telat aja dikasih rezeki ngomel-ngomel lu kayak emak-emak kurang belanja. Kalau lu nggak dikasih rezeki, lu ngomelnya ke siapa? Lu kan nggak punya Tuhan nih sekarang nih kondisinya. Nah, lu nggak dikasih rezeki nih, ngomelnya ke siapa lu? Tahu. Kok nggak tahu? Coba ngomelnya ke siapa? Kalau lu telat nih dikasih rezeki, anak istri lu belum makan dari pagi sampai malam. Nah lu ngomelnya ke siapa nih? Ayo. Yang ada saya yang diomelin. Sama? Sama bini kan. Nah, kenapa sampai lu nggak dapat rezeki? Kenapa? Alasannya apa? Cari kerja susah mungkin. Bukan cari kerja susah. Nah, sekarang gua tanya satu lagi. Kalau lu dikasih rezeki, lu bersyukurnya sama siapa? Sama yang ngasih. Nah, ini dia salahnya. Ini dia salahnya. Kalau ya sama yang ngasih, lu bukan untuk bersyukur, tapi berterima kasih. Makasih banyak udah ngasih saya duit buat anak istri. Nah, bersyukurnya ke siapa? Sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salahnya di sini, poin ini lo. Apa namanya? Pola pikir lu, cara berpikir lu ini salah banget ini di sini. Coba deh, nanti kita ketemu ya, kita ketemu ngobrol di mana. Nanti kita berinteraksi aja ya. Dan kita santai aja sambil ngopi kayak sambil cari, kata gua juga cari restoran yang paling mewah di sana, tapi harganya murah ya, yang satu porsi 25.000 gitu ya. Jangan yang mahal-mahal. Serius, gua serius. Nanti kita ngobrol di sana. Kemarin juga sampai gua ke Majalengka ke sana, datang gua ke Majalengka. Alhamdulillah syahadat di sana. Coba deh buka pikiran lu. Jadi tanggalkan kemalasan-kemalasan untuk beribadah. Ya kalau bolong-bolong gak masalah lah. Nanti bisa seiring waktu lu bisa tambal gitu kan. Namanya manusia tempatnya salah. Namanya Oten tempatnya salah. Kalau Islam bener Islam. Oten. Lupa. Oten itu tempatnya salah. Bila perlu nanti gua lepin saat kita diskusi. Tenang aja, aman kok. Kita bisa jadi kita ini kedepannya bisa jadi sahabat juga, bisa jadi saudara juga kedepannya. Siapa tahu. Gua paling senang ngurusin orang yang tersesat kayak lu. Nanti setelah ngobrol, gua jamin, gua udah niat, gua akan bawa lu ke jurang kebenaran.
Sekarang lu bimbang, gue yakin, gue jamin lu bimbang ya. Apalagi setelah mendapat wejangan dari Bang Juma, lu bimbang. Sekarang gue tanya, sekarang yang lu pengen detik ini, saat ini apa? Gak ada bang. Gak ada. Kenapa? Lu gak punya cita-cita dari kecil? Kalau gua, cita-cita gua setinggi langit cita-cita gua. Kalaupun nanti jatuh nyangsang di bulan, di bintang, gantung di bintang itu, masih ada harapan untuk berjuang. Kalau itu kayak mayat hidup lu, ujung-ujungnya gak ada harapan, gak ada kemauan, gak ada cita-cita. Kayaknya lu gak pengen ngebahagiain anak istri ya. Pengen gak ngebahagiain anak istri? Woi, mau sampai kapan lu hidup kayak gini? Mau sampai kapan hidup kayak gini? Yang penting anak lu, selamatkan anak lu. Walaupun ada bahasa istri itu ada bekasnya, anak gak ada bekasnya. Mantan anak gua, gak ada yang kayak gitu. Gak ada. Itu darah daging lu yang harus lu selamatkan. Jangan sampai anak lu seperti lu kayak gini, terombang-ambing dalam kebimbangan, terombang-ambing dalam kesesatan. Lu kalau butuh kerja, Kang, lu butuh kerja. Gua pengen hidup benar, gua pengen hidup lurus, layaknya teman-teman gua, layaknya tetangga-tetangga gua, layaknya saudara-saudara gua. Gua bantu, insya Allah. Gua bantu, walaupun gua pengangguran, tapi insya Allah gua bisa bantu. Rakemon, gak usah mikirin yang enggak hal-hal yang gak benar. Kembali lagi ke jati diri lu, kembali lagi ke fitrah lu sebagai Islam. Coba gua tanya, apa yang didapat tadi dari semua wejangan Bang Juma? Apa yang lu dapat apa di situ? Woi, butuh napas buatan lu. Udah gua kasih napas buatan, hidup lagi lu. Ngomong, buka mulutnya. Apa bang? Bang Juma menjelaskan sedemikian panjang itu biar apa? Biar lu paham, biar lu ngerti, biar lu kembali ke fitrah. Jangan hidup terombang-ambing seperti ini. Kenapa sih kok kayaknya lu alergi dengan Islam? Ada apa? Ada apa dengan Islam? Alergi kenapa? Kayak alergi gitu dengan Islam. Ada apa lu? Gak ada. Terus kenapa lu ninggalin Islam? Ada dendam apa lu? Ya, apakah pernah ada dendam dengan personal dengan seseorang gitu sehingga lu meninggalkan Islam? Apakah lu pernah ngedumel
Pernah ngedumel lu telat dikasih rezeki atau gimana? Atau hidup lu gak ada perkembangan? Iya. Iya. Ya terus kenapa? Ninggalin Islam kenapa? Tadi itu. Malas ibadah, nggak mau ibadah. Iya. Ya karena lunya kalau itu. Giliran disuruh ibadah nggak mau. Giliran telat dikasih rezeki, ngedumel, ngomel-ngomel kayak bajai kurang setoran. Hidup itu harus balance, bro. Kalau lu pengen dikasih rezeki banyak, lu harus giat juga. Contoh kayak kerja nih ya. Misalkan lu kerja di bengkel. Ya kan, kerja di bengkel. Lu kalau pengen dapat gaji, terus lu pengen dapat bonus, di bengkel itu lu harus ngapain? Lu pengen dapat gaji nih utuh nih sebulan, terus lu pengen dapat bonus nih, bonusnya banyak banget dari si bengkel itu. Apa yang lu lakuin di situ? Yo, jawab, apa yang harus lu lakuin di sana di bengkel? Ya kerja keras. Kerja keras. Sama dengan ini. Lu harus rajin sholat, lu harus rajin ibadah. Harus kerja keras juga. Biar Allah itu sayang sama lu. Atau biar lu ganteng kayak gua gitu ya. Lu harus banyak ke salon. Rambut lu biar rapi, lu datang ke salon dicukur, jeng rapi rambut lu. Begitupun juga dengan Islam, dengan ibadah. Kalau lu pengen hidup tentram, pengen hidup nyaman, datang ke masjid, sholat, berdoa, beribadah. Tenang, nyaman, tentram hidup lu. Lu sakit datang ke dokter, berobat. Jangan lu sakit datang ke dukun, sesat. Nanti ketemu sama gua, ngobrol sama gua. Gua orangnya baik, insya Allah. Ya Bang Andi, mau nambahin? Apa dulu Bang Andi? Guru saya ini. Tergantung dia sih. Orang masing-masing bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Islam itu nggak maksa orang memeluk Islam, tapi Islam itu menyediakan wadah supaya nanti di akhirat kelak ya kamu mendapatkan tempat yang terbaik, gitu kan? Jadi Islam itu tempat, sarana untuk menuju lu mau kemana nanti berlabuh ya pasti ke surga. Islam itu jalannya ke surga, gitu. Ya kalau lu nggak mau ya terserah lu. Kan nggak ada pemaksaan memeluk Islam. Akan disiapkan itu wadah, tempat, jalan gitu. Ya lu milih mana bro? Serah lu. Kita udah hanya menyampaikan kok. Lalu milih yang menjadi anak buahnya Edis ya monggo. Ya Islam hanya kita sebagai Muslim memberitahu. Nah, lu nggak mau ya sudah, nggak maksa-maksa juga. Cuman wajib kami sebagai umat Islam itu menyampaikan. Kalau sudah tersampaikan, ya, artinya apa? Ya tugas kami udah selesai. Tinggal Anda mau mendengarkan apa budak, kan gitu. Itu aja. Gak perlu repot-repot. Setuju saya. Gimana bro? Iya. Gedein suara lu, semangat. Cengeng lu, jangan cengeng, ngewek mulu dari tadi lu. Jangan sampai gua ambil kunci dongkrak nih. Lu tahu kan fungsi kunci dongkrak apa?
Ini dia mikir dia. Bener juga ya. Kita ini kan manusia itu diberi kebebasan, bro. Diberi kebebasan, terserah lu mau ngapain. Tapi Islam menyiapkan tempat untuk membatasi kebebasan itu. Lu mau ya monggo, enggak ada masalah sih. Nah, tapi nanti lu yang bertanggung jawab. Jangan sampai nanti kalau udah di alam kubur, orang sudah nganterin lu, pengantarnya sudah pada bergerak, langkah kaki udah kedengeran, meninggalkan kau seorang diri. Pertanyaan pertama, lu nggak bisa dijawab ya kunci dongkrak di kepalamu. Itu aja sih. Nah coba jeder. Lu kan ateis. Nanti kalau lu mati ya, lu mati nih. Mayat lu gua buang ke tempat buaya, biar dimakan sama buaya. Ikhlas nggak lu? Ikhlas gak? Iya. Enggak kan? Nah, pasti anak istri lu pengennya lu dimakamin secara Islam. Tapi di sisi lain lu bukan Islam, lu ateis. Lu nggak ikhlas kan, gak ridho kan kalau mayat lu dibakar atau dibuang ke tempat buaya kan untuk dimakan sama buaya. Lu pasti gak ikhlas, lu nangis, roh lu nangis itu. Orang yang tidak punya hukum itu ya, syariat itu ya terserah orang. Lu dikarungin juga boleh, kan nggak ada aturan lu. Dikarungin kasih pemberat itu atau digantung di pohon. Bisa juga diasapin gitu. Bisa juga direbutin semut. Terserah, semut ranrang lagi. Buset sekali menggigit itu. Ya kalau di Islam kan jelas. Nah, kalau udah menjadi jenazah kan gitu, dimandiin, dikafani gitu ya, ya dikubur. Hanya Islam lo punya syariat lengkap kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu bukan Islam jangan minta dikubur lu. Nggak ada aturan. Tulis wasiat, saya bukan muslim, jangan saya dikubur, terserah lu pade. Taruh di kloset kek, di mana kek, safety tank kek gitu kan. Kan gak ada aturan lu. Jangan ikut aturan Islam dong pakai dikubur segala lu. Menu-menuhin tanah kuburan aja lu. Pokoknya kalau lu mati gua ke sono. Gua buang lu mayat lu ke tempat buaya, nanti hidung lu dicaplok buaya. Wow. Telinga lu, wow. Mata lu nanti dicolok sama gigi buaya. Wow. Mampus lu. Nangis lu nanti lihat. Tangan lu dicabik-cabik tuh sama gigi buaya, runcing wok gitu kan. Terus dilepehin lagi, dimakan lagi. Nangis lu lihat jasad lu gitu-gitu sama buaya tuh. Jangan nangis. Istighfar, kembali ke Islam. Memeluk Islam itu, bro. Nggak perlu lu jadi ustad, nggak perlu lu jadi kiai ulama, nggak perlu. Yang penting itu dasarnya, basicnya dulu, step by step belajar gitu. Gua kan nakut-nakutin lu, gua sumpah kan nakut-nakutin gua. Lu ngerti gak ayat setiap Al-Quran? Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lu mau kemana lu? Lu mau kemana? Ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur. Lu ngumpet dimanapun kalau waktunya tiba selesai lu. Ya mumpung masih ada kesempatan, bro. Ya kembalilah. Tadi kau mengatakan kan orang tuamu semuanya muslim. Wah ada si ngoceh nih. Izin Bang Andi. Ada si gondrong nih ya. Pak Gondris. Salam Pak Pendeta. Bang Jeder di sini aja santai ya. Ngobrol sama gua. Nanti Malam, WA. Bos. Ya, teman-teman tolong dicatat nomor WA Akang di bawah. Panoce. Jeder dicatat ya, di screenshot nomor saya ya, Jeder.
Udah Bang Jeder sama Bang Noce saja. Jangan nyembah kayak si gondrong, cukur gua. Open cam, Pak Pendeta open cam. Nggak usah. Sudah open cam lalu udah. Di mute. Ini suara apa ini? Oh, burung. Oh, burung panoce. Ini berkicau jam segini. Iya, burung liar. Teman-teman tolong dicatat nomor akang, moderator, dicatat nomor akang di bawah biar di Burung terkutuk ya? Bang Aceh, burung terkutuk, bukan? Burung liar. Pak Noce, sekarang udah ada sekarang gurundanya. Kalau tadi kayaknya enggak, soalnya tadi itu yang iya. Pendeta kurang lincah dia. Ya, aman itu. Kalau sama saya aman itu. Kalau sama saya. Enggak, soalnya kalau aku naik ke sini kayaknya mau dimakan aja. Saya baik orangnya, saya baik. Kasihan itu pendeta. Udah gini Pak Noce, kan udah jelas tuh kata Yesus, aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 pasal 16. Aku dan Bapa adalah satu, Bang Iman. Dua. Coba dibaca ya. Pasal Yohanes 8 pasal 16. Bang Jeder di mute dulu Bang Jeder. Nih ya. Aduh ini apa sih? Nih ya, saya baca Pak Noce. Ini bukan menurut Yohanes 10 pasal 30 bukan ya. Saya nggak mengarah ke situ, tapi Yohanes 8 pasal 16. Mudah-mudahan Gurunda udah standby biar dilanjut sama Gurunda. Ini tema ini dari tadi keren kan, bagus kan tema ini, sampai pendeta itu aja langsung. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar karena apa saja? Karena aku tidak seorang diri, aku bersama Dia yang mengutus aku. Aduh, jadi di mute. Benar nggak? Dan jikalau penghakimanku itu benar, maka dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus dan Bapa adalah berapa Pak Noce? Satu. Ini mah satu koko benar. Udah jelas di situ dua, gimana sih? Dan di situ dari tulis dua. Iya, emang ada ditulis dua. Kalau aku dan Dia itu ada berapa? Aku dan Dia ya. Ada berapa tuh? Ya, ada burung suara. Iya, aku itu dalam arti kemanusiaan Yesus, Dia itu keilahian. Saya nggak nanya keilahiannya, saya nggak nanya tentang kemanusiaannya. Yang saya tanya, aku dan Dia itu berapa? Satu atau dua? Aku dan Dia ya dua. Dua, berarti Yesus dan Tuhan itu dua, bukan satu. Iya, tapi kalau Dia jangan itu ada kan tapi, nggak boleh ada tapi, nggak boleh ada tapi, nggak boleh. Yang Dia itu kan yang ilahi, yang Dia itu bukan yang ilahi, yang Dia itu yang ngutus Yesus ke bumi, yang ngutus Yesus ke dunia. Yang dimaksudkan. Betul, Sang Bapa itu adalah Tuhan, Yesus itu utusan Bapa. Setuju nggak Yesus utusan Bapa? Allah berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Nggak ada konsep kayak gitu. Itu konsep pagan Yunani. Allah berinkarnasi atau Theos berinkarnasi itu konsepnya Yunani. Coba tunjukkan satu ayat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Torah atau di dalam tanah Allah berinkarnasi. Tunjukkan satu ayat. Kalau misalkan ada tertulis satu ayat di dalam Perjanjian Lama atau di dalam Torah, saya nikah lagi besok. Ya. Tunjukkan satu ayat aja bahwa Allah atau Sang Pencipta itu berinkarnasi jadi manusia. Nggak seluruh isi dalam perjanjian. Nggak ada, bukan nggak seluruh, nggak ada.
Noce. Aduh, besok saya pecat jadi pendeta ya. Nggak ada itu, jangan di sini, jangan main sulap di sini. Ini bukan tempat untuk main sulap ini. Salah Pak Noce, nggak ada. Sok, mau lari ke Yohanes 1 pasal 1? Iya, itu bagus itu. Pasti ke situ larinya, gua udah tahu itu. Pasti itu. Pasti larinya. Oke, kalau misalkan Yesus dan Bapa adalah satu, gua rubah. Pada mulanya adalah Bapa bersama-sama dengan Bapa dan Bapa menjadi Bapa. Boleh nggak digituin? Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama. Kan nggak mau kan? Digituin nggak mau kan? Enggak. Nah, kalau firman dan Bapa adalah satu, boleh dong diganti pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan firman dan firman menjadi firman. Ayo. Boleh kan? Enggak, tetap kalau dalam bahwa apa nggak kedengeran suaranya, hilang? Enggak, maksudnya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu hakikat, Bang. Jadi clear. Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Oke, kita beranalogi. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada Roh Kudus, dia menjelma menjadi merpati, ya kan? Dan ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Yang saya tanyakan, yang saya bentar, jangan lari ke Lukas, dulu, di situ dulu. Jangan dulu. Iya, bentar, jangan nggak usah di ini, saya tahu itu. Nah, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada burung merpati, ya, ada Roh Kudus berbentuk burung merpati, ada suara dari langit. Itu berapa oknum di situ? Dalam dua oknum. Loh, kok 2 oknum? Yesus dan Roh Kudus dan Sang Bapa kan suara. Nggak bisa, itu 3. Bapak di mana? Bapak ada di mana? Bapak itu ada di sorga. Di surga, oke. Yesus ada di mana? Di bumi, di Sungai Yordan. Oke, Roh Kudus ada di mana? Bersama-sama dengan Sang Bapa. Salah. Kalau kalau Roh Kudus bersama-sama dengan Bapa, berarti Bapa juga menjadi merpati itu. Enggak, karena memang di dalam Bapa itu adalah roh. Berarti beda. Bapa di surga, merpati melayang-layang, terbang, Yesus lagi dibaptis. Anda bukan seperti itu, Bang. Seperti itu, harus seperti itu. Gimana sih? Harus seperti itu, Pak Noce mau nggak mau, suka nggak suka, harus yakin dengan konsep seperti itu, Pak Noce. Di sini ada 3 pribadi. Setuju nggak di sini ada 3 pribadi? Karena apa? Tempat berbeda. Oke? Tempat berbeda. Ini ada 3 pribadi nih. Setuju nggak ada 3 pribadi? Iya. 3 pribadi. Dan Roh Kudus. Oke. Yesus 3 adalah pribadi. Sang Putra. Oke, kalau pengen jadi satu, berarti satu hakikat. Setuju? Bagaimana, Bang? 3 pribadi, satu hakikat. Iya, betul. Betul. 3. Iya, saya pinter nggak? Pinter kan? 3 pribadi, satu hakikat. Yang saya tanyakan, hakikat itu nempelnya di mana nih? Di Bapa, di Roh Kudus, apa di Yesus? Yang satu hakikat ini. 3 itu menyatu. Ini 3, hakikatnya 1. Enggak, karena apa, firman dan roh itu tidak bisa terpisah, Bang. Itu suara gugupnya di mute dulu. Sebentar, ada azan jadi bukan azan itu jadi ada suara. suara. Ada azan di sana, nggak ada azan. Masa di sana ada azan? Enggak, coba dengar. Ada ini sebentar. Ini bukan suara azan. Enggak, karena suara azan ada anjing menggonggong. Oh, sekarang sudah jam 4 dengar, Bang. Betul kan? Wah, ini jangan-jangan ada makhluk yang ini nih, jadi takut saya. Iya, karena di sini sudah jam 4.42, Bang. Ya.
Ini jangan-jangan ada roh ini. Kejadian Yakob ini terjadi nih. Iya, sini sudah azan. Iya. Coba Pak Noce tahu nggak kejadian Yakob, tahu nggak? Kira-kira menurut Pak Noce ya, kita jadi takut nih. Makhluk apa yang takut dengan datangnya fajar? Semua makhluk-makhluk. Enggak, makhluk apa itu? Nggak tahu, saya nggak terlalu tahu. Suka ada kan di film atau ini adanya matahari mau terbit nih, makhluk itu takut langsung ngilang gitu, pergi. Itu kira-kira makhluk apa itu? Oh, Dracula ya, Dracula. Dracula. Bener, Dracula loh. Coba saya bacain ayatnya ya, Pak Noce. Saya jadi pengen baca ayatnya. Dracula. Coba baca di Kejadian 32, pasal 22 sampai 30. Saya bacain ya, izin ya Pak Noce ya. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuannya, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan, maka ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa tidak bisa mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga pangkal sendi paha Yakub terpelecok gitu ya, itunya terpelecok, dipukul sama Tuhan katanya. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Siapa? Gulat sama siapa Yakub? Wah, itu belum fajar, ini belum fajar. Ini fajar ini. Kata Pak Noce ngerevisi mulut sendiri loh. Jangan ikut LAI. Lebih ini bang. Kata Pak Noce tadi yang takut dengan penyingsingnya Pak Noce. Tadi katanya Dracula, gimana sih? Ngerevisi mulutnya sendiri. Berbeda abang, maksa. Apa konten berbeda? Gimana sih Dracula duanya? Saya cuma senang apa saja temanya bang. Saya cuma senang temanya percaya Yesus apa mengalihkan dia mengalihkan temanya begini bang. Di tab layar guys. Bang, temanya ini kan paling cantik. Tema paling cantik. Kok jadi lari ke tema apa pendeta? Enggak, percaya Yesus bang selamat. Kata Pak Gondrong tadi, yang makhluk yang takut dengan datangnya fajar itu adalah Dracula. Saya bacain ini ayatnya, kenapa jadi lari ke tema? Iya, tapi Yakub mengalahkan. Iya, Yakub mengalahkan Tuhan kan? Mengalahkan malaikat Tuhan. Kok malaikat Tuhan? Aduh, di sini kan ada tulisan ya, udah saya tutupin ya. Di sini ada tulisan lalu Yakub diberkati. Oke? Oke enggak? Iya bang, iya. Nah, lalu Yakub diberkati di situ. Yang berhak memberkati itu siapa? Bisa saja Tuhan, bisa juga setan juga bisa memberkati orang-orang. Iya maksudnya betul, setan juga bisa atau setan juga bisa memberikan rezeki. Udah jujur, Pak Noce udah jujur, saya sangat senang ya. Pak Noce jujur, saya senang. Tapi kalau Pak Noce kejang-kejang, saya senang juga gitu. Enggak Bang Hos, soalnya kalau saya naik ke Kemal ini yang senang cuma Bang Hos, yang lain itu kayak Tuhan Yesus aja. Iya. Maunya diterkam aja. Iya. Pak Noce, Pak Noce jangan suka sama saya, Pak Noce. Kita kan sama-sama laki-laki, saya normal. Enggak. Aduh, kayaknya Gurunda belum monitor nih. Pak Noce senang dengan tema ini. Saya senang tema percaya Yesus Bang Hos selamat begitu. Percaya Yesus selamat. Coba. Ya. Jelasin coba. Percaya sebagai apa? Sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Percaya Yesus selamat.
Jelas. Percaya Yesus selamat. Setuju saya? Setuju. Setuju. Mudah-mudahan Bang Hos diselamatkan. Bentar, jangan potong dulu. Saya setuju. Percaya Yesus utusan Tuhan, utusan Allah, utusan Bapa akan selamat penuh. Semua yang diajarkan oleh, bentar dulu, jangan dipotong. Oh iya, siap. Semua pengajaran Yesus diikuti sama kita, diikuti sama umatnya, akan selamat, akan nyampe ke surga. Barang siapa yang percaya dengan Yesus sebagai utusan, dia akan selamat nyampe surga. Yesus disunat, kita disunat, kita akan selamat. Yesus. Tidak percaya Yesus bukan konteks yang kayak begitu. Percaya Yesus itu mau main sulap ya, tersalib, mau main sulap sebagai penebus begitu. Nah, ini kesalahan Panoce gini, kita runut dari bawah dulu, dari zaman Yahudi. Yesus disunat mengikuti milah Abraham, mengikuti pengajaran, mengikuti agama, mengikuti syariat yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Abraham. Abraham disunat, Yesus disunat juga di umur. Itu tradisi enggak, itu bukan tradisi, itu ajaran. Memang perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Jadi ya, sudah itu ajaran. Tradisi. Belum ada tradisi pada saat itu ajaran. Itu ajaran yang emang harus dipatuhi oleh umat manusia pada saat itu. Itu ajaran Panoce. Kalau menurut Islam mungkin Panoce itu lari ke ya, orang tradisi Kristen itu. juga disunat, tapi disunat hati, Bang. Mana ada disuruh sunat hati? Di situ udah jelas bunyinya, potonglah kuluk, potong kulit katan dikerat, potong. Bukan. Coba Panoce, bentar Panoce, coba Panoce buka di ini. Abang Hos buka, saya ndak pegang Bible soalnya. Nanti banyak yang lihat kalau saya buka. Ya. Nanti banyak yang lihat kalau saya buka. Malu. Bentar ya, kita buka dulu Panoce. Mana ini? Habis saya tanya satu ya, Bang Hos. Iya, mau tanya 1000 juga nggak apa-apa. Iya, nanti saya tanya. Saya tanya supaya kita cair. Oke. Kenapa Kristen itu tidak disunat? Kristen itu tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Karena ini, Panoce. Karena ada satu ayat ini yang membuat mereka itu nggak mau disunat. Coba Panoce buka Galatia 5 pasal 2. Atau mau saya bacakan? Iya, bacakan aja, Bang. Haleluya. Amin. Sesungguhnya aku, Paulus, kata Paulus, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagi kalian semuanya. Pantas Yesus berkata, nyahlah kau pembuat kejahatan. Nah, jadi kalau kalian disunat, kalian itu harus meninggalkan Yesus. Galatia 5 pasal 2, Pak. Nah, Yesus kan disunat. Gini Pak, Yesus kan disunat. Oke, Yesus kan disunat di sini. Yesus juga kan Kristus, betul nggak? Iya, disunat. Jika kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Nah, Yesus gelarnya kan Kristus nih. Yesus disunat di umur 8 hari nih. Berarti gelar Kristus bagi Yesus itu nggak berguna bagi alideng-alideng yang ada di Indonesia ini. Oke? Makanya kalian tidak mengikuti ajaran Yesus. Tuhan Yesus berkata, apabila engkau mengikuti firman-Ku dan tinggal di dalam Aku, maka minta saja apa yang engkau kehendaki akan Ku berikan itu. Jadi untuk hal-hal lahiriah itu tidak berlaku. Yang terpenting adalah hal-hal rohani. Jadi tanda-tanda lahiriah itu tidak berlaku lagi. Ya, karena kalian mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus. Iya, karena Paulus adalah salah satu rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Mengakui, udah keren, udah kelar, udah selesai. Kalian mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus.
mau gimana lagi? Saya nggak bisa memaksakan kalian untuk mengikuti Yesus ya, enggak ya, itu hak kalian ya. Kalau kalian ingin selamat, maka ikutilah Yesus. Kenal Yesus maka akan sampai ke surga. Kalau kenal Paulus, nyasar, salah Google Map-nya ke neraka bukan ke surga. Salah Google Map. Begini Bang, misalnya sunat, 10 hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kata siapa 10 hukum Taurat tidak menyelamatkan? Berarti kalau gitu Anda atau kalian itu tidak mengikuti apa yang ini sama Yesus dong. Yesus aja patuh, manut kepada 10 hukum Taurat. Kenapa kalian enggak? Nah, karena di dalam Yesus Kristus adalah kepenuhan. Kepenuhan apa? Jadi mengimani Yesus Kristus itu sama saja sudah tercakup di dalamnya itu Bang. Enggak Bang. Jadi enggak gitu Bang, salah Bang. Kopi habis. Enggak gitu Bang. Yesus aja patuh, Yesus aja manut kepada 10 hukum Taurat. Yesus manut sama tradisi atau adat atau ajaran Yahudi, melaksanakan. Ketika Musa melaksanakan kurban sapi, lembu, domba, kambing dan sebagainya, hewan yang bisa dimakan, dikonsumsi dan tidak diharamkan di ajaran itu, dimakan, disembelih untuk penghapusan dosa. Yesus juga sama melaksanakan hal itu, ikut ke milah mereka, ajaran mereka. Nah, kenapa Kristen sendiri tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, malah Yesusnya disembelih, digantung sama kalian, dikurbankan. Nah ini yang salah di sini. Ini yang harus diluruskan, Pak Noce. Itu yang paling sempurna itu Bang. Nah ini menurut kalian itu Tuhan sempurna. Yesus mati di kayu salib Nggak apa-apa. Menurut kalian membunuh Tuhan atau menyalibkan Tuhan itu sempurna, mengorbankan Tuhan sempurna. Yahudi, apa yang dilakukan oleh Musa dengan Islam itu mirip, itu sama, bukan mirip lagi, itu sama, mengorbankan hewan untuk penghapusan dosa. Coba Pak Noce buka di salah satu ayat, bakarlah daging ini dan beserta kotorannya, itu untuk penghapusan dosa. Itu beda itu kotorannya dikemanain? Kulit itu ditaruh di luar. Enggak gitu bunyinya. Dagingnya itu direvisi ayat sendiri Pak Noce, gimana sih? Ayat sendiri jangan direvisi dong. Udah saya bacain lagi. Kok ayat sendiri direvisi? Saya aja nggak berani ngerevisi ayat loh. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi ngebakar kulit dengan si kotorannya itu harus di luar perkemahan, karena dengan membakarnya kulit dan kotoran ini bisa menghapus dosa. Jangan dipisah dannya, Pak Noce. Aduh, lama-lama saya cukur nih. Di luar perkemahan itu ndak termasuk. Di dalam perkemahan itulah yang termasuk. Loh, ini loh ayatnya Pak Noce di Keluaran 29 pasal 14. Gimana? Ini udah jelas. Iya. Tetapi dengerin baik-baik ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis. Iya, daging lembu jantan itu sama-sama dibakar memang, tapi itu dibakar tapi dalam tradisi. Gak ada tapi, ada juga dan. Dalam tradisi Yahudi membakar dalam mesbah itu cuma daging. Tapi kalau di luar itu tetap kulit dan kotoran, begitu Bang. Berarti ayat ini salah kan? Bukan salah, tapi yang sebenarnya itu begitu. Dagingnya dibakar di mesbah. Yang tertulis di ayat ini, Pak Noce, yang biar teman-teman ngelihat ya, saya tunjukin ke teman-teman yang di bawah. Nanti disangkanya saya ngada-ngada lagi ya. Saya tunjukkan. Nih Pak Noce. Nih. Baca sama Pak Noce. Ini ayatnya ada loh. Baca Pak. Iya itu saya sudah baca. Ya udah, kalau udah baca berarti kenapa Pak sama Pak Noce ini diingkari ayat ini? Kenapa sampai diingkari? Kan yang tertulis di ayat ini
Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya, kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Gak ada tapi, ada juga dan di sini. Iya, kayaknya mereka lupa isi dan itu. Enggak, tapi sebenarnya yang dimaksudkan ayat itu, Bang. Yang dimaksudkan ayat itu, dagingnya ditaruh di mezbah untuk menjadi persembahan penghapus dosa, kulit dan kotorannya ditaruh di luar. Maksudnya begitu, karena memang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Aduh, bentar aja. Aduh, Tuhan lupa berfirman. Aduh ya Allah, waduh, ini baru saya ketawa kayak gini, aduh ya Allah, enak banget nih ketawa, aduh Bang Oce. Sepatu nomor berapa Sebenarnya begitu, Bang. Iya. Dagingnya tetap akan dibakar di mezbah. Iya, walaupun tidak ada tertulis korban penebusan dosa. Oke. Tapi di darah kotorannya itu dan kulitnya ditaruh di luar untuk dibakar. Iya, begitu. Iya. Pak Noce dapat ayat dari mana itu? Dagingnya ikut dibakar. Dapat dari mana? Ada nggak ayatnya? Iya. Jadi namanya korban ya begitu semua dibakar. Ada nggak ayatnya? Ada banyak itu. Mana? Banyak mengenai persembahan korban persembahan itu. Iya, mana ayatnya? Di api ukupan, Bang. Ada banyak itu di Ulangan juga ada. Tapi saya salut dengan Pak Noce karena Pak Noce udah berkata jujur dan Pak Noce nggak mau menyalahkan apa yang udah tertulis di situ. Minimal mengiyakan dulu, minimal kan. Nah baru dibantah. Kalaupun Pak Noce bilang ada barijeng nggak dikasih ayatnya, nggak apa-apa. Itu takut saya dengar ininya, bunyi burungnya kayak burung ini ya, pemanggil arwah. Terus gimana dengan tadi yang dengan pajar menyingsing makhluk itu takut kabur, gimana itu? Berarti bukan Dracula itu ya? Enggak, itu malaikat Tuhan. Oh, malaikat. Tadi kata Pak Noce Dracula, direvisi lagi tuh ayo. Enggak, itu beda. Beda. Abang yang memelintir itu. Masa yang itu dimasukkan ke ayat. Ya terus ya, masa Tuhan takut dengan pajar? Maksudnya gimana sih? Masa takut? Tuhan yang membuat pajar loh, Tuhan yang membuat matahari loh. Masa Tuhan takut dengan pajar menyingsing? Iya, jadi mungkin itu lupa juga salah satu ujian. Ujian bagi Tuhan maksudnya? Justru dari situlah Tuhan memberikan julukan kepada Yakub, Israel, besar dan kuat. Israel. Iya. Besar dan kuat dan kepala batu. Ya sampai Tuhan aja waktu bergulat dengan dia, Tuhan itu curang. Sampai dia memukul pangkal pahanya, tok sampai terplecok ini, gitu kan? Baru dia bisa menang tuh. Kok Tuhan curang? Tapi nggak apa-apa, ini keyakinan Pak Noce dan Pak Noce udah mau jujur juga, saya udah senang Pak Noce. Saya nggak bakal menuntut apa-apa, yang penting ini kan sebenarnya tujuan
saya atau Burunda yang sama yang lainnya itu bukan Panoce-nya, tapi Iwan Pilah yang menyaksikan lab ini, Panoce. Tujuan utamanya itu biar mereka juga teredukasi, biar mereka juga ikut membuka sendiri, ikut membaca sendiri, dan ikut menelaah sendiri, gitu Panoce. Panoce kan seorang pendeta, ya, seorang pendeta yang majelis Bang. Majelis, ya. Saya kan seorang awam, pakir ilmu, seorang jemaat yang ingin mencari kebenaran di dalam Kristen, tapi sampai detik ini saya tidak menemukan kebenaran di dalam Kristen, Panoce. Kayak mana itu jadinya? Nanti juga Abang akan menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau Yesus juru selamat, saya percaya, Panoce. Juru selamat yang percaya kepadanya sebagai utusan, kita akan selamat, Panoce. Tapi kalau percaya kepada dia sebagai Tuhan, itu yang gak bakal selamat. Enggak, orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan diselamatkan. Kalau tidak mengaku Yesus sebagai Kata Tuhan, siapa tidak diselamatkan? Yesus sendiri udah bilang, nyala kau pembuat dosa, kata Yesus. Aku tidak mengenal kalian. Nyala kalian. Bagi orang-orang yang menuhankan dia, bagi orang-orang yang menuhankan Yesus, bagi orang-orang yang menyembah Yesus, Yesus sendiri bilang, nyah kalian, sono. Aneh, gak kenal ente. Pigi-pigi kau dari sini. Nyahlah kau dari sini, kata Yesus. Itu kata Yesus. Tapi bagi umatnya yang percaya dan yakin dia sebagai utusan, sini, pangkulan. Sampai cium kening kan? Pangkulan. Ayolah kita ke surga bareng, kita mengenal Bapa di sana. Kata Yesus. Yesus berjanji, aku menyediakan tempat bagimu. Betul. Yesus menyediakan tempat. Betul. Nabi Musa juga menyediakan tempat bagi umatnya. Bagi umatnya yang mengikutinya. Abraham atau Ibrahim. Ada. Sama Ibrahim juga menyediakan tempat. Semua nabi utusan Allah disediakan tempatnya. Nanti di akhir zaman baru ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad. Yesus aja nanti turun kedua kali akan menjadi jemaah waktu sholat subuh. Ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Enggak begitu. Luar biasa. Gitu. Pokoknya yang penting saya sudah bilang sesuai tema. Jangan sampai pada akhirnya, waduh ini dulu ini tema udah si Noce ngomong saya harus percaya Yesus tapi saya enggak mau. Nanti setelah Panoce, gini Panoce, saya mau minum dulu, tenggorokan kering. Ini Panoce, nanti kalau Panoce udah meninggal, pasti manusia itu pasti akan meninggal kan? Bukan saya mau ngedoain Panoce meninggal, bukan, ya? Iya, semua kita akan meninggal. Ya, sama halnya dengan Yesus. Nanti setelah turun kedua kalinya, Yesus juga akan meninggal, sama seperti manusia biasa. Nah, kalau Panoce udah meninggal, nanti akan berpikir setelah udah dikubur itu, benar ya apa yang dikatakan sama si Satria, sama Kian Santang. Kalau percaya dengan Yesus sebagai utusan, masuk surga saya. Pasti akan begitu. Pasti itu begitu saja. Begitu. Nantinya juga yang penting saya juga sudah sampaikan, toh. Jadi nanti kalau misalnya saya di sorga, Bang Bos masih di neraka kan masih diperbaharui di sana lah, toh. Nggak bisa. Seandainya, ini seandainya. Iya. Seandainya, kan saya tidak menuhankan Yesus. Seandainya Yesus itu Tuhan, tetap Islam akan selamat. Akan selamat. Karena apa? Karena Islam mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus.
Yesus disunat, Islam disunat. Yesus tidak makan babi, Islam tidak makan babi. Yesus melaksanakan ibadah sholat, si Islam sama, sujud melaksanakan ibadah sholat. Justru beda dengan Kristen. Yesus disunat, Kristen enggak. Yesus tidak masuk ke gereja, Kristen ke gereja. Yesus tidak makan babi, Kristen makan babi. Tuh kan? Apalagi? Cuma masalahnya mengikuti apa teladan Yesus, tapi diikuti teladan Yesus, semuanya diikuti. Ujung-ujungnya menghujat, begitu loh. Loh, kok menghujat? Di mana saya menghujatnya? Enggak, maksudnya yang lain itu yang menghujat itu. Nah, jadi Yesus pernah berkata enggak? Bapa adalah satu-satunya Tuhan. Pernah nggak berkata seperti itu? Iya, itu memang konteks yang lain. Itu. Tapi ada konteks lain. Kita sebagai umat Muslim mengikuti apa yang diucapkan oleh Yesus. Percaya dengan Bapa satu-satunya Tuhan. Iya. Hanya Dialah yang patut disembah. Jadi kata Yesus, baptis lah. Berarti abang udah baptis, itu udah mengikuti kata Yesus. Baptis itu artinya apa? Baptis itu artinya apa? Baptis adalah apa? Baptisan adalah tanda meterai. Bukan. Baptisan apa artinya? Baptis apa artinya? Memandikan. Baptiso apa artinya? Menyucikan kan? Iya. Nah, tapi dimeteraikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau abang dan dimeteraikan dan diselamatkan, masalahnya di situ. Nah, ketika Yesus dibaptis, kita kembali lagi ke baptis ya. Kita kembali ke baptis ya. Saya ikutin. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, materainya apa itu? Itu sebagai lambang meterai yang kan Yohanes diutus sebagai pembuka jalan begitu. Ini giliran kesini main sulap panoce. Nah, bukan. Kalau dibaptis harus atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa Yesus waktu dibaptis tidak atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Memang tidak ditulis. Nggak ditulis. Baptisan yang bukan. Jadi iya. Jadi baptisan yang sempurna itu sudah diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Berarti Yohanes itu dikirim oleh Bapa untuk memateraikan Yesus. Benar nggak? Untuk membaptis Yesus. Semua umat Kristen harus dibaptis. Betul? Iya. Enggak, semua umat sebenarnya semua umat anggaplah Kristen ya. Anggap Kristen nih. Ini kita mengedukasi. Anggap semua orang Kristen wajib dibaptis, wajib dimaterai ya, untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Pertanyaan saya satu. Ketika ada pembaptisan untuk percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan, harus dibaptis, siapa yang membaptis Yohanes Pembaptis? Jawab. Jujur ya, harus jujur ya. Kalau nggak jujur, awas saya gunting tuh rambut. Karena Yohanes Pembaptis itu disiapkan untuk membaptis. Sulap lagi main. Berarti Yohanes Pembaptis tidak percaya dengan Yesus, berarti Yohanes Pembaptis tidak dimaterai di situ. Iya, jadi Yohanes Pembaptis itu yang harus. Tepuk tangan. Coba siapa yang mau baptis Yohanes? Gak ada penoce. Gak ada. Yohanes sendiri tidak menyembah Yesus. Yohanes Pembaptis sendiri tidak dimateraikan di situ. Kan syaratnya harus, kalau masuk Kristen itu harus dibaptis. Berarti Yohanes Pembaptis bukan Kristen. Nah sekarang Yohanes, Lukas, Matius, ya, Paulus, agamanya apa? Yahudi. Yahudi, bukan Kristen. Iya, tapi kan mereka sudah menerima Yesus, menjadi murid Yesus. Nahadong. Salah itu. Salah, nggak ada. Mereka agamanya Yahudi. Kenapa? Diaku oleh Kristen. Sedangkan mereka sendiri, si penulis yang notabene si penulis kitab itu orang Yahudi. Agamanya Yahudi. Sama kayak Yesus agamanya Yahudi. Kalian ini dari mana ini? Ada salah masuk. Jadi mereka juga sudah dibaptis semua itu. Gak ada buktinya.
Mereka udah dibaptis, nggak ada datanya, nggak ada ayatnya. Saya nggak percaya. Karena murid-murid Yesus juga membaptis orang. Enggak. Murid-murid Yesus juga membaptis orang. Nah, mereka bukan dibaptis, mereka wudhu. Enggak. Wah, ngarang. Iya, justru Panoce yang ngarang. Lama-lama saya cukur juga nih Panoce. Tapi nggak apa-apa Panoce, kita seru-seruan aja ya. Tadi kasihan pendeta ya kucar kacir. Enggak, tadi bagus. Udah nggak apa-apa, jangan bahas yang tadi, kasihan saya nggak mau ini. Nggak apa-apa. Iya. Tapi tiba-tiba tadi rungkat, Bang. Enggak, tapi saya suka kalau dihujat-hujat begitu, Bang. Jangan ada. Saya justru nggak mau ada hujatan, makanya tadi saya udah nggak mau. Kalau awalnya udah kita tertib, saya pengennya tertib, akhirnya nyaman gitu kan. Kalau udah nyaman diskusinya, kita kan bisa jadi teman, sahabat, atau bisa jadi saudara juga ya. Ini Panoce ini pendeta yang baik ini, yang jujur ini. Cuma gondrong, tidak cerawat. Enggak, saya sampo terus, Bang. Sampo. 3-in-1, yang samponya 3-in-1. Pokoknya semua sampo masuk. Iya, 3 dalam 1 samponya. Sama kayak saya, 3-in-1. Clear. Iya, Trinitas juga kan, Abang? Iya, Trinitas. Sampo saya Trinitas. 3 dalam 1. Iya. Yesus sudah mengaku utusan, Yesus sudah mengaku hamba Tuhan, Yesus sudah gimana pun juga tetap kalian ini ya. Emang otoritas yang paling tertinggi di dalam kekristenan, setelah saya telaah, setelah saya teliti menurut badan penelitian khusus ya, kalian itu mengagung-agungkan dogma ya, dogma gereja. Isi ayatnya bodo amat. Enggak. Otoritas yang paling tertinggi di kekristenan, Panoce harus akui dogma gereja, harus akui. Enggak. Pokoknya saya itu paling mengutamakan Yesus Kristus. Nih, dengerin Panoce, dengerin. Oke, iya dengerin Panoce. Kata Bible ya, atau kata yang kalian sebut kata Alkitab, di dalam Alkitab tidak ada sepotong pun ayat, jangankan satu, sepotong pun ayat yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada. Cuma ada di dogma gereja. Enggak, di Yohanes 13:13 jelas. Apa itu? Baca original teksnya. Aku adalah guru dan Tuhan. Junjungan. Enggak, itu salah terjemahan itu. Ini bang. Itu aku adalah guru dan Tuhan. Itu kata kurios itu kan jamak, Bang, jamak. Nah, ini kesalahan kalian di sini. Kalau kata itu ditujukan kepada orang yang ilahi, yang sakral ya, maka bisa diartikan bahwa itu adalah Tuhan. Berbeda kayak kepada raja. Begitu, Bang. Ya udah, terserah Panoce. Tuhan kanlah Yesus. Tuhan Yesus begitu. Tuhan kan. Bagi Panoce, silakan kalian mengikuti. Kalau saya nggak ada urusan. Yang penting saya udah menyampaikan, udah meluruskan. Itu mau diterima apapun juga kan. Apalagi Panoce seorang penggembala yang sangat dihormati di wilayah Panoce, walaupun kucel ya, rambutnya panjang itu nggak terurus. Hina. Tapi istrinya 3 Panoce ini. Apa istri? Enggak, 1 untuk selamanya. Ya, 1 di Manado, 1 di Papua, 1 lagi di Timur Leste. Oh, enggak. Apa yang sudah dipersatukan? Nah, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Iya. Itu untuk perceraian ya.
Itu untuk perceraian. Apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan, tidak boleh terpisahkan lagi. Benar nggak? Iya. Itu untuk perkawinan apa perceraian itu? Untuk perkawinan, iya untuk perkawinan. Nggak ada tulisan perkawinan? Nggak, intinya Tuhan menciptakan cuman satu Adam, satu Hawa, tidak lebih dari Hawa, tidak lebih dari satu. Oh, oke. Gue ikutin ke situ. Oke. Cari Soleman apa Salomo apa. Enggak. Saya nggak bakal ke ininya Panuce, nggak bakalan saya ke apa namanya, ke kejadian kayak gitu ya. Iya. Mana nih? Daud mungkin. Enggak, kalau para nabi kan semuanya istrinya banyak, Panuce, termasuk Abraham banyak. Apalagi tapi Salomo. Itu tidak dianjurkan Tuhan. Itu penciptaan Adam itu di mana? Di Taman Eden. Taman Eden, Bang. Itu di bumi atau di mana Taman Eden? Di bumi. Taman Eden itu di bumi, Bang. Oh, Taman Eden itu ada di bumi. Coba Panuce buka Kejadian 2 pasal 26. Abang baca. Nyuruh terus Panuce mah. Iya. Gak mau saya baca ini. Karena Panuce udah yakin Taman Eden itu adanya di bumi ya, kalau menurut Kristen ya. Iya, karena pada zaman itu setelah penciptaan bumi, Adam diciptakan di bumi. Di Taman Eden ya. Iya. Terus buah pengetahuan adanya di mana? Sama Taman Eden. Oke. Ketika Yesus mendengar suara langkah Tuhan itu di mana? Adam maksudnya. Di Taman Eden juga. Di bumi. Iya. Berarti Tuhan ada di bumi dong kalau gitu. Iya, kan memang pada saat itu ketika semua kita. Iya. Karena lucu, Tuhan itu Panuce itu lucu. Enggak. Tuhan ini kan tak terbatas. Dia bisa ada di bumi, bisa di sorga. Begitu. Nah, setelah setelah Adam mendengar langkah Tuhan, lalu ada yang berbisik, makanlah tuh buah pengetahuan, gitu kan ya? Iya, si iblis. Oke, ya, terus dimakan. Jangan-jangan itu suara langkah iblis loh, bukan langkah Tuhan, karena langsung berbisik. Karena langsung berbisik, dimakan tuh buah pengetahuan. Itu jangan-jangan itu sibilisisis, itu langkah sibilisisis, dia langsung berbisik soalnya. Enggak, karena mereka tahu pada saat itu. Iya. Mereka tahu bahwa Tuhan sedang datang kepada mereka. Langsung berbisik ya kepada Adam. Tuhan memanggil Adam kan karena Adam bersembunyi. Kenapa Adam bersembunyi, Panuce? Karena takut. Takut oleh? Karena mereka telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang telah dilarang oleh Tuhan. Terus Adam ini diusir dari Taman Eden. Iya, karena dianggap tidak taat kan. Diusirnya kemana tuh? Jadi pada saat Adam ketahuan berdosa, memang Tuhan masih mengasihi mereka, dan pada akhirnya mereka diusir dari Taman Eden, dan Taman Eden itu Tuhan sendiri mengatakan bahwa manusia itu tidak akan bisa masuk lagi karena sudah dijaga oleh 2 malaikat dengan pedang bermata 2. Pedang bermata 2. Jadi Taman Eden ini sekarang ada di bumi, ya, tapi dijaga gitu.
Iya, jadi kalau kan sudah tidak ada tidak ada bukti yang menunjukkan lagi bahwa Taman Eden itu ada di bumi lagi. Gimana sih Pak Noce ini? Kan Taman Eden ada di bumi ya, Taman Eden. Nah, terus Adam ini awalnya di dalam Taman Eden ya. Nah, terus Adam ini diusir dari Taman Eden keluar. Keluarnya kemana nih? Adam ini keluarnya kemana? Keluar dari taman itu. Keluar dari taman itu. Di luar taman itu berarti ada bumi lain gitu. Iya, di bumi yang sama sebenarnya. Di bumi yang sama berarti semua Taman Eden dong. Diusirnya kemana nih? Ini mulai ngaco nih, mulai sulap. Enggak. Jadi ketika mereka diusir keluar dari taman itu, Tuhan kan sudah berkata bahwa ini taman gini Pak Noce gini ya, saya analogi ya biar saya masuk ke menyerap ke otak saya Pak Noce. Misalkan Adam ini ada di Jakarta. Ini kita beranalogi ya. Jakarta ini adalah Taman Eden. Oke? Iya. Nah, di sampingnya Jakarta ini ada Bekasi. Oke? Berarti Adam ini dari Jakarta diusir ke Bekasi, gitu maksudnya. Iya, jadi dari taman itu keluarkan taman ini di bumi. Iya, di bumi. Ya, saya analogikan gitu biar gampang Pak Noce. Taman Eden ini adanya di Jakarta. Di pinggir Jakarta ini ada Bekasi. Berarti Adam ini diusir oleh Tuhan dari Jakarta ke Bekasi gitu, dimutasi. Iya, kurang lebih seperti itulah. Dimutasi. Berarti selain di bumi, selain Taman Eden, berarti ada bumi lain dong? Enggak. Nah, kok enggak sih? Kan diusirnya ke Bekasi nih. Pak Noce, diusir ke Bekasi. Berarti kalau kita berpikir cerdas, berpikir waras, selain Taman Eden ada bumi lain. Karena Taman Eden di bumi, ini diusir di bumi juga. Diusirnya kemana coba? Dia diusir keluar dari taman itu. Keluar dari taman itu kan? Berarti di luar taman itu ada kehidupan lain. Enggak, karena di bumi itu ada taman, iya kan? Taman itu anggap memang di bumi. Si Taman Eden ini anggap Jakarta, kata saya tadi. Masuk nggak analogi saya? Anggaplah Pulau Jawa nih, Abang. Anggaplah Pulau Jawa. Oke, anggap Pulau Jawa. Iya. Di samping Pulau Jawa ada Kalimantan Timur, ya misalkan. Enggak, bukan begitu. Di Pulau Jawa itu ada, misalnya ada Surabaya dan Jakarta, begitulah. Masih di Jawa itu. Iya, jadi yang dimaksudkan itu kalau Taman Eden kan di bumi. Ya berarti masih di dalam Taman Eden dong. Iya, tapi Taman Eden itu kan di bumi. Taman Eden di bumi. Udah gini Pak Noce, saya analogikan. Analogikan Pak Noce mau main sulap di sini. Saya nggak mau kalah sama pemain sulap. Gini Pak Noce gini. Misalkan Pulau Jawa. Jangan Pulau Jawa, Bekasi aja atau Jakarta aja. Jakarta. Oke? Jakarta aja. Nah, nanti beda kota nanti Abang. Pada akhirnya Abang. Ini nggak ada kota dulu, belum ada kota dulu. Kalau dua kota itu nanti sudah berbeda Abang. Ya udah, saya ngikutin Pak Gondrong saya. Iya, Pulau Jawa. Pulau Jawa ini adalah Taman Eden. Oke? Di dalam Pulau Jawa ada kota Bekasi. Enggak, bukan gitu analoginya sebentar. Pulau Jawa ini adalah Taman Eden. Ya, Pulau Jawa ini adalah Taman Eden nih. Semua yang ada di Pulau Jawa ini, Bekasi, Jakarta, Surabaya, Malang, Kalimantan itu adalah Taman Eden. Oke? Iya. Karena ada di luar lingkup Pulau Jawa. Ya. Iya. Karena ada di bundaran Pulau Jawa. Nah, Adam ini ada di dalam Pulau Jawa, artinya ada di Taman Eden. Iya. Berhubung Adam makan buah pengetahuan, Adam ini diusir oleh Taman Eden. Dari Taman Eden. Diusirnya ini kemana? Iya, diusir keluar dari taman itu. Berarti keluar pulau kan? Keluar taman itu kan? Keluar kota maksudnya. Nggak ada antar kota ini. Pokoknya semua Jawa di sini Taman Eden. Gimana sih? Semua Jawa ini Taman Eden. Luang lingkup. Sudahlah. Kalau dibuang kemana, Bang? Dibuang ke Kalimantan Timur.
Itu berarti masih di Indonesia. Anggaplah Indonesia lah. Nah, sekarang lari ke Indonesia negara sekarang. Enggak. Dibuang ke Balikpapan. Dari Jawa dibuanglah ke Balikpapan nih. Enggak, bukan salah. Kalau sudah bicara pulau berarti kita bicara Indonesia. Oke. Iya. Ini Taman Eden ini ada di Indonesia. Taman Eden ini ada di Indonesia. Berhubung Adam makan buah pengetahuan, Adam ini diusir ke Vietnam. Loh. Gak mau kayak gitu. Enggak bisa. Analogi enggak nyambung, Bang. Masalah generasi, aduh. Panoses gimana sih Panoses? Saya ngikutin analogi Panoses, tapi Panoses di sini tetap bermain setelah dengan Tuhan menciptakan, setelah Tuhan menciptakan bumi, dan segala isinya semua, kemudian di bumi itu ada taman, begitu, ada taman. Jadi ketika di taman itu, ketika manusia berdosa, Tuhan mengusir keluar dari taman itu, Bang. Tapi masih tetap di bumi. Begitu. Iya, udah saya ikutin dia aja. Oke, saya mah oke aja Pak Noce. Yang penting kata saya juga tujuannya bukan Pak Noce, tapi pemirsa yang ada di bawah ya, yang suka tab-tab layar, yang suka absen-absen nih melalui log oren gitu kan. Itu bidikan saya. Kalaupun penjelasan saya atau penjelasan Pak Noce itu tidak masuk akal, biarkan para netizen di bawah yang menilai gitu ya Pak Noce ya. Wah, apa-apa. Netizen di bawah udah cerdas-cerdas, makanya komentarnya nggak nyambung semua. Tapi gini, ada yang saya bingungkan ya, hari ini ya, subuh ini atau pagi ini, kenapa baju kita sama kuning? Bingung saya itu Pak Noce. Kita pernah nggak janjian loh Pak Noce? Iya, berarti itu sesuai tema. Sesuai tema. Percaya Ya. Yesus, Bang Hos selamat. Iya, saya percaya Yesus. Selamat kan saya? Selamat di sorga. Iya, haleluya. Selamat. Saya percaya Yesus. Sumpah saya percaya Yesus. Berarti saya selamat ya Pak Noce ya. Karena saya percaya Yesus. Ya. Iya, begitu. Amin. Haleluya. Pak Noce kalau sama saya ketawa-ketawa mulu, tapi kalau di rumah lain tantrum terus Pak Noce. Iya, diserang habis-habisan kayak ngelihat Tuhan Yesus saja. Iya, gondrong soalnya. Iya. Begitu Bang. Begitu masuk-masuk, iya. Begitu masuk-masuk kita belum bernarasi, kita sudah diserang habis-habisan, dihujat lagi. Nggak boleh. Waduh. Sebenarnya saya bukan Padahal Bang, saya tetap memegang prinsip mulai dari awal saya main ke Komal-Komal itu. Iya. Enggak itu. Karena untuk apa? Soalnya saya juga enggak tahu juga kan, kalau kita bahas Bible ya sudah kita bahas, karena saya dari mempelajari Bible dan mempelajari Quran, makanya lebih baik aku mainnya di Bible aja. Gitu. Setuju saya. Nah justru ini maaf ya buat teman-teman Muslim sendiri yang suka buka komal atau sering diskusi, jangan disamaratakan. Jangan ada teman-teman Kristen naik untuk berdiskusi baik-baik, terus kalian caci maki, kalian hujat, itu nggak boleh. Di Islam itu nggak boleh, kecuali kalau misalkan si temen yang beda agama ini, yang non Muslim ini, begitu naik langsung menghujat, silakan, terserah kalian mau digimanain juga gitu kan. Jangan disamaratakan semuanya. Begitu juga di komal-komal Kristen misalnya. Takutnya gini Pak Noce. Iya. Ya takutnya gini. Takutnya kalau Pak Noce besok lusa bersahadat, andaikan bersahadat, kita harus mendatangi Pak Noce langsung.
minta maaf detik itu juga. Minta maaf. Ya, silakan. Tadi apa Komal Kristen apa? Enggak, saya juga tidak sepakat apabila di Komal-Komal Kristen ujung-ujungnya menghujat untuk apa? Bicara kebenaran, bicara keselamatan, tapi menghujat ya berdosa. Begitu. Apakah ada jaminan keselamatan seperti itu? Pembenci, iya kan? Saya juga sering tegur mereka, ndak bisa. Kalau kalian mau memberitakan kebenaran ya memberitakan kebenaran dalam kasih, bukan main hujat sana hujat sini. Saya terlalu suka sih. Iya. Iya. Kalau saya, Pak Noce sering menyaksikan, kalau ada teman Kristen naik yang baik seperti Pak Noce, saya lebih baik. Saya akan melakukan, walaupun beda iman, saya akan melakukan yang istimewa. Tapi kalau yang naiknya binatang buas, saya akan menjadi rajanya binatang buas. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi. Iya. Begitu. Jadi kita diskusi ya. Saya memegang prinsip bahwa ketika saya naik ke Komal, misalnya ke Komal teman-teman Muslim, yang saya sadar bahwa kita berbeda, pandangan berbeda. Jadi tinggal kita saling melengkapi, mungkin ada kurang ya, mungkin menjadi bahan referensi atau apa begitu. Iya, tapi ini Pak Noce, Tuhan kita sama loh. Tuhan Yesus kan? Tuhan yang disembah Yesus. Enggak, begini Bang. Kalau kami kan kenapa kami mempercaya Allah Israel, tetapi dengan zaman perjanjian baru kami beriman bahwa Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu telah menjadi daging dalam diri Yesus Kristus, maka kami percaya bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu adalah Sang Ilahi itu sendiri. Oh, berarti Pak Noce percaya dengan Allah Israel ya? Iya, sebelum menjadi daging. Oh, karena memang dari atasnya itu Allah Abraham kan? Iya. Oh, berarti percaya dengan Allah Abraham juga? Iya, Abraham, Ishak jangan lari ke daging dulu ya. Jangan lari ke daging dulu ya. Iya. Jangan lari ke daging. Coba, benar nggak itu di Perjanjian Lama atau di Torah penulisannya Allah Abraham atau Allah Ibrahim? Penyebutannya Allah Abraham. Ya, penyebutan. Allah. Dia kalau penyebutan kan Abram. Enggak. Abraham. Ya, Abraham menyebut nama Tuhannya itu dengan kata Allah, ada nggak ayatnya? Enggak sih sebenarnya. Nah, sulap lagi Pak Noce. Karena Allah Abraham itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke. Nah, Abraham, Ishak dan Yakub menyebut nama Tuhannya itu dengan kata apa? Dengan bahasa apa? Eloah. Dalam bahasa Aramaik. Jadi kalau ke dalam bahasa Yunani apa itu? Theos ya. Theos. Iya. Theos. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Theos itu kayak pengetahuan, apa, kecerdasan begitu. Saya nggak terlalu. Theos ya, kita terjemahkan Theos dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris saja Bang, supaya. Enggak. Kosakata Indonesia itu terbatas, jadi banyak nggak lengkap. Oh iya. Diterjemahkan saja. Oke, Theos itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Enggak, bukan. Dewa. Buka sendiri. Bukan. Anggap Tuhan. Anggap Tuhan. Anggap aja Tuhan artinya. Kenapa lari ke Indonesia, lari ke RAI, cabang Salemba jadi Allah?
Oke, Indonesia maksudnya jadi Allah begitu. Iya, karena memang pada saat itu sedangkan Yesus saja masih dipakai Isa, iya kan? Yesus memanggil kata bapaknya dengan sebutan apa? Abah. Abah mah itu versi Garut. Bapak. Ya namanya apa? Bapak itu siapa namanya yang sebut? Misalkan gitu ya, Allah misalkan ya. Allah ya Allah gitu. Pernah gak Yesus berdoanya kayak gitu? Iya, Yesus berdoa. Misalnya Eli Elolam Sabatani. Itu yang benar. Ketika Yesus dibaptis, Yesus disalib, Yesus teriak, bukan Abah, kadieu saya tuh ulah ninggalkeun aing, kadieu saya teh sieun sorangan, bukan gitu, bukan. Terjemahan. Kalau terjemahan gitu. Arab ya, Bapak kan Abah. Enggak ada satupun kitab Kristen yang memakai original text-nya yang memakai bahasa Arab. Enggak ada original text-nya. Enggak ada penoce. Di situ ketika Yesus disalib, Yesus teriak-teriak, Eloi, Eloi lama sabaktani. Eloi. Bukan Allah. Iya, dalam bahasa Aramaik. Nah, si Eli sama Yesus ini satu pribadi nggak? Iya, satu pribadi. Satu pribadi. Kalau Eli sama Yesus satu pribadi, kenapa Yesus pada saat itu teriaknya Eli, Eli lama sabaktani? Harusnya aku, kenapa aku meninggalkan aku? Itu yang benar. Itu yang benar. Kan Yesus dan Eli satu, Panoce. Nggak, di dalam Yesus Kristus kan ada dua natur, Bang. Nah, ini yang membuat ambigu umat-umat Kristen, Panoce. Ketika saya compare ke situ, aku, kenapa aku meninggalkan aku? Aku butuh aku. Aku takut, jangan meninggalkan aku. Jangan sampai kayak gitu, Panoce, karena dia satu pribadi. Saya haus terus ya, kenapa ya? Jadi pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dia seutuhnya manusia, karena dia harus melewati proses penyaliban itu, yang dilakukan oleh Sang Bapa. Oke, berarti yang mati di kayu salib itu manusia. Iya. Oke, berarti yang menebus dosa waris kalian itu manusia, karena yang mati manusia. Iya, karena tebusan darah manusia, darah Yesus sebagai manusia. Manusia berarti dosa waris kalian itu ditebus sama manusia. Dosa manusia ditebus sama manusia berarti. Iya, manusia Yesus. Oke, bukan sama Tuhan, tepuk tangan. Berarti di sini tidak ada campur tangan Tuhan. Penebusan dosa waris ini karena apa? Karena yang menebus dosa waris kalian itu, yang mati di kayu salib itu adalah manusia. Nah, itu kehendak Bapaknya. Kehendak Bapa atau kehendak kehendak Bapa atau kehendak iblis? Kalau dari sebenarnya dua-duanya. Dua-duanya, tepuk tangan guys, dua-duanya. Iya. Jadi gini Pak Roce. Jadi konteks penyaliban, Abang, saya harus jujur bahwa itu juga ada iblis berusaha untuk membunuh Yesus dan berhasil. Berarti tapi ini dibalik dari usaha iblis yang dianggap berhasil mati, padahal itu sudah saatnya dia harus mati. Dan oke, saya ikutin Panoce. Saya iakan, saya ikutin. Saya acungi jempol ke Panoce. Berarti di sini ada dua oknum ya yang menjadi pahlawan penyaliban Yesus, Bapak sama iblis. Mereka kerjasama untuk membunuh Yesus di kayu salib. Enggak, sebenarnya disinilah apa? Iblis itu berusaha untuk membunuh Yesus dengan tujuan untuk apa? Melenyapkan. Oke, berhasil nggak?
Memang berhasil. Berhasil berarti ini atas data iblis. Enggak. Iya, tujuannya itu, iya, tujuannya untuk membunuh Yesus, iya kan? Berhasil. Tetapi sebenarnya sebelum Yesus mati, pada saat Yesus makan jamuan makan bersama dengan para muridnya, Yesus berkata, dia harus ke Yerusalem dan dia akan mati di sana. Mati di Yerusalem. Iya, Coba, Yesus sudah saya pengen yakin nih. Saya pengen yakin ada kontradiksi. Kita nggak usah ke waktu penyaliban atau ke jam penyaliban ya, itu sangat ambigu di situ. Ada dua narasi dari dua kitab suci, ada dua penulis yang berbeda. Tapi saya nggak mau masuk ranah itu. Soalnya lama lagi itu waktunya. Saya pengen masuk ke ranah penyalibannya aja, Pak Noce. Ketika Yesus digantung di kayu salib, bisa dipastikan nggak dia matinya di kayu salib? Iya, dipastikan dia mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Ketika dia diturunkan dari kayu salib, dia udah mati apa masih hidup? Mati. Ketika dia dikasih anggur asam, itu digantung, waktu digantung di kayu salib apa udah diturunin? Masih digantung. Coba kita diberikan anggur asam kan? Bunga karang. Iya. Yohanes 19 pasal 3, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bisa dipastikan nggak ini matinya Yesus ini atas dasar disalib atau atas dasar meminum anggur asam? Enggak, memang meminum anggur asam itulah adalah bagian terakhir sesuai nubuatan kan? Bagian terakhir kan? Jadi matinya ini setelah minum? Setelah minum anggur asam itu adalah bagian proses yang terakhir. Setelah Yesus meminum racun atau meminum anggur asam, dia berkata, tamat, selesai. Dan untuk memastikan kematian Yesus, tentara Romawi menurunkan Yesus, menggeletakkannya di tanah, lalu ditombaklah lambungnya. Jos. Enggak, masih di atas kayu salib ditombak. Enggak, di bawah. Udah diturunin. Iya. Untuk memastikan. Udah diturunin. Untuk memastikan itu masih di atas kayu salib, Bang. Ya udah, oke, gue ikutin. Sebelum kegelapan, oke, siap. Oke. Lalu Yesus mati. Iya. Oke. Setelah mati, Yesus ini dikuburkan, dimakamkan, dikubur. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, saya belum tahu nih, dikuburnya di mana? Iya, dikubur di Yerusalem, di Bethlehem sih. Yerusalem apa Bethlehem? Kok dua-dua aja? Disalib di Yerusalem, dikuburkan di Yerusalem. Katanya di Bethlehem. Bethlehem lahir, Bang. Direvisi lagi tuh perkataannya. Nanti kita lari ke kelahiran. Ini yang benar Yerusalem, Bethlehem, yang benar dulu. Cukur. Bethlehem lahir. Yerusalem dikuburkanlah. Yang namanya dikuburkan pasti dimakamkan di tanah kan? Ya. Dikuburkannya di mana? Di tanah? Di lubang batu. Di gua? Iya, kayak di gua. Itu begitu, bukan kan? dikuburkan kalau di gua, disimpan di dalam gua. Yang namanya dikuburkan, coba Pak Noce baca, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kalau dikuburkan, dimakamkan, itu dimasukkan ke dalam tanah. Itu baru benar. Nah, kalau dimasukkan ke dalam gua, itu disimpan di dalam gua, bukan dikuburkan. Disemayamkan. Nah, kalau bangkit, ada bahasa bangkit di situ. Yesus bangkit dari antara orang mati. Di kuburan kan?
Di kuburan kan? Iya, kan sama aja itu. Beda Kubur lah sama- Pak Noce. Di kubur itu kalau menurut saya itu dimasukkan ke dalam tanah. Semua pada namanya orang yang sudah mati dimasukkan ke goa atau ke batu ya tetap sama. Oke, ya udah saya ikutin. Jenis itulah. Oke, ketika Yesus dibangkitkan dia di dalam gua itu berdiri atau tidur itu dalam gua itu? Terlentang tidur. Tidur terlentang. Ketika dia bangkit, lalu dia keluar tuh dari gua tuh, keluar dari gua. Di situ ada siapa aja di luar gua itu? Di situ ada tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus. Ada tentara Romawi. Ini ketakutan nggak tentara Romawi ini begitu Yesus keluar? Enggak, karena ketika dia keluar dari kuburan, dia bangkit dari kuburan, dia sadar sebenarnya. Udah sadar, Para tentara. mabok? Iya, karena memang mereka ketiduran. Oh, jadi mereka pada tidur. Ketika Yesus keluar dari gua, mereka pada tidur. Nah, lalu Iya. ada siapa tuh di dalam di luar guanya, ada siapa lagi tuh selain tentara Romawi? Kalau subuh itu kan para wanita. Para wanita. Oke, ada yang melihat nggak Yesus bangkit? Mereka ketemu terlebih dulu dengan malaikat Tuhan yang menyampaikan informasi bahwa Yesus telah bangkit. Oh, jadi si wanita-wanita ini didatangi oleh malaikat gitu? Iya, karena kubur Yesus sudah kosong. Kubur Yesus sudah kosong, kemudian mereka ketemu dengan malaikat. Ini yang dan bisa memastikan kubur Yesus sudah kosong ini siapa? Mereka para wanita, karena pintu kubur itu kan sudah terguling. Loh, sebentar, Jadi sebentar. Ini ada yang salah nih. Yesus keluar dari kubur, bangkit dari kubur, lalu malaikat menyampaikan kepada para perempuan di sini bahwa Yesus akan bangkit. Tapi si wanita ini udah tahu kuburan Yesus sudah kosong. Iya, karena mereka masuk. Oh, masuk dulu sebelum dikasih tahu malaikat. Mereka masuk, mereka tidak menemukan duluan mayat mana? Yesus. Duluan masuk dulu, apa duluan dikasih tahu sama malaikat dulu? Tidak, masuk dulu sebenarnya, masuk dulu. Oke. Kemudian mereka tidak menemukan mayat Yesus, kemudian muncullah malaikat terang. Malaikat di dalam di kuburan itu. Iya, menyampaikan kepada mereka kenapa engkau cari. Pada saat dia hidupkan, dia sudah menyampaikan bahwa dia akan bangkit. Enggak, malaikat itu menyampaikan kepada si perempuan-perempuan ini bahwa Yesus itu udah bangkit gitu. Iya. Oh, oke, udah bangkit. Nah, terus si perempuan ini mencari Yesus atau gimana ini? Mereka langsung kembali. Kembali ke tempatnya masing-masing lah ya. Iya, mereka kembali ke tempat perkumpulannya para murid. Oke. Nah, Yesus bangkit kan dari kubur, keluar ada tentara Romawi lagi tidur, tidak ketemu siapa-siapa. Lalu Yesus pergi kemana nih? Dari tempat itu Yesus sudah tidak ada lagi. Enggak, perginya kemana? Dia pergi kemana? Pada saat itu ketika Yesus ketemu lagi dengan mereka itu kan di tempat di mana mereka mengasingkan diri itu. Nah, gini saya luruskan ya, setahu saya dari penjelasan para pendeta yang lain ya, termasuk pastor, Yesus bangkit dari alam kubur. Yesus bangkit dari kubur, bertemulah dia dengan si Thomas. Si Thomas ini tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Siapakah engkau Tuhan? Dia nggak percaya sampai dia mencucukkan jarinya ke lambung dan telapak tangan Yesus. Ini menurut cerita, ada cerita lagi ya. Berarti versinya beda dengan versinya Pak Noce. Dan ketemu dengan Maria di situ. Disangkanya Yesus itu tukang taman. Ini yang benar yang mana? Jadi pada saat itu ketika Yesus muncul di tengah-tengah dari murid-muridnya yang tidak ada cuma Thomas. Iya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu. Awalnya mereka ketakutan.
Iya. Saya jadi bingung ini Pak Noce. Menurut awal cerita Pak Noce, kronologis kebangkitannya Yesus itu ada makhluk atau ada malaikat mendatangi si perempuan itu, dan perempuan itu udah masuk ke dalam, tidak menemui mayat Yesus di situ, jasad Yesus. Ini yang benar yang mana ceritanya jadinya? Saya bingung. Iya, Pak Noce. Jadi ceritanya itu kan begitu. Mereka katakan mayat Yesus sudah tidak ada karena sudah bangkit. Kemudian muncullah malaikat Tuhan menyampaikan kepada mereka apa yang telah dikatakan Yesus pada saat dia hidup, bahwa dia akan bangkit setelah hari yang ketiga. Berarti kalau ceritanya seperti itu, cerita yang dibilang oleh Pak Noce itu benar, berarti tidak ada saksi yang menyaksikan Yesus bangkit. Iya, dari saat dia bangkit memang tidak ada yang menyaksikan langsung. Selesai. Enggak. Pada saat dia bangkit memang tidak ada yang menyaksikan langsung. Yang menyaksikan itu malaikat Tuhan. Iya kan? Oke. Jadi setelah itu berarti udah jelas ya. Tidak ada satupun manusia yang menyaksikan secara langsung Yesus bangkit. Iya, tapi dia kan menampakkan diri. Dia menampakkan diri. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli dia menampakkan diri setelah bangkit. Nggak peduli saya. Yang saya pertanyakan di sini, ketika Yesus bangkit dan keluar dari gua, tidak ada satupun manusia yang menyaksikan. Karena apa? Karena tentara Romawi yang menjaga gerbang pemakaman Yesus atau gerbang gua itu tertidur lelap. Setuju? Iya, betul. Memang begitu. Berarti mayat ini bukan dicuri kan? Bagaimana Bang? Ya berarti mayat Yesus bukan dicuri kalau gitu. Hilang berarti ya. Udah, dia keluar sudah sendiri. Bangkit. Dia sudah bangkit. Dan pada akhirnya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di Thomas situ gak percaya ya? Thomas gak percaya. Thomas tidak ada. Thomas tidak ada ketika teman-teman dari Thomas menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada mereka, dan dia tidak percaya. Setelah itu dalam kurun waktu 40 hari Yesus kemana? Iya. Kan Yesus beberapa kali. Iya, beberapa kali. Yesus kan bangkit dari kematian. Iya. Bangkit nih dari kematian, kan bangkit. Nah setelah itu Yesus kemana? Yesus menampakkan diri kepada, misalnya kepada 2 orang ke Emmaus. Yesus menampakkan kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, Nah setelah mereka yakin kalau Yesus ini bangkit, Yesus pergi kemana lagi? Iya, yang diceritakan dalam Alkitab, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang pada saat itu. Ya. Setelah 40 hari Yesus kemana? Setelah 40 hari Yesus terangkat ke surga. Ada saksinya nggak Yesus terangkat ke surga? Disaksikan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya menyaksikan langsung Yesus terangkat ke surga. Iya. Berarti murid-muridnya dan yang 500 orang ini menyaksikan langsung ada surga di atas. Enggak, yang menyaksikan itu 12 murid Tuhan Yesus. Berarti ke-12 murid Yesus menyaksikan surga langsung. Menyaksikan Yesus terangkat. Terangkat ke surga. Surganya kelihatan nggak? Ke langit. Tadi ke surga ke langit gimana sih? Kan bunyi ayatnya si 12 murid ini menyaksikan langsung Yesus terangkat ke surga. Kenapa sekarang direvisi ke langit? Iya, ke surga. Langit biasa masuknya ke surga. Berarti ke surga kan? Menyaksikan langsung ke surga. Berarti murid-muridnya, murid Yesus yang masih hidup ini menyaksikan keberadaan surga.
Jadi Yesus terangkat, kemudian ditutupi awan. Nah, berarti nggak kelihatan kan surganya karena ditutupi awan? Iya. Iya, Yesus berarti sendiri nggak telah ada. berpesan. Oke, Jadi berarti nggak ada yang bisa meyakinkan Yesus terangkat ke surga kalau kayak gitu karena tertutup oleh awan. karena karena Yesus sudah berjanji sebelumnya bahwa dia kembali ke sorga. Berarti si murid-muridnya ini belum yakin Yesus terangkat ke sorga. Karena apa? Karena begitu Yesus terangkat ke langit, ya ke sorga, langsung ditutupi oleh awan hitam. Awan hitam tutupi. Tidak bisa dipastikan secara eksplisit kalau itu adalah sorga, karena muridnya tidak menyaksikan langsung di sorga. Iya, kan kejadiannya setelah Yesus terangkat ke sorga, sesuai dengan janjinya bahwa dia akan mengirim Roh Kudus. Oh? Enggak, saya enggak ke situ. Yang penting si muridnya ini tidak bisa memastikan kalau itu surga. Jadi mereka memastikan bahwa dia kembali ke surga. Mana ayatnya? Di Matius 8 itu kalau dibaca secara keseluruhan. Enggak, karena tertutup awan. Iya, tapi intinya terangkat ke surga. Nah, begitu. Saya takut ya Pak Noce. Kok saya jadi berpikir, kan ini muridnya ini tidak langsung menyaksikan Yesus ke surga, tertutup oleh awan hitam. Jangan-jangan Google Map-nya salah, nanti belok kemana gitu. Enggak. Intinya seperti kesaksian dari Stefanus kan bahwa dia melihat itu penglihatan rohani. Iya, sudah betul. Itu penglihatan rohani. Saya tahu itu ayat itu penglihatan rohani. Sama halnya penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Nabi Daniel. Di Daniel 7 pasal 9, Daniel menyaksikan langsung secara rohani, secara batiniah, secara goib. Daniel menyaksikan yang duduk di tahta kerajaan itu usianya udah lanjut, duduk di kursi dengan roda-roda dengan nyala api. Betul nggak? Iya, betul. Kalau saya runut ke situ, usia Yesus terangkat ke langit kan usia 33, sedangkan yang duduk di tahta kerajaan usianya udah lanjut, bajunya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Di situ duduk dengan nyala-nyala api, dengan roda nyala api. Kalau rodanya nyala api kayak leather ghost atau apa, di surga itu sebenarnya emang ada, cuma api itu melambangkan neraka kan biasanya ya, biasanya. Api juga melambangkan kesucian. Ya, karena api melambangkan kesucian karena ada baptis api di situ ya. Karena memang begitu. Tapi kenapa nggak ada dilakuin baptis api biar pada gosong tuh yang dibaptis? Baptisan Roh Kudus secara iman, secara rohani bahwa. Oh iya. Tapi kalau dilakuin itu baptis api pada gosong mereka kan masih aduh kasihan ya Allah. Jadi begitu baptisan api Roh Kudus. Iya. Keren ya Pak Noce, wawasannya luas juga ternyata ya. Wawasannya luas juga mengenai Bible ya Pak Noce ya. Kapan mau syahadat? Mbak Abang kapan mau terima Yesus? Loh, saya kan udah nerima Yesus, saya udah percaya Yesus, ini jujur. Begitu, pokoknya nanti Bang Hos tidur, kemudian nanti bagaimana ketemu Tuhan Yesus begitu. Ya, oke. Saya janji Pak Noce sama diri saya sendiri, kalau misalkan saya mimpi ketemu Yesus atau saya bangun langsung ketemu Yesus, saya akan bercerita panjang lebar kepada Yesus. Tolong dong,
Yesus, tolong sadarkan Panoce dan kawan-kawannya supaya bisa menerima Bang Yesus ini sebagai utusan. Insya Allah saya akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. utusan. Utusan. Gak ada Tuhan. Utusan. Saya akan ngomong gitu ke Yesus. Tolong dengarkan suara rakyat ini, suara rakyat jelata ini. Tolong dengarkan. Kata Yesus, baiklah kalau begini. Baiklah kalau begini. Baiklah kalau begitu. Kok begini sih? Baiklah kalau begitu. Saya akan menyadarkan mereka, tapi tunggu dulu, ya. Dek Satria, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa, kata Yesus. Jangan terburu-buru, nanti tunggu akhir zaman. Saya akan turun lagi ke bumi, saya akan menjadi hakim, saya akan meluruskan mereka. Saya akan bilang langsung kepada mereka, kalau saya ini adalah seorang hamba Allah, seorang utusan yang diutus oleh Allah, saya sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah-risalah yang belum disampaikan. Kata Yesus, semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada Panoce dan kawan-kawan. Udah selesai di situ. Jadi Yesus, kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada jaminan keselamatan. Saya, Panoce, saya jujur nih ya, saya orangnya jujur ya. Kelihatan kan saya ganteng kan? Kelihatan saya ganteng kan? Kalau ganteng pasti jujur. Pasti jujur. Saya jujur, Panoce. Enggak, yang lahiriah tidak mungkin. Saya jujur menerima secara batiniah saya. Saya menerima Nabi Musa sebagai juru selamat. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat, dan saya menerima Rasulullah SAW sebagai juru selamatnya umat manusia semua yang ada di muka bumi ini. Satu. Menerima, kurang apa lagi? Tuhan Yesus itu akan memberikan kunci kerajaan. Kunci kerajaannya ketinggalan di Petrus. Kunci kerajaan itu diberikan kepada kita. Petrus, oh kita. Jadi kalau ke surga itu harus memegang kunci itu. Kunci surga itu. Kalau tidak ada kunci kerajaan maka di luar. Kunci surga itu masih dipegang sama Petrus, dipegangnya bukan sama Yesus. Yesus tidak megang kunci kerajaan surga. Yang megang kunci kerajaan surga itu adalah Ini Bang Suma sudah tidur ya? Udah tuh. Tapi YouTube-nya masih nyala. Di sini sebentar lagi juga azan ya, Panoce ya? Ya. Gimana kalau Panoce? Kan di sini sebentar lagi azan nih, ya, azan subuh. Iya. Gimana kalau Panoce sama saya sholat berjamaah subuh? Ngapain? Tapi jangan Panoce belum juga. Pokoknya saya juga cuman menunggu kapan Bang Hos menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bang Suma sudah tidur. Ya, saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Utusan. Wah. Ya, sebagai Juru Selamat. Saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat untuk Bani Israel. Saya terima untuk Bani Israel. Yesus adalah Juru Selamat untuk Bani Israel. Saya terima, Panoce. Saya terima Nabi Musa sebagai Juru Selamatnya umat Yahudi. Musa itu bukan Juru Selamat. Juru Selamat. Juru Selamat. Oke, kebetulan di sini udah azan, Panoce. Teman-teman semuanya, saya masih dulu ya, sholat dulu ya. Udah azan. Mudah-mudahan. Masya Allah. Mudah-mudahan itu bahasa Arab. Enggak. Semoga. Kiranya Tuhan menjamah, memilah, memilih kita sebagai memberkati.
Kita ini di Komal. Ini bang 1.000 orang lebih yang nonton ini, kita ngobrol berapa jamnya? Iya, 3 jam. 3 jam asik ya sama Bang Hos ini. Oke, buat Pak Noce ya, saya mau sholat subuh dulu. Saya udah disunat. Oke. Selamat. Udah disunat. Karena saya udah disunat ya. Harus sholat Pak Noce. Saya sudah disunat hati bang. Bersih. Secara rohani. Iya, sholat dulu sholat. Oke. Kapan bertobat? Siap. Ya, semoga Pak Noce bisa dijamah, dipilih oleh Tuhannya Yesus ya, Insya Allah. Iya, nanti abang juga cari gereja terdekat di situ supaya diselamatkan. Oke, makasih banyak ya Pak Noce ya, sehat selalu Pak Noce. Semangat terus, semangat terus untuk memberitakan Injil biar banyak yang mualaf ya Pak Noce. Amin. Amin. Oke, buat teman-teman semuanya ya, saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran sudah mendukung di Komal ini. Kita laksanakan sholat yang 2 rakaat dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarum coklat. Ayo buka mic. Far. Tidur.
Seribu musim takkan bisa menghibur hati yang penuh marah. Entah mengapa berpisah saat mulai mencari hanya namamu di hatiku, jiwa dan raga dan penuh warna. Entah mengapa berpisah saat mulai mencari suara hati seorang kekasih, bagai nyanyian surgawi. Takkan berdusta walau ketamakan merajai diri yang penuh emosi. Jauh di dasar hatiku tetap ku mau kau sebagai kasihku. Kau sebagai kasihku. Hanya namamu di hatiku, jiwa dan raga dan berwarna. Tak mengapa berpisah saat mulai mencari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada mana ini, sepi amat ya? Sepi, diramaikan lah kalau sepi. Iya. Sekarang oten udah pada berkurang ya. Di Komel-Komel udah gak ada oten sekarang. Udah pada buka komal masing-masing lah mereka. Udah pada bisa buka komal. Kenapa? Di roomnya. Iya. Kenapa? Dia udah sepi. Udah pada sepi. Ya gitulah. Sepi sekali, sepi. Nah, kayak dulu. Texas begitu. Kenapa? Ya si Texas begitu, otenya lucu kayak gitu, abu-abu. Texas itu abu-abu. Iya. Dan bukan Kristen, bukan. Iya, udah banyak yang kayak gitu sekarang, Dad. Bingung gua jadinya. Tadi Bunda Edel kemana? Udah turun dia ya? Udah turun. Ini live ini 3 hari nggak tutup loh ini. Bagus lah, terus aja Dad. Loh, kok bagus? Bang Juma undang, Bang Juma. Pokoknya yang besar-besar undang. Kalau enggak ya udah yang ada aja. Live-nya ini mulai malam minggu tau nggak? Percaya nggak? Mantep. Dibilangin. Iya ya, udah lebih 94,4 ya.
Iya. Gile. Itu sedikit lah. Tetap segitu tuh. Bagus, Dad. Terus aja, Dad. Hah? Iya, terus aja. Jadi kita jangan setengah-setengah kalau udah masuk api kan, Dedi kan. Bukan masalah itunya, memang lagi ini aja. Aku sengajain aja. Kayak dulu. Ini sudah berapa nih? Sudah 56 jam, 17 menit. Dulu enggak pernah sampai segini. Enggak pernah. Paling lama tuh 43 jam. 43 jam, 32 jam, iya, 27 jam dulu tuh. 27, 32, 43. Iya, paling sore sampai jam 10 malam, kadang jam 11 udah. Waktu di roomnya Bunda Edel tuh. Selebihnya paling berbelas-belas jam, 8 jam, 10 jam dah habis itu udah. Dulu gitu. Tapi kalau aku buka room sekarang kena pembatasan mulu ya, Dad. Bingung ya. Semua rata. Punyaku juga begitu. Semua. Padahal tadi kan saya buka room tuh. Tadi tuh narasi Oten sama Oten. Oten yang itu ngehina Oten yang itu. Taunya kena pembatasan. Aduh. Udah mulai repot sekarang nih room. Gak kayak dulu lagi. Itulah. Susah. Ini Bang Rio nih paling setia sekali nih di Komali ini. Nah, Bang. Dari dulu saya turun cuma sebentar, tadi sore doang masuk lagi. Jadi ya saya tuh sebenarnya masuk room ini juga kajian Islam tuh. Ada Bunda Ayasa di situ, dia kan suka ngaji gitu. Cuman ini ya, orang itu agak lain, agak gimana ya? Nggak cocok. Nah, kalau sama aku nggak cocok itu karakternya dia. Iya emang sih. Kan waktu itu kan diskusi di sini kan beberapa kali, awalnya ya tahu-tahu aja sih sama itu, nggak kenal betul aku sama dia itu. Masuk ke room ini kan protes dia sama saya kan. Protesnya gimana, Dad? Ya aku jawab aja kan, jawabku santai tapi kan mungkin di ininya kali langsung ngambek turun gitu, langsung turun, nggak pamit nggak apa, turun. Oh karakternya begini orang udah. Iya susah juga sih emang ya. Apalagi naik room tuh 3 kali dia tuh. Naik room tuh baru 3 kali kan. Kemarin tuh commute langsung udah lama turun dia. Iya. Ya pokoknya gitu, Dad. Agak lain lah. Kalau aku nggak cocok sama orang itu. Udah ini. Kayak beda ya orangnya ya. Karakternya tuh kayak gimana ya? Nggak dia pas. Ya. Sama Bunda Rere, Umi Rere dia tuh yang dulu. Umi Rere tuh. Abu Ubaidillah. Ada Vicky Al-Atos tuh keras loh. Berarti Vicky Al-keras gitu atau gimana? Nah kan mulai online nih aku cek di sini mulai online nih mereka nih. Yang apii.com itu kemarin pakai nama apa sih ini nih? Ini online. Itu sih Kamikaze itu. Iya Kamikaze itu. Kamikaze ngoten. Kamikaze ya. Lihat itu username-nya itu Muhammad apa itu? Coba. Iya menghujat. Banyak tuh rumah hujat. Saya pernah tuh masuk ke roomnya si Meteor, parah itu Meteor itu. Awe Manulang itu. Aduh, parah benar. Iya. Sampai dia kan katanya coba doain jadi monyet gitu kata dia. Ya ntar saya doain jadi monyet ya. Saya saking keselnya saya. Jadi kayaknya gitulah. Emosi banget saya tuh di rumah itu. Iya
Iya, komal-komal seperti itu udah jangan dimasukin lagi Bang Koko. Iya. Udah blokir aja. Nggak ada ilmu di situ itu. Sama sekali nggak ada edukasi, nggak ada kajian, nggak ada apa. Ajaran kasih tapi hujatan terus yang ini. Ajaran kasih kan. Kitab sucinya itu isinya hujatan semua. Perkosaan semua. Iya. Iya. Perkosalah, bunuhlah, lalu anak domba, ya kan? Ajaran kasih apa gitu. Terus Bang Rio sama kita. Iya Bang, itu. Iya. Iya, sekarang setiap kan kemarin kan saya kan masuk ke Ustadz Sarip sama Guru Udin tuh kan. Terus ada si Biksu Tong tuh open itu sebenarnya tuh. Kita naik Bang, ya kan, dia bahasa Al-Quran ya. Pas begitu yang ngebahasnya juga si Guru Udin. Kata saya Guru Udin ini open sama si Sarip. Ya lagi ya, saya lihat kok di sini si Sarip diem aja ya. Ya udah kan kita nyangkanya oten ya. Jadi kita ngambek ngomongnya begini, Bang, abang ngaji di mana sih kata saya. Masa Al-Quran aja nggak percaya begitu Bang jadinya. Sarip siapa? Pas taunya apa Bang Rio? Hah? Sarip Ubadillah. Iya, Sarip Ubadillah. Enggak lain itu orang memang agak susah. Makanya Bang. Kenapa dia? Bingung saya asli. Sarip Ubadillah. Iya, kenapa kok diam aja? Maksudnya? Oke, terus dulu. Gimana? Iya. Jadi dia buka room tuh, ya kan? Dia Muslim padahal, ya kan? Ditaikin lah Oten itu Biksu Tong, katanya temennya, tapi dia diem aja ngebahas Quran terus kayak semacam beginilah ngehujat gitu, kok diem aja kata saya. Kata saya ini Guru Udin ini palsu, Oten. Nggak tahu ya, agak lain juga itu Bang Rio, saya juga nggak ngerti lah, banyak yang aneh-aneh sekarang. Saya itu nggak bisa seperti itu Bang, kalau saya ya. Saya itu gimana ya, dari dulu memang nggak pernah punya teman Kristen memang saya wanti-wanti itu. Nggak ada. Ya itu akhirnya. Iya. Ya itu akhirnya. Jadi Kenapa? Nggak pernah memang Bang. Nggak pernah. Satu pun nggak pernah punya teman Kristen. Janganlah. Di online di dunia ini nyata pun nggak ada. Nggak pernah saya itu. Iya, memang saya wanti-wanti memang saya ini. Saya jaga betul itu. Kenapa Bang? Itu tadi saat saya punya teman Kristen, saat kita berdiskusi mendatangkan teman-teman Muslim, ya kan? Nanti teman-teman Muslim itu bertanya ke keyakinan dia, teman saya ini Kristen. Nanti akhirnya cekcok kan? Nah, nanti nggak enak sendiri kita. Iya, saya. Makanya saya kurang-kurangin itu. Contoh si Sarip itu tadi. Akhirnya apa? Dia diam aja kan? Diam aja sudah. Iya. Nggak berkutik. Ya itu, nanti kalau kita membela teman Muslim, ya gak enak juga sama teman Kristen. Nanti kita membela yang Kristen, nanti dikatain sama yang Muslim, kamu gini-gini ya kan? Repot. Itu dia Bang Rio. Mending jauhin orang-orang kayak gitu. Saya wanti-wanti memang dari dulu. Ya itu kalau itu menurut saya gitu. Saya memang wanti-wanti Bang, nggak pernah berdekatan dengan orang-orang Kristen gitu. Ya bagus lah kayak gitu. Nggak pernah. Di online pun, di dunia nyata pun nggak pernah Bang, dari Bang Gogo, nggak pernah saya. Iya. Iya memang sih Bang. Pas kita naik, ini Guru Udin ini bisa ngaji, tapi kata saya mah dia oten kata saya kan. Ya akhirnya saya marah-marah Bang, taunya dia Islam. Iya. Iya. Itu pokoknya wah parah itu Bang, si Biksu Tong itu tuh. Apa menghujat dia? Menghujat. Oh iya. Lagi sama si Guru Udin, bukalah Al-Quran, sama kan dipelencengin lagi sama dia. Ya saya naik Bang.
Nah ini pasti kata saya bukannya ustadz nih, pasti Oten nih yang nyamar-nyamar. Taunya bener Islam. Saya bilang begini, abang ngaji di mana bang? Kata saya. Masa udah artinya begini masih aja ragu, berarti abang kafir dong gitu. Pas begitu di bawah ada Ulu Dayak bang. Ulu Dayak itu siapa ya? Saya nggak tahu juga tuh, dia tahu identitas orang loh bang. Iya. Siapa ya Ulu Dayak ya? Kurang tahu siapa itu. Oten bukan? Kayaknya bukan bang. Apa jangan lu pernah naik di room Capri kali ya, orang bisa itu ya. Muslim juga, Muslim juga. Di mana? Iya. Kata saya bilang begini bang, Dayak itu ilmunya tinggi bang, jadi tahu semua itu kata saya. Si Sarip sama si Udin juga takut. Udah lama makanya ke room Capri ini, gara-gara itu tadi diundang-undang mula masih Sarip ini, kata saya nih room apa ini. Iya, kalau Makanya kadang iya gini bangku. iya Apa? Kalau komal itu tidak bermanfaat, tidak bermanfaat untuk bangkuku, tidak apa ya? Jalin. Di situ itu tidak menghasilkan ilmu, udah tinggalin aja. Iya, Gitu aja bang. iya memang. Emang saya kejebaknya bang, awalnya itu kata saya ini room Muslim. Pas masuk pertama tuh, pas kedua, kok ini ngebahasnya beda lagi sih, ngedukung Oten. Di situ nggak ngomong room Oten, nggak room Muslim bang, abu-abu makanya. Jadi kalau kata saya ini room kayak room Dono, kata saya ini abu-abu kata saya. Bilang Muslim bukan, dibilang Kristen bukan, makanya bingung kejebak di situ bang. Suka begitu bang sekarang room itu. Iya. Ya. Nah ini kan orangnya kan? Ini kan orangnya ya? Ya itu tuh. Ya, Ini itu. siapa ini? Nggak tahu Biksu Tong apa Guru Udin tuh, nggak tahu tuh yang mana tuh. Nah ini antara Bang Bandet orangnya. Ini Sarip ini siapa nggak tahu ini. Nah ini Texas ini. Ah Texas mah iya itu. Texas naik bang waktu itu bang. Xiaomi Texas tuh. Nah ini Texas ini. Iya. Nah ini Sarip. Arif itu bisa Biksu Tong, bisa Guru Udin itu. Iya, nggak tahu Guru siapa Udin ini. pernah saya Xiaomi. Iya kelihatannya ini temannya Kristen ini mungkin lah. Iya. Kayaknya. Biksu Tong itu. Masih aku simpen ini foto-foto ini. Nih, Pernah aja tukul. bang, itu buat data. Iya. Kayak orang blow on gitu. Parah itu bang. Yang kadang Quran juga ya gitu dibahas sama dia, cuman aduh kacau. Ya kan, Syarif Ubaidillah. Iya. Nggak tahu berteman sama siapa ini. Siapa aja tuh bang? Kurang tahu ini berteman, nggak jelas. Berteman sama nggak tahu, nggak jelas juga ini. Guru Udin tuh ustadz, tapi ustadznya begitu. Kapan-kapan aku naik nanti rumah. Ada nggak lah survei ada nggak, ntar saya kasih ntar Arif. Kapan-kapan nggak, maksudnya kapan-kapan aku naik ke ini, coba ku acak-acak dulu komalnya. Iya. Iya bang Dad. Aja bang. Iya. Acak-acak aja. Coba. Tristan udah kuacak-acak, Dora udah kuacak-acak di roomnya. Tristan udah acak-acak udah bang. Udah bolak-balik gitu bangku. Iya, Tristan kacau juga sih saya lihat. Gak beres Tristan sama si Dora. Iya, setelah kata Bible Iqbal itu turun, nah di situ saya naik. Nah aku tanya kan, apakah Kul huwallahu ahad dengan Elohim ehad itu dalam bahasa Semitik itu sama atau beda? Jawab, aku bilang gitu. Terus kutekan terus pokoknya. Langsung apa Bang Kuku? Iya. Dia itu minta tolong sama hostnya agar minta momot
minta moderator. Nah, tahu kan apa gunaannya Muhammad? Itu tadi agar di ini antara diturunin atau enggak di mute gitu. Nah itu saya itu malu di Komal itu minta Muhammad enggak pernah. Biar hostnya sendiri yang ngasih gitu. Di roomnya Suster Salumi itu dikasih sendiri saya itu moderator itu. Di roomnya Bang Singa juga gitu, nggak minta pun dikasih. Jangan bang, jangan dijadikan moderator gitu. Aku bilang gitu. Iya. Terus lagi bang, sesuai KTP gimana tuh bang? Bagus gak sesuai KTP? Sesuai KTP bagus itu bang. Kenapa? Ya lumayan lah. Oh. Ada yang bilang dia juga sama juga, udah begitu. Kalau si ini siapa? Satu lagi tuh, si Dora, si Tristan, siapa ya tuh grup Munte, siapa lagi tuh? Lamet Zuma. Aduh bang, tanya itu hostnya itu Munte itu. Sama si Sandi ya, Sandi kacau juga ya. Iya, kacau itu orang-orang itu. Dulu mah dia nggak kayak gitu bang, si Sandi juga itu pakai peci, sarung. Iya. Tadi saya sempat naik bang, si Sandi Permana itu kan pakai baju bebas, celana pendek. Kalau udah masuk hotel apa belum? Saya nggak ngerti dah itu. Muslim bang, Muslim, tapi apa ya? Mungkin dia itu terhadap diskusi lintas agama ini apa ya? Mungkin pemahamannya itu negatif. Iya. Orang-orang seperti itu tuh gitu kayak Munte, Lamet Zuma, terus Tristan, terus Dora itu memandang diskusi lintas agama ini negatif, bukan positif. Padahal pelaku diskusi lintas agama ini ya termasuk orang Islam juga, orang Muslim gitu loh. Iya. Mereka memandangnya itu negatif, betul nggak? Negatif, gitu loh. Padahal diskusi lintas agama ini ya tidak apa ya, tidak mencoreng nama Islam itu sendiri gitu. Enggak lah. Gitu loh. Masa kita dihina diam aja bang? Kita belahan lah. Iya. Saya aja kadang suka kesel tuh kalau nontonnya hujat kan udah habis. Iya. Tapi kita nggak pernah ngehujat Kristen, alhamdulillah bang, biarin aja. Takutnya ntar kita kena delik, bahaya juga. Kalau kita ngehina takutnya itu doang sih. Tapi kalau untuk pembelaan marah-marah sih nggak jadi masalah sih. Iya. Tapi ya seterah sih masing-masing orang. Akunya bang Kuku ini yang follow sama saya yang mana ya? Kuku Den itu ya? Ada 3 mana? Bang. Ada 3 Koden. Masih sama ini. Ini akun saya yang nomor 1 ini. Masih sama ini. Ya, satu lagi Sultan Al-Banteni, satu lagi ada. Oh iya. Aku pertama sampai Mario. Apa? Aku pertama sampai yang mana? Ini nggak rungkat-rungkat. Ini pertama ini loh kawan, ya saudara-saudara ya. Akun pertama ini kalian follow saya follow balik. Saya follow, ya intinya saya follow. Kalau akun saya yang kedua, ketiga sampai seterusnya itu kalian follow, saya nggak follow balik gitu. Biar nggak bingung, biar tertuju ke ini aja gitu loh Bang Ded, Banggo. Oh. Ngeser-ngesernya itu loh. Nah itu biar nggak mencar-mencar ngesernya. Makanya saya fokuskan ke sini itu, ke satu ini. Nah gitu bang, biar nggak mencar-mencar gitu. Iya bang, susah juga kalau itu kan. Kadang udah di follow juga unfollow sendiri, banyak kan gitu. Masa sih, aku nggak pernah gitu lah. Gak tahu. Memang dasarnya dia unfollow semua orang. Kalau aku nggak ada sih unfollow, kecuali kalau ada gitu kan
Iya. akun besar gitu. Udah kelihatan follow, tak ada follow, tak follow lah. Iya. Tadi aku juga TikTok naik banding apa namanya kena pembatasan kok dipakai foto KTP ya sekarang ya. Begitu sekarang ya. Iya, udah kacau bang. Kan ini kan saya pakai email. Oh, Bapak pakai Gmail itu ya? Iya, kayak Gmail semua. Iya sama, saya juga nggak pernah pakai nomor telepon, pakai Gmail semua. Jangan. Data rumah juga jangan sebenarnya masih. Alhamdulillahnya bang, akun saya mulai 1 sampai 8 itu belum ada yang belum ini kebanet permanen, belum, sama sekali belum, nggak ada. Sama lah. Iya. Kalau punya teman-teman kan ada yang kebanet, ada yang 46.000, aduh kebanet lagi, iya kan? Itu kok bisa kebanet permanen mereka tuh ya? Kok bisa kebanet permanen? Aku bilang. Iya makanya itu. Padahal followernya udah sekian banyak loh. Punyanya Pak Divalupo itu, terus Fandi Ahmad, terus waduh banyak pokoknya yang followernya banyak ke-ban semua. Kok bisa gitu ya? Memanglah TikTok ini. Nah, sistemnya udah sensitif bang. Tadi kan saya buka room, ya kan? Tadinya mau buka room ngaji dulu bang. Pas begitu kena pembatasan. Katanya belum umur 17. Pas begitu foto KTP. Aduh bentar, ke kamar mandi dulu bentar. Iya. KTP itu udah dipoto. Nah saya buka room lagi. Naikin lah sih sesuai KTP itu. Jadikan momot, CL kan naik, ya kan? Kan dari situ kan saya mikir nih kalau monolog ke Oten takutnya kena pembatasan lagi. Pas begitu datanglah Oten, dua-duanya tuh debat dua-duanya. Kena pembatasan juga, aneh, bingung. Komal kok begini amat ya kayak dulu ya, buka Komal juga. Pembatasan aku sekali kena tiga pembatasan. Iya. Yang satu umur, yang kedua diskriminasi kayak gitu, semacam memojokkan. Jadi si Oten ini Katolik, dia sama si Protestan. Jadi Katoliknya ini nanyain terus, jadi mojokan gitu, ada kata-kata nggak bagus, ya udah. Begitu ya kena, bingung. Yang setan. Diskusi debat berdua, bukannya Muslim malah. Muslim ada di bawah ustadz cuma diem aja. Harus ini kali ya, harus sering-sering buka Komal kali ya, dan biar kuat kali ya. Ada di bawah. Bunda Mican nggak kesini, Det? Kenapa? Umi Mican nggak kesini. Siapa? Umi Mican nggak kesini. Umi Mican? Iya. Ada kemarin. Oh, tadi ada dia, saya lihat di Komal siapa itu ya? Ian Santang apa lupa. Ah nggak mungkin dari Santang. Nggak mungkin ya. Dia jarang-jarang sih naik Komal dia. Ini logo ini supaya bisa, ini gimana ya? Ya apa? Udah bagus itu bang. Jadi pakai logo ini, logo. Apa warnanya?
Bisa juga warna tengahnya biru apa kayak bunda apa tuh Kepri itu. Ada campuran. Loh, sebentar aku itu satunya. Ya. Biaso lah, biaso. Oh, si Kibinirin di Aibuya Strong, si Kibinirin. Si Kibinirin, Kibinirin. Kibinirin. Kalau aku mau nampilkan ini loh, logo. Nah, ini ya kok repot sekali sih. Nih, ini penghujat nih. Enggak nampak ya? Coba lihat, Bang. Belum. Mana orang-orangnya? Nah, itu namanya siapa itu? tuh, penghujat tuh. Siapa namanya itu? Aku udah diblokir di live-nya dia, Bang. Kayak pernah naik ke koma aku 2 kali dia. Oh. Cepat awalnya itu, ujung-ujungnya bangke udah. Ombak. Kalau ini, nih, kalau ini si anu nih, si Immanuel. Oh iya, Emmanuel ada tuh. Sering di room lain Bang naik dia. Nah, itu agak keras sekarang dia. Tanda itu orang tuh. Agak keras ya. Sering dia. Nah, kalau ini nih. Nah, ini tanda juga, tandai. Ente itu Madet. Hah? Ente. Bisa sih. Ini kasus. Udah. Mana logo itu ya? Kok nggak ada di sini? Ya, handphone yang ini. Cari logonya. Logo ini aplikatif. Masa bisa nggak ada? Malah aku hapus kayaknya di sini ada handphone yang ini. Nah, kalau ini nih. Nah, ini penghujatan juga nih. Itu salib. Apa itu? Oh.
Download aku.